atas skenario palsu Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Nofriansah Joshua Huta Barat. Ia mengaku tidak mau menjadi seorang pengkhianat. Selain itu, Kuat juga mengklaim ia takut kepada Ferdy Sambo yang membuat dirinya sempat mempertahankan skenario baku tembak, skenario palsu yang dirancang Ferdy Sambo. Kenapa saudara sampai harus ditelepon oleh Ferdy Sambo? Suruh mengaku. Iya, kenapa? Memangnya apa yang ditanyakan oleh penyidik sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? Ya saya takut lah, Bapak gimana sih? Takut apa? Ya takut sama Bapak lah. Takut sama Ferdy Sambo? Iyalah. Sampai akhirnya Anda tidak mau menjawab? Iya. Anda tetap pada skenario? Iya. Sekuat itu sesuai dengan nama saudara ya, sekuat itu janji saudara kepada Ferdy Sambo? Iya, saya takut sama Bapak. Karena Oke. Pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui? Yang lainnya udah ngaku nih. betul. Anda sudah diberitahukan oleh penyidik Udah diberitahukan. dan tetap nggak ngaku? Nggak ngaku. Kuat banget ya, sesuai dengan namanya ya. Iya, Pak. Memegang janji ya. Ya intinya saya nggak menjadi orang jadi pengkhianat gitu aja, Pak. Oh, tidak mau jadi pengkhianat. Iya. Oke. Saudara, jaksa penuntut umum berkesempatan dengan juga memeriksa Ricky Rizal, dan jaksa penuntut umum dalam sidang kemarin sempat kesal terhadap terdakwa Ricky Rizal sebab jaksa menilai seharusnya Ricky dari posisinya dapat melihat semua peristiwa yang terjadi di lokasi pembunuhan terhadap Joshua. Namun Ricky dalam sidang mengklaim ia tidak melihat saat Joshua tertembak. Jaksa mengira Ricky sengaja tidak mau melihat penembakan Joshua. Tadi itu semua sudah, pengacaramu pun sudah ke sana, ke lokasi. Dari tempatmu berdiri dengan terdakwa berdiri dengan RE berdiri dengan FS berdiri itu kalau dihitung pakai meter kurang lebih 2 meter. Itu kalau dihitung pakai meter. Nah, jarak pandang saya yakin pasti bagus. Kecuali kamu udah pakai kacamata atau rabun. Ya. Nah, tadi kamu menjelaskan bahwa tidak melihat FS waktu pada saat menghampiri korban. Saya tegaskan sama kamu sekarang ini, apakah saat itu memang kamu tidak melihat atau sengaja kamu tidak mau melihat atau seperti apa? Jadi sudah saya sampaikan, saya tidak melihat Pak FS pada saat yang disampaikan oleh Richard bahwa beliau menembak Joshua ya. Saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu, Pak. Sementara jaksa penuntut umum juga sempat mencecar terdakwa Kuat Ma'ruf soal wajar atau tidak diberi uang 500 juta rupiah oleh Ferdy Sambo hanya karena sudah mengantar Putri Chandrawati pergi atau pulang dari Magelang ke Jakarta. Pertanyaan jaksa ini sempat diprotes penasihat hukum Kuat Ma'ruf dan akhirnya memicu perdebatan di persidangan. Kuat Ma'ruf sendiri mengaku pemberian tersebut memang tidak wajar, namun dirinya mengira Ferdy Sambo bercanda. Amplop yang katanya isinya 500 juta dan Betul. juga handphone. Wajar nggak saudara itu hanya diminta oleh Ferdy Sambo untuk berterima kasih mengantar dari Magelang ke Jakarta dan diberikan uang 500 juta? Lazim nggak itu? Wajar nggak menurut saudara? Tadi udah saya jawab, saya cuma bingung. Saya menanya, lazim, wajar atau tidak? Saya belum pernah. Wajar atau tidak? Bukannya belum pernah. Maaf, ini kan yang mulia, apa yang Anda rasakan? Maaf, pertanyaan jaksa ini pendapat yang mulia, meminta bukan. pendapat. Bentar, saudara Keterangan- penasihat hukum. Lanjutkan. saudara. Keterangan terdakwa adalah apa yang ia lihat, ia rasakan. Lanjutkan, Ini adalah saudara. apa yang ia rasakan. Jadi baca 189 KUHP ya. Enggak, sudah. Apa yang Nanti dia saudara rasakan, punya itu. 189 KUHP baca. Ya. Tadi kan saudara Oke, jaksa kan ini menanyakan minta. lazim atau tidak. Saudara jaksa Itu kan apa, udah penasihat menanyakan hukum, pendapat. Sudah. Saudara penuntut umum lanjutkan Iya, pertanyaan. dijawab saja, sudah diperbolehkan. Penasihat hukum sudah ditolak jawabannya ya. Gimana? Apa tanya lagi? Masih Bu? diulang lagi? Ya udah, Iyalah, pelan-pelan. Jadi lupa tadi pada itu sih. Ya, jadi saya tanyakan, wajar atau tidak
nggak wajar. Nggak wajar ya? Iya. Pada saat itu hanya untuk mengantar dari Magelang ke Jakarta itu diberikan 500 juta? Tidak wajar? Iya. Jadi yang di benak Anda itu apa alasannya? Ini kan apa yang Anda rasakan nih? Pada saat kejadian, itu kan setelah kejadian Pak. Iya, makanya Saya apa tuh yang kalau Anda- ngomong sama orang udah nggak pernah nyambung. Iya. Jadi pikir saya, ini saya lagi kayak gini kok, ada masalah kayak gini kok, bercanda pada saat itu loh. Pikir saya bercanda Bapak itu. Bercanda karena apa? Kan ini dari rangkaian peristiwa. Itu dia, saya kan stres Pak. Ya, coba sekarang setelah Anda memproses, ini kan sudah lama. Setelah Anda memproses peristiwa-peristiwa itu, rangkaian peristiwa itu, apa sebenarnya yang Anda rasakan pada satu? Ini uang untuk apa sih? Saya nggak mudeng waktu itu. Nggak Iya, mikir apa. sekarang Anda kan sudah memproses, Anda sudah tenang nih. Apa Kalau jadinya? sekarang nggak ada tenangnya, apalagi di penjara Pak. Nggak ada Jadi, tenangnya. jadi sampai sekarang Anda belum bisa berpikir dengan jernih. nih? Nggak pernah berpikir dengan. Nggak pernah berpikir. Jadi keterangan saudara sekarang ini? Kalau itu Saudara nyata. jaksa penuntut umum Baik, silakan Yang Mulia. tanggapin dalam surat tuntutan. Oh, Baik. Ini, Lanjutkan. Bapak Ganti itu nanya pertanyaan. kayak jebakan Batman nih ke saya nih. Jangan diputer-puter lah Pak. Langsung tembak Oke, aja, oke. jeger apa Ya, gitu loh. langsung. Oke. Ganti pertanyaan saudara jaksa. Saya penuntut lanjutkan, saudara Yang Mulia. Ya, yang ada mumet saya di sini. Oke. Dalam sidang pemeriksaan terhadap Ricky Rizal sebagai terdakwa kemarin, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kembali memastikan kronologi saat terdakwa Ferdi Sambo menunjukkan uang dan memberikan ponsel pengganti kepada para terdakwa pasca pembunuhan Joshua. Ricky mengaku ia bersama Richard Eliezer dan Kuat Ma'ruf dikumpulkan di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022 dan sempat ditunjukkan uang senilai 500 juta rupiah dalam amplop untuk dirinya dan Kuat Ma'ruf, serta uang 1 miliar rupiah untuk Richard Eliezer. Pasca peristiwa itu ada kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 Rumah Saguling. Oke. Saudara diberikan handphone dan uang. Untuk uang ditunjukkan Yang Mulia. Oke, kalau Di uang ditunjuk. amplop aja Yang Mulia, sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang, tapi tidak sempat saya lihat Ya. dan tidak sempat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan Yang Mulia, bukan dijanjikan, disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta Yang Mulia. Ke saudara 500 juta. Betul Yang Mulia. Ke Eliezer, Richard, Seingat saya 1 miliar. seingat saudara 1 miliar. Kepada Kuat, Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. Saudara, kami masih akan kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap bersama kami. Evan, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Timbang ting. Nggak gitu ngilangin gerah. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that pump taste. Maybe some glass like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Dengan bertanya, ia belajar. Kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Hei Evan, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Timbang ting. Nggak gitu ngilangin gerah. Little bit of that sweetness, tiny bit of that
dengan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Saudara, untuk memantau perkembangan terkini menjelang jalannya sidang pemeriksaan terhadap terdakwa Ferdi Sambo yang hari ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tapi kami sampaikan dulu gambar yang sedang kami tayangkan. Ini gambar live atau langsung yang kami hadirkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampaknya Ferdi Sambo, terdakwa yang akan diperiksa hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdi Sambo seperti biasa datang dengan pengawalan dari Brimob karena ditahan selama jalannya sidang ini di Rutan Mako Brimob di kawasan Kelapa II, Jakarta. Dan ini memang tidak terlalu jauh lokasinya untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambil terus melihat kedatangan Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami menuju ke Tifal Solesa, jurnalis Kompas TV, untuk mengetahui persiapan dari jalannya sidang. Tifal, selamat pagi. Tidak ada perubahan ya, Tifal, berkaitan dengan agenda sidang hari ini. Hari ini akan diperiksa Ferdi Sambo sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim. Tifal? Betul Bayu, bahwa hari ini informasinya hanya akan ada satu terdakwa yang bakal diperiksa, posisinya dalam dua kasus, yakni untuk Ferdi Sambo. Kita coba ingat lagi dalam dakwaan yang sempat dibacakan di awal rangkaian sidang beberapa bulan lalu, disampaikan bahwa tidak hanya dijerat dengan sejumlah pasal yang berhubungan langsung dengan pembunuhan berencana terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat, tapi juga dijerat dengan dakwaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehubungan dengan upayanya ikut melakukan perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas pembunuhan Yosua. Sejauh ini informasinya masih sama seperti yang kami kantongi dalam beberapa waktu sebelumnya, hanya akan berfokus untuk Ferdi Sambo dan nanti posisinya diperiksa sebagai terdakwa. Akan ada beberapa pertanyaan yang bakal dilemparkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun juga Majelis Hakim, dan bisa saja dari pihak tim koordinator kuasa hukum dari Ferdi Sambo juga akan memberikan pertanyaan sehubungan dengan dakwaan yang menjerat terhadap kliennya begitu. Tapi setidaknya bisa kami laporkan untuk saat ini masih persiapan-persiapan awal, terlebih untuk kondisinya saat ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih akan ada agenda internal dari pihak pengadilan terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan dilakukan proses sidang terhadap Ferdi Sambo nantinya. Kalau tidak ada perubahan jadwal, setidaknya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat sidang akan digelar untuk memeriksa Ferdi Sambo dengan posisinya sebagai terdakwa. Kita coba ingat lagi sejumlah pasal yang menjerat atau dialamatkan kepada Ferdi Sambo yang dilemparkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Untuk pembunuhan berencana kita sama-sama ingat dijerat dengan pasal 340 atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana atau pembunuhan, sementara pasal pengaitnya adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa jerat pidana akan dialamatkan kepada terdakwa atau pelaku jika kemudian terbukti melakukan
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana. Itu untuk pembunuhan berencana. Sementara untuk obstruction of justice sudah dijelaskan dalam surat dakwaan sebelumnya, ada undang-undang ITE yang dialamatkan kepada Verdi Sambo, yakni pasal 49 Jungto pasal 33 dan juga pasal 48 Jungto pasal 32 Undang-Undang ITE dengan pasal pengait masih sama, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bayu. Baik. Tifal Solesa, terima kasih laporan Anda untuk saat ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda. Jadi saudara, hari ini Verdi Sambo akan diperiksa di PN Jaksel sebagai terdakwa. Nah, apakah kira-kira keterangan dari Verdi Sambo hari ini akan tetap atau justru ada perubahan-perubahan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir untuk Breaking News Kompas TV melalui daring. Di antaranya ada kuasa hukum keluarga korban almarhum Brigadir Joshua dan juga pakar hukum pidana dari UNSUD, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, Bang Martin, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Prof. Hipnu, seberapa penting pemeriksaan terdakwa hari ini untuk Verdi Sambo yang kita sebut sebagai, selama ini kita ketahui atau kemudian sayalah sebagai orang awam ini melihatnya sebagai mastermind atau dalang dari apa yang terjadi terhadap almarhum Joshua. Prof. Hipnu. Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi Bang Martin. Ya. Jadi selamat pagi Prof. Terkait dengan pemeriksaan terdakwa adalah sebagai perwujudan pasal 184 KUHP. Alat bukti itu ada alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Di sini keterangan terdakwa adalah terakhir, karena namanya keterangan. Ya. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Dari keterangan tersebut, Mas Bayu, kita harus berbasis juga nanti ada asas beyond reasonable doubt. Artinya bahwa apakah keterangan nanti yang disampaikan itu logik atau tidak. Nah itu, satu. Karena harus jelas itu. Kemudian yang kedua, sebagai basis dua, bahwa ketika keterangan ini adalah tidak mempunyai beban suatu bukti. Kita lihat ada asas non-incrimination. Seorang terdakwa tidak dibebani suatu pembuktian. Nah, oleh karena itu, dari keterangan yang akan diambil pada hari ini adalah diharapkan memberikan kejelasan yang jelas, tuntas, reasonable, sehingga memberikan suatu perkara ini menjadi suatu perkara yang utuh, tidak ada yang ditutupi, baik dari pada saat pengungkapan perkara sampai pembuktian yang menyangkut beberapa orang, diantaranya adalah asisten rumah tangga dan para ajudannya, sehingga hakim nanti dari keterangan-keterangan tersebut bisa memberikan gambaran sebetulnya yang bertanggung jawab siapa, perannya bagaimana, kalau memang ada motif-motifnya apa. Walaupun itu Mbak mengikat, itu suatu keterangan yang konkret. Karena apa? Keterangan-keterangan ini akan memberikan suatu gambaran utuh, termasuk peran dari masing-masing turut serta terdakwa yang lain. Walaupun ini juga tidak mempunyai nilai, kan itu loh. Karena nilai suatu bukti sudah dipegang kemarin oleh penuntut umum maupun penasihat hukum di dalam pembelaan sebagai bentuk cross-check, sebagai asas equal, sebagai asas akusatur yang memberikan gambaran konkret dari peristiwa-peristiwa yang sebagai tambahan adalah keterangan terdakwa. Begitu Mas Martin kira-kira. Ya. Terbayang sekarang paling tidak gambaran kita untuk mengikuti jalannya sidang. Nah, Bung Martin, kalau menurut Anda sambil berkaca juga dari apa yang terjadi kemarin terhadap dua terdakwa lain, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang juga diperiksa sebagai terdakwa, yang bahasa saya sebagai penonton begitu adalah tetap pada keterangan-keterangan yang selama persidangan berlangsung begitu. Menurut Anda akan ada perubahankah? Akan bisa makin jelas situasi kronologi, peristiwa dan lain-lain dan keterlibatan para terdakwa yang lain dari sidang hari ini sebagai sebuah tebakan saja, Bung Martin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi Pak Hipnu. Jadi begini, mengenai Pak Verdi Sambo ya yang akan diperiksa hari ini nanti jam 10 kalau nggak salah ya berdasarkan jadwal di SPP. Ya. Saya melihat bahwa memang ini kan buat yang bersangkutan adalah momentum terakhir ya sebelum nanti tuntutan dan juga pleidoy lalu replik dan duplik. Ya. Kalau saya melihat arahnya sih ya, kalau saya prediksi saya akan tetap bertahan terhadap
apa yang sudah disampaikan pada saat pemeriksaan sebagai saksi mahkota ya. Nah, namun kalau kita boleh berharap ya, karena Pak Ferdi Sambo ini kan kalau saya lihat ya, di samping kedinasan yang bersangkutan sangat minim sekali hal-hal yang meringankan. Padahal berdasarkan pemeriksaan jaksa dari saksi-saksi yang lain dan juga pemeriksaan surat dan juga ahli, ini justru sangat merugikan beliau. Nah, tadi kalau kita kaitkan dengan harapan saya bahwa akan ada perubahan ataupun akan ada mujizat Tuhan gitu yang membuat Bapak ini hatinya tergerak, ya mudah-mudahan kalau ada perubahan bisa ada hal-hal yang meringankan sehingga nanti tuntutan jaksa itu dipertimbangkan gitu terhadap hal-hal yang meringankan. Ya kita lihat saja nanti Mas Bayu. Mudah-mudahan ada perubahan gitu ya. Ya, kita bolehlah berharap begitu kan, Bung Martin ya. Nah, kalau Anda melihat jalannya persidangan selama ini, kali ini Ferdi Sambo duduk sebagai terdakwa dan kemudian diperiksa, masih adakah, sambil kemudian juga melihat bahwa selama ini Ferdi Sambo tetap konsisten pada apa yang dia sebut, misalnya dia tidak menembak Yosua, dia tidak menyuruh dan lain-lain berkaitan untuk menjadi kaki tangannya dan lain-lain. Nah, masih adakah kemudian dalam pemeriksaan terakhir ini terhadap Ferdi Sambo peluang bagi jaksa penuntut umum dan juga mungkin majelis hakim untuk mencari celah langsung dari terdakwa, mencocokkan dengan keterangan-keterangan terdakwa lain sedemikian rupa untuk kemudian masih bisa menunjukkan logika atau justru menunjukkan tidak logisnya keterangan terdakwa, Bung Martin? Ya pasti, ini kan sebenarnya hampir sama seperti meriksa Pak Sambo ketika jadi saksi mahkota ya. Cuman yang membedakan adalah nanti pada saat jadi terdakwa yang bersangkutan tidak disumpah gitu ya. Jadi menurut saya sih kualitas keterangannya pasti, apalagi memiliki hak ingkar ya yang bersangkutan bebas saja membela dirinya gitu. Tapi dengan membela dirinya dengan mengatakan yang tidak benar dan tidak membuat persidangan ini berjalan dengan lancar, itu justru akan menjadi pertimbangan yang memberatkan nantinya. Apa pertimbangan yang memberatkan? Berbelit-belit gitu. Kalau biasa kita sidang di peradilan pidana, nanti akan dicantumkan bahwa terdakwa pada saat sidang tidak kooperatif ataupun berbelit-belit. Nah itu memberatkan Mas Bayu. Ya, terbayang. Saya akan jeda sebentar dan kemudian kembali lagi kepada Anda, Prof. Ibnu dan juga Bung Martin. Tetap bersama kami. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ada wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with heart. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangat counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXN efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi power liquid serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. 50 tahun sudah PDI Perjuangan menjadi bagian dari perjuangan politik di Indonesia di bawah tema genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan dan tak kunjung padam. Saksikan Menggali Makna Pidato Politik Bu Mega Selasa 10 Januari pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kami lanjutkan berdialog berkaitan dengan jalannya sidang lanjutan nanti untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Ada Prof. Hipnu Nugroho dan juga Martin Lukas Simanjuntak. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau begitu, kalau memang seperti dugaan kita bahwa tidak akan terlalu banyak perubahan keterangan yang disampaikan terdakwa Ferdy Sambo, dengan begitu justru ini akan menambah nilai-nilai yang memberatkan terdakwa Ferdy Sambo tanpa mendahului jalannya sidang, tapi saya ingin mencoba menebak jalan pikiran majelis hakim begitu. Prof. Hipnu, Anda setuju dengan apa yang disampaikan Bung Martin tadi? Banyak hal yang justru nanti akan memberatkan. Ya, tampaknya seperti itu. Ibarat orang Jawa sudah kejebur. Sudah kejebur. Contoh misalkan begini, Mas Bayu. Tembakan. Sekarang beliau itu kan nggak pernah merasa menembak. Sedangkan Eliezer kan menembak hanya 3. Padahal di dalam tubuh Joshua almarhum itu ada 6 atau 7. Pertanyaan, siapa yang menembak 2 atau 3 peluru tadi? Nah, ini kan aneh. Aneh. Gitu loh. Ini permasalahannya karena CCTV tidak ada. Ya. Gitu loh. Sehingga hanya mengandalkan keterangan di antara para ajudan. Sedangkan para ajudan yang kemarin diperiksa ketika terkait dengan penembakan, terkait dengan ada yang bilang tidak melihat dan lain-lain. Tidak tahu, tidak melihat, tidak tahu, tidak melihat, seperti itu. Kan gitu Mas Ayu. Ya. Nah, ini yang buntu kan, buntu dalam arti satu keterangan. Oleh karena itu dalam hal seperti ini kejernihan seorang penuntut umum dan majelis untuk merangkai suatu peristiwa perkara dari keterangan-keterangan yang ada. Karena nggak mungkin 3 tembakan nggak ada yang menembak, tahu ada di jasad seorang ajudannya, itu sudah nggak mungkin, berarti ada orang lain. Siapa? Nah, gitu kan jadi juga bisa ditebak, Mas. Itu satu. Kedua yang kedua ini yang mungkin Bang Martin terkait dengan motif yang selama ini perdebatan juga panjang. Ini pasti tetap bertahan dia, walaupun secara konstruksi hukum sulit dibuktikan, kan itu loh. Nah, kondisi ini saya kira tetap bertahan, Mas Bayu, karena ya ibaratnya sudah terlanjur dan itu, sehingga apapun mengingkar atau tidak mengakui pasti kena. Lah itu yang jadikan suatu taruhan yang bersangkutan. Iya. Makanya jangan diadu. Ya, dalam urusan misalnya tidak mengakui menembak Joshua, sementara ada keterangan Richard Eliezer melihat Ferdy Sambo menembak. Kemudian ada bukti-bukti ini, kalau saya menjadi hakim begitu, saya juga berpikir di jenazah almarhum Joshua ada lebih dari 3 tembakan yang sudah diakui oleh Eliezer, sehingga ini tembakan siapa? Dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan, ada 4 orang yang berada di dekat jenazah Joshua yang memegang senjata Richard Eliezer memegang, dan kemudian Ferdy Sambo, Ricky Rizal dan Kuat tidak memegang senjata. Nah, kemungkinan siapa tembakan di luar yang diakui oleh Richard Eliezer inilah, disitulah kemudian hakim menguatkan logikanya walaupun mungkin tidak diakui. Nah, hal semacam itulah yang menjadi jalan pikiran majelis hakim. Begitu ya Prof. Hipnu? Iya. Disitulah makanya dalam hal seperti ini apa yang disampaikan oleh Pak FS, mau pengakuan, mau pengingkaran, sebetulnya sudah tidak menjadi problem di
tidak mempunyai nilai, karena di dalam pasal 189 bahwa keterangan terdakwa itu adalah keterangan yang disampaikan dalam sidang dan mempunyai nilai hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Jadi perdebatannya saya kira tidak perlu panjang-panjang, Mas Bayu. Ya, oke. Dan ini pula kemudian yang kemudian menjadi nilai, oh kalau begitu terdakwa ini masih tetap pada keterangannya yang tidak logis, kira-kira. Kemudian ada juga terdakwa lain yang juga keterangannya tidak logis. Kemarin kan dicecar Riki dan Kuat tuh, Prof. Hipnu, berkaitan dengan Anda berada di sebuah lokasi yang tidak terhalang apapun, bagaimana Anda tidak bisa melihat apa yang terjadi, mendengar kata-katanya kok berbeda-beda. Nah, semacam itulah yang selama ini kita bicarakan sebagai kekuatan dari logika sebuah cerita, sehingga peristiwa itu terjadi. Prof. Hipnu, begitu ya? Ya, itulah yang kita harus kita tarik atas adalah sebagai asas tadi sampaikan. Iya. Asas beyond reasonable. Jadi harus logikanya jalan. Walaupun sebetulnya gini, kalau toh tidak ngaku ya, tapi harus logika dong, kan gitu. Wong tembakannya ada 6 kok, mosok nggak ada yang orang lain, kan gitu Mas. Gitu. Itu logika yang umum. Karena pembuktian itu kalau sudah berpikir itu kan kalau teorinya kan dari deduktif ke induktif, itu sudah konkret sekali. Tinggal menjelaskan siapa dari pelaku itu dari berbagai keterangan dan bukti yang ditemukan di persidangan. Oke. Makin terbayang saya. Oke, Bung Martin. Kalau begitu, apakah akan cukup, kalau kemarin kan ada 2 terdakwa ya, Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Apakah dengan 1 terdakwa saja hari ini, Ferdi Sambo, sidang akan berlangsung lama sedemikian rupa atau sekedar jaksa penuntut umum dan majelis hakim mungkin nanti akan lebih banyak sekedar mencoba menanyakan kembali apa yang sudah ditanyakan, kemudian apakah kemungkinan ada perubahan-perubahan, mengingatkan terdakwa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Hanya akan seperti itu, Bung Martin? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi begini, ini saya pikir walaupun hanya meriksa 1 orang ya, tapi masing-masing pihak dari majelis hakim, jaksa penuntut umum, maupun kuasa hukum ya, ini akan optimal. Kenapa? Karena ini tadi saya bilang tadi upaya terakhir dan juga untuk menambahkan hal-hal baru ya yang mungkin saja lupa diucapkan ataupun mengulang lagi dalam bentuk penegasan dari yang sudah disampaikan. Nah tadi ada 2 hal ya Mas Bayu ya. Yang pertama penggalian motif dan yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo gitu ya, dikaitkan dengan pasal 340, 338 dan juga Undang-Undang ITE gitu. Nah, yang pertama mengenai motif, sayangnya ya, kalau kita mau menuju ataupun merujuk kepada motif yang diinginkan oleh mereka, yaitu motif Putri Chandrawati diperkosa, sayangnya secara pembuktian dan secara kesaksian ataupun secara keterangan terdakwa, Ferdi Sambo ini tidak kuat menyampaikan ataupun tidak dapat diterima penyampaian Ferdi Sambo karena Ferdi Sambo tidak melihat langsung, tidak mendengar dan tidak mengalami, ya. Ya. Yang kedua, kalau motifnya ya mau disesuaikan dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustafa, profesor, itu bisa. Kenapa? Karena memang yang dilihat adalah reaksinya Ferdi Sambo, bukan apa yang dia ketahui, bukan apa yang dialami gitu ya. Jadi reaksinya Ferdi Sambo ketika disampaikan informasi tersebut, dia memilih untuk percaya sama istrinya. Kalau itu, maka masuk akal. Tapi kalau Ferdi Sambo nanti pada saat ditanya ataupun digali keterangannya berdasarkan yang bersangkutan sebagai terdakwa dan mengakui dengan pasti bahwa pemerkosaan itu benar terjadi, saya pikir itu offside ya. Dan kualitas keterangan tidak akan dapat diterima. Nah itu tadi mengenai motif. Ya. Yang kedua adalah mengenai apa yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dari awal ya di Magelang mendapatkan informasi telepon ya di malam hari, walaupun menurut versinya kuasa hukum kan di situ tidak ada informasi apa-apa. Nah namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Ferdi Sambo bisa sampai duluan di rumah Saguling jam 3:20 atau 3:25, di mana yang bersangkutan adalah seorang kadif propam yang harusnya disiplin gitu ya, belum bisa pulang ke rumah ataupun melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan sebelum jam kerja berakhir. Nah itu perlu dikaji juga, kenapa kok bisa dia datang duluan? Apakah pasca di pagi hari
ada komunikasi dengan istrinya, ya, dalam bentuk calling-callingan melalui telepon WhatsApp gitu ya, atau telepon seluler. Nah, karena saya melihat masih ada satu lagi nih yang belum lengkap. Kalau kita kaitkan dengan Ricky yang katanya mau membenturkan mobil ke bagian sebelah kiri. Saya percaya itu bukan hoax. Apa yang disampaikan oleh Eliezer itu, saya yakin itu kesahihannya dapat tidak dapat diragukan. Gitu. Dalam perjalanan Magelang menuju Jakarta itu ya? Ya betul. Kalau itu terjadi kan berarti jauh sebelum disaguling sudah ada perintah ataupun anjuran untuk menghabisi nyawa Joshua. Nah sampai saat ini kan ini belum terkonfirmasi berdasarkan pembuktian yang saintifik gitu loh, bahwa memang ada perintah. Karena kan nggak mungkin Verdi Sambo teriak dari mana? Dari Jalan Saguling ataupun dari Mabes Polri ke Ricky kan di Magelang. Dan apakah yang memerintah Verdi Sambo atau yang memerintah justru Putri gitu loh melalui telepon. Nah yang berikutnya ya, kalau di Saguling saya nggak usah bahas lah. Nanti akan lebih seru pada saat membahas sesuai dengan dalil para penasihat hukum, apakah benar Verdi Sambo bisa melihat Joshua ya yang ada di balik pagar, padahal pagarnya kurang lebih 2 meter. Saya yang tinggi 188 aja nggak bisa lihat Joshua. Kok Verdi Sambo yang mungkin tingginya lebih pendek dari saya bisa melihat, kan hebat juga gitu loh. Apakah dia punya ilmu karet gitu kan, tiba-tiba bisa meninggi gitu kan? Atau bagaimana gitu loh? Atau mungkin punya penglihatan yang bisa melihat secara invisible gitu ya. Jadi bisa melihat tembus pandang. Nah, tapi yang lebih menarik lagi Mas Bayu yang berikutnya adalah bagaimana nanti Verdi Sambo bisa menjelaskan ada peluru di kepala Joshua yang tidak identik dengan pelurunya Richard Eliezer. Ya. Dan bagaimana nanti Verdi Sambo bisa menjelaskan ya posisi terakhir dia persis ada di belakang Joshua tapi dia mengaku tidak menembak kepalanya gitu loh. Nah ini yang nanti jika dijawab dengan jawaban yang tidak logis ataupun dijawab dengan tidak bersesuaian dengan fakta-fakta dengan alat bukti yang lain, yang akan disimpulkan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim yaitu keterangan yang berbelit-belit gitu loh ya. Yeah. Makanya saya menghimbau ya sebagai sesama warga negara, sebagai sesama anak bangsa, jujurlah Pak. Ya, mumpung ini kesempatan terakhir jujurlah supaya masih ada hal yang meringankan buat Bapak sehingga ya, siapa tahu kan masih ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan gitu ya. Demikian. Ya, terbayang Prof. Ibnu bahwa ada beberapa hal memang sebenarnya apa yang disampaikan Bung Martin ini kalau kemudian kita agak membahas bahkan di luar seperti di luar layar Kompas TV seperti ini juga pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya masih menggantung bagi publik. Tetapi memang tampaknya tidak bisa semua hal itu terkejar, terbongkar sedemikian rupa di dalam persidangan begitu. Kalau begitu senjatanya siapa? Senjatanya kok bisa beda pelurunya dan hal semacam itu publik sebetulnya juga menunggu kemana senjatanya. Nah perbincangan berkaitan dengan ada WA dan lain-lain, ada WA group yang diungkap oleh digital forensik, saksi ahli pada waktu itu. Nah itu kan publik bilang, itu kan sebetulnya bisa di tracing begitu, apa aja sih perbincangannya yang kemudian Richard Eliezer dikeluarkan pada hari berikutnya dan lain-lain. Nah, semacam itu kan masih menjadi pertanyaan publik. Prof. Ibnu, apa memang nanti kalau persidangan ini selesai, termasuk pada pemeriksaan hari ini, apakah ini bisa sesuai harapan Bang Martin ditanyakan detail-detailnya, belum tentu juga dijawab dengan lugas, dengan tuntas begitu oleh terdakwa, atau memang nanti selesai sidang ini selesai semua, sudah vonis, tetap ada hal-hal yang menggantung, tetapi pokok perkaranya memang sudah bisa diungkap. Prof. Ibnu. Ya, bagus Mas Bayu pertanyaannya. Jadi begini Mas Bayu, memang dalam suatu kejahatan itu tidak sesempurna yang mungkin kita bayangkan. Yeah. Bisa jadi kalau itu kejahatan-kejahatan warungan, istilahnya teman-teman kriminologi itu kejahatan warungan. Kejahatan warungan itu kejahatan misalkan pencurian ayam, helm, sepeda, motor hanya untuk kebutuhan ekonomi, kan itu gampang sekali. Tapi ini sejak awal sudah ada suatu indikasi menutup-nutupi, kan itu. Ada suatu ego di mana hasil psikologi forensik saya melihat Pak FS itu rupanya ada ego yang kuat, kan itu. Ini yang kita melihat sehingga tanda petik para ajudan itu ada suatu ketakutan. Yeah. Oleh karena itu tampaknya ada masih suatu misteri menurut saya yang tidak
terselesaikan. Tapi itu bukan menjadi masalah unsur loh ya. Contoh misalkan motif nggak selesai, tapi bukan unsur kan gitu kan. Ya ini masih menggantung. Ini bagian catatan dari pengungkapan perkara pidana di Indonesia. Seperti hanya kalau Mas Bayu dulu melihat kasus kopi, sianida kopi, itu kan juga tidak terlihat belinya di mana. Iya. Kita nggak tahu belinya di mana itu nggak ada. Harusnya kan ketemu kan itu. Masa buat kopi sendiri, beli sendiri, belinya di mana nggak ada itu, nggak sampai ditemukan. Di sini pun juga kayaknya juga ada sesuatu yang tersisa dalam sesuatu yang utuh. Tapi itu tidak menjadi masalah ketika tadi unsur suatu pembuktian pembunuhan, apalagi berencana, sudah terbukti. Nah, disinilah suatu saat, Mas Bayu, ini kan baru PN. Mudah-mudahan dalam tingkat nanti kasasi atau bukti baru, nah ini menjadi masalah. Novum yang selama ini mungkin harusnya bisa ditemukan, tapi tidak ditemukan. Jadi ada menyisakan peradilannya kemudian, baik itu banding ataupun kasasi. Ada novum baru, bukti baru yang mungkin bisa memperkuat para terdakwa ini untuk bisa tanda petik lepas. Karena memang selama ini tidak sampai dibuktikan. Wah udahlah, sudah kena semua kan itu loh. Tapi kan proses hukum tetap berlanjut. Kajian juga demikian, pemikiran juga demikian, Mas. Karena apa? Tadi bukti-bukti yang ada itu masih tanda petik disembunyikan, tanda petik loh ya. Karena belum tentu HP-nya juga belum ada. CCTV juga sama sekali di rumah apakah hilang atau dihilangkan juga tidak jelas. Dan itu loh. Nah, potensi sebagai bentuk novum baru nanti seandainya pada tingkat kasasi itu sangat potensial sekali. Oke. Mungkin ini masih bersambung, bisa saja begitu kira-kira dalam tanda petik ketika ini ada yang naik banding dan lain-lain. Baik, Prof. Hipnu dan juga Bung Martin, kami jeda sebentar untuk kemudian kembali lagi di Breaking News Kompas TV. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok belinya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel reda, aktivitas. Oh yeah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek.
5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Slick done, that'll be a hit. Slick done, you're loving this. Slick done, slick done. Give me that pump up tight, make me so glad like that. I don't think I could wait. Slick done, it's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Saudara, kami sambung lagi breaking news untuk menuju ke sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan agenda pemeriksaan terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Nanti menjelang pukul 10, tampaknya kita akan bergabung dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi sebelumnya, saya masih berbincang dengan Prof. Hipnu Nugroho dan juga Martin Lukasi Manjuntak. Prof. Hipnu, atau saya ke Bung Martin lebih dulu. Ada satu hal yang kemudian saya rasa agak sedikit berubah, walaupun tidak sepenuhnya selama persidangan. Hari ini dan besok, biasanya kan diperiksa hampir terus secara bersamaan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati atau Ibu PC. Hari ini terdakwa dipisah, hari ini Ferdi Sambo dan besok Ibu PC sendiri. Anda punya komentar berkaitan dengan dipisahnya dua terdakwa ini, Bung Martin? Ya, komentarnya simpel aja Mas Bayu, bahwa memang kan yang berkasnya di split sync ya. Berarti nomor register perkara berbeda. Sehingga tidak ada alasan bahwa kedua terdakwa diperiksa bersama-sama gitu ya. Jadi lebih ke arah situ. Nah, kemarin mengenai memeriksa saksi dan ahli sama-sama, itu kan di awal dibuka oleh majelis bahwa dua terdakwa ini dihadirkan dengan nomor register perkara yang berbeda gitu ya. Namun pada saat memeriksanya bersama-sama, agar tergenapi azas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan juga tidak terlalu mengeluarkan uang lebih banyak juga kepada para terdakwa ya, karena menghadirkan ahli secara dua kali gitu kalau misalkan dipisah. Nah, tadi saya menarik ya yang disampaikan oleh Prof. Hipnu mengenai karakteristik ya, yang sesuai dengan analisis Prof. Hipnu banyak penyangkalan. Saya teringat ya salah satu quotes ya dari salah satu saya bilang ya Perdana Menteri mungkin ini zaman kekaisaran Han dulu ya, di tiga kerajaan yang menyampaikan bahwa lebih baik dia mengecewakan seluruh dunia daripada seluruh dunia yang mengecewakan dia gitu loh. Wah, ini kata-katanya keren banget, tapi sayangnya orang ini diktator gitu ya. Nah, saya berharap hal tersebut tidak terjadi gitu pada Pak FS, karena kenapa? Ya, beliau kan sebenarnya kalau kita berbicara sisa kehidupan masih panjang ya, masih cukup panjang umurnya. Apakah mau diselesaikan dengan hanya bertindak salah satu tindakan yang menurut saya ya hampir gak ada gunanya gitu loh. Makanya saya sampai saat ini masih berharap akan ada keajaiban hari ini gitu loh, Mas Bayu. Demikian, terima kasih ya. Terbayang berkaitan dengan apa yang Anda bayangkan kalau memang ini kan tadi kita berkaitan dengan masih mungkin ada teka-teki yang belum bisa sepenuhnya terungkap di dalam jalannya persidangan yang sudah cukup panjang begitu. Nah, Prof. Hipnu, dari sejak kemarin pemeriksaan terdakwa, baik untuk Richard Eliezer di minggu lalu dan juga Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kemarin, saya menangkap begitu, tampaknya majelis hakim terutama ini ingin lebih cepat nih. Maratonnya sudah mau finish kan, biasanya pelari maraton itu agak mempercepat larinya gitu. Jaksa penuntut umum sempat meminta 2 minggu untuk persiapan tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, tapi diminta untuk bisa cepat dalam 1 minggu. Nah, semacam ini apakah berarti nanti tuntutan, pledoi, replik duplik ini juga nanti akan lebih cepat? Saya mungkin mengecualikan Richard Eliezer karena mungkin dia nanti
tidak akan terlalu lama berkaitan dengan tuntutannya, tidak akan ada terlalu argumen lagi berkaitan dengan tuntutan kalau memang sudah cukup sesuai dan lain-lain. Persis seperti ketika di awal persidangan. Prof. Ibnu, tebakan Anda berkaitan dengan jalannya sidang ke depan? Ya, ini terkait dengan manajemen peradilan. Iya. Majelis hakim dibatasi oleh waktu. Waktu yang terkait dengan upaya paksa. Upaya paksa apa? Adalah upaya paksa penahanan. Dan kemarin Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sudah habis memperpanjang ya. Perpanjang, dan ini perpanjang lagi. Oleh karena itu mau tidak mau terhadap pembuktian tidak seperti yang kita bayangkan tadi bulat. Motifnya kena, pelakunya yang masih teka-teki juga terbuka, tidak mungkin. Unsur-unsur itu yang penting bahwa kewajiban pengadilan negeri adalah mengadili, menyidangkan, dan memutus berdasarkan bukti-bukti yang ada. Idealnya bulat. Karena nanti, ini Mas Bayu, seandainya nanti karena waktu sudah habis, mau tidak mau hakim harus memutus. Toh kalau tidak, para terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Masih ada evaluasi kembali, yaitu adalah majelis banding. Judek faksi. Jadi judek faksi itu adalah suatu peradilan ulangan, yang dimana ketika di dalam peradilan pertama yang kita lihat hari ini belum maksimal, atau memang ada bukti-bukti yang muncul di dalam suatu persidangan. Nah, disitulah ada peradilan banding. Peradilan banding itu ulang, makanya judek faksi, peradilan fakta. Idealnya, fakta yang ada di persidangan pertama diuji kembali di dalam peradilan banding. Itu teorinya, kan itu. Tapi prakteknya nanti Pak Martin yang bisa menjawab itu. Ya. Nah, oleh karena itu nanti, itu sudah jelas itu nanti. Makanya mau tidak mau berjalan cepat, kalau bisa 30 hari pertama itu sudah ada putusan. Karena jangan sampai 30 hari kedua. Karena kita berbatas pada asas cepat. Ini suatu peradilan yang dalam tanda petik yang luar biasa, Mas Bayu. Saya kira dalam 1 tahun ini kayaknya baru kali ini yang sampai peradilan istimewa ini pasal 29, yang dulu kasus kopi itu juga sama. Lah, ini mengulang kembali. Dan oleh karena itu mau tidak mau saya lihat hakim bekerja cepat, jadwal ketat, sehingga tugas mereka sebagai majelis adalah mendapatkan suatu apresiasi bahwa peradilan ini selesai dengan rumusan yang tepat, dengan putusan masalah diterima atau tidak. Perdebatan itu nomor 2. Itu yang saya lihat seperti itu. Ya, oke. Bung Martin, Anda punya juga, kalau saya bilang itu semacam tebakan lah begitu berkaitan dengan rangkaian jalannya sidang. Kalau saya itu kan menebak, ini nanti mungkin Richard Eliezer tidak akan terlalu bertele-tele dengan tuntutan kalau memang sudah cukup sesuai begitu. Sementara terdakwa yang lain mungkin akan menjalani semuanya itu, pledoi, replik, dupliknya, dan lain-lain. Bung Martin? Ya, kalau Richard Eliezer saya lihat begini ya Mas Bayu, karena pledoi itu kan bagian paling penting ya, pasca pembuktian ya. Kenapa paling penting? Karena disitulah seluruh kesimpulan-kesimpulan dan dalam suatu bentuk pembelaan dirumuskan ataupun diformulasikan baik oleh terdakwa sendiri ataupun melalui penasihat hukumnya. Jadi kalau pledoi saya pikir itu pasti akan dibuat dan pasti akan diajukan. Dan kalau tidak diajukan itu menurut saya itu kekeliruan yang fatal ya. Nah namun nanti mungkin untuk mempersempit waktu dan supaya azasnya itu bisa tergenapi ya, sederhana, cepat, dan biaya ringan, mungkin ya, kalau saya lihat dari penilaian saya, apabila dalam pledoinya itu nanti penasihat hukum lebih banyak sependapatnya dengan tuntutan jaksa, maka pada saat replik mungkin jaksa hanya akan bertahan kepada tuntutannya gitu ya. Ataupun pada saat nanti pada saat pledoi ada poin-poin penting yang mungkin akan diambil, ya dalam jawaban repliknya itu justru positif gitu ya. Nah, sebaliknya ketika duplik, penasihat hukum lebih banyak sepakatnya ya dengan apa yang disimpulkan oleh jaksa, maka mungkin saja bahwa jawaban itu hanya lisan. Tapi kalau tuntutannya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para penasihat hukum, maka pledoinya pun pasti jawabannya akan panjang. Dan ketika di pledoi dan tidak dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum, maka dupliknya juga akan panjang. Itu wajib, Mas Bayu. Kalau enggak, ya kita tidak memberikan bantuan ataupun pembelaan hukum yang optimal bagi klien kita. Nah, kalau untuk terdakwa yang lain, saya pikir mereka akan all out. Kenapa? Karena ya sudah hampir pasti bahwa jaksa itu akan menuntut
dengan pasal 340. Orang mana yang mau dihukum mati gitu ya. Demikian, terima kasih. Ya, artinya semua tahapan ini kemungkinan besar berarti akan dilewati, tidak akan ada yang dilepas, ditinggalkan sedemikian rupa, semua akan diajukan dari setiap sisi, jaksa penuntut umum dengan tuntutannya, kemudian penasihat hukum dengan pledoinya dan lain-lain. Nah, dari sisi waktu, menurut Anda Bung Martin, dengan pengalaman Anda sebagai praktisi juga, waktu ini masih cukup untuk berapa ini? 5 orang terdakwa ya, Bung Martin? Sangat cukup, kan kemarin kita lihat perpanjangannya tanggal 6 ya. Ya. Berarti kalau kita hitung 60 hari, itu akan jatuh di tanggal 7 Maret kalau nggak salah. Karena Februari kan hanya 28 tanggal ya. Ya. Nah, berarti di 7 Maret. Saya pikir waktu itu sangat lebih dari cukup ya untuk memeriksa sampai dengan putusan. Taruh aja nih tuntutan 2 minggu, ya pledoi 2 minggu, berarti kan 4 minggu, ya. Habis itu replik-duplik seminggu-seminggu, berarti 6 minggu. Putusan 2 minggu, 8 minggu. Itu masih ada spare waktu. Nanti ketika setelah selesai putusan, saya pikir untuk supaya jangan bebas ya, sebelum pada saat putusan langsung jaksa banding gitu loh. Biasa itu Mas Bayu. Supaya nanti kewenangan untuk menahan itu beralih ke pengadilan tinggi ya. Demikian, terima kasih. Baik, oke, terbayang, cukup sekarang. Karena ini juga Prof. Ibnu, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kapan sih selesainya? Kira-kira begitu. Tapi ini kita sudah coba gambarkan bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan sebentar lagi terjadi di peradilan dengan sudah pemeriksaan masing-masing terdakwa ini. Anda setuju bahwa ini akan cukup waktu dan ini akan bisa selesai sedemikian rupa di dalam persidangan kali ini? Jadi ini sudah mendekati finish, Prof. Ibnu. Ya, Mas Bayu, cukup waktu. Karena ini ke depan sudah tidak melibatkan pihak ketiga, saksi-saksi, pemeriksaan, enggak. Tapi adalah tergantung kesiapan dari penuntut umum membuat rentut, kesiapan dari penasihat hukum membuat pembelaan, kesiapan dari penuntut umum terkait replik, demikian juga dupliknya. Disinilah sekarang tergantung bagaimana mengkoordinir para penegak hukum, baik itu penuntut umum, baik itu penasihat hukum, hakim, mempersiapkan lah. Hari ini sudah mempersiapkan kira-kira kisi-kisi apa yang akan disampaikan dalam tuntutannya, demikian juga kisi-kisi apa yang disampaikan dalam pembelaannya, demikian juga hakim. Saya kira sudah melihat all out dari awal, itu sudah melihat gambaran kira-kira mana yang terbukti, mana yang pidana berat, mana yang pidana ringan. Begitu Mas Bayu. Ya, jadi sebetulnya semua gambaran apa yang harus dilakukannya sudah tergambar. Tinggal kemudian dilakukan dalam bentuk tertulis bayangan saya untuk kemudian nanti dibacakan dengan segala pertimbangan hukumnya seperti yang pernah kita dengarkan juga di persidangan yang lain. Oke, saya akan berpindah ke topik yang lain tetapi masih berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo. Kami jeda sebentar untuk kemudian kembali di dialog kita. Tetap bersama kami. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ku ingin bersatu bersama.
Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Twist, lick, done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Twist, lick, done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Ya, saudara, kami masih mengantarkan Anda menuju ke jam 10. Waktu biasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nanti akan memulai jalannya sidang. Hari ini ada sidang lanjutan untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo. Saya masih bersama Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan juga Martin Lukas Manjuntak, salah seorang anggota tim pengacara keluarga almarhum Joshua. Saya tetap pengen tahu, terutama ke Bung Martin begitu, karena Anda praktisi juga di bidang hukum. Apa yang masih akan dilakukan oleh penasihat hukum Ferdi Sambo di saat persidangan hari ini, di mana ini adalah bagian terakhir, kesempatan terakhir Ferdi Sambo untuk menyampaikan fakta-fakta versi dirinya. Bung Martin. Ya, saya pikir ini akan diulang ya, sesuai dengan konsep pembelaan mereka, bahwa yang pertama, kejadian ini dilandaskan atas dasar emosi, atas pemerkosaan yang mereka bilang, walaupun itu tidak terjadi sebenarnya. Lalu yang berikutnya, ini hanya spontan, ya walaupun spontannya itu panjang sekali gitu ya. Kenapa saya bilang panjang sekali spontannya? Karena spontannya itu bisa dari Saguling sampai dengan Duren 3 gitu. Nah, yang ketiga, bahwa yang bersangkutan tidak menembak dan tidak pernah memerintahkan untuk menembak, hanya memerintahkan untuk menghajar walaupun sudah dipersiapkan pistolnya gitu ya, dan mengatakan bahwa perintah jabatan ataupun pasal 51 ayat 1 itu tidak bisa berlaku kepada Richard karena Richard seorang driver gitu ya. Ini kan menggelikan. Kenapa? Ya kalau udah tahu driver, ngapain disuruh pukulin Joshua? Dia udah pasti kalah lah. Joshua itu dia judo, pencak silat, mixed martial arts. Nah, tentunya itu tidak masuk akal, makanya kenapa Eliezer yang badannya kecil disuruh melawan Joshua, karena sudah dipersiapkan pistol. Jadi apapun itu ya, menurut saya majelis hakim dan jaksa itu sudah sangat bijaksana dan cerdas untuk menilai mana keterangan yang benar, mana keterangan yang dibuat-buat gitu ya, Mas Bayu. Jadi segala bentuk usaha ya kita harus hargai, tapi apakah itu akan berhasil atau tidak? Ya, kalau menurut saya sih itu nggak akan berhasil gitu, Mas Bayu. Karena ya itu tadi ya, itu bakal menjadi suatu kesimpulan yang menyimpulkan bahwa keterangan terdakwa ini berbelit-belit gitu. Demikian, terima kasih. Ya. Prof. Hipnu, kalau sepanjang jalannya sidang begitu, tentu saya sebagai penonton atau warga masyarakat biasa, saya mengerti hukumnya gara-gara ngobrolannya nih dengan Bung Martin, dengan Prof. Hipnu, dan juga pengamat hukum pidana yang lain, jadi kita belajar mengenai jalannya hukum di Indonesia. Sebagai sebuah analisa saja, amatan begitu, saya sih merasanya ada tim penasihat hukum Ferdi Sambo itu
seperti kesulitan untuk menembus apa yang sudah menjadi stigma atau masyarakat tuh sudah ada cap terhadap para terdakwa, terutama Ferdy Sambo. Dan itu mungkin juga kan terjadi di jaksa penuntut umum yang melihat bukti-buktinya dan juga majelis hakim begitu, dugaan saya. Nah, kalau analisa Prof. Hipnu, adakah saat-saat dan mungkin juga hari ini dikeluarkan sedemikian rupa dengan powerful karena ini saat-saat terakhir untuk mencoba mempengaruhi stigma tersebut bahwa para terdakwa ini memang sebenarnya bersalah? Saya kok nggak merasa melihat itu sangat kuat terjadi dalam persidangan. Saya kan membayangkannya seperti di film-film begitu, adu kuat bukti dan lain-lain. Tapi apakah saya salah begitu, Prof. Hipnu? Ternyata kurang kuat pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh para terdakwa, versi saya. Tapi Prof. Hipnu mungkin punya pendapat berbeda. Prof? Ya, terima kasih Mas Bayu. Menarik ini. Jadi memang dari beberapa penasihat hukum yang ada, yang agak tanda petik walahan ketika bukti-bukti yang disampaikan penuntut umum adalah penasihat hukum Pak FS. Ya. Karena apa? Kasus ini bukan kasus yang linier, tapi sudah mengalami suatu obstruction of justice. Rekayasa yang luar biasa. Rekayasa perkaranya dan rekayasa melibatkan pihak kedua. Dalam hal ini adalah para ajudan, termasuk institusi yang bersangkutan. Kaitannya para perwira polisi yang terkait di Propam. Ini yang sangat luar biasa. Jadi sudah bukan perkara murni, tapi perkara yang sudah melibatkan institusi untuk bisa menutup suatu perkara ini. Nah, disinilah tampaknya penasihat hukum Pak FS agak sedikit kedodoran ketika bukti-bukti yang disampaikan dalam suatu persidangan itu agak lemah. Sehingga kalau Mas Bayu menyampaikan bukti-bukti foto kemarin, itu nggak ada relevansinya sama sekali. Nggak ada relevansinya, satu. Kedua, kita berpikir ada nilai positif misalkan terkait dengan sarung tangan, kan itu loh. Tapi itu kan juga sarung tangan kan di luar. Pertanyaannya, kalau memakai sarung tangan berarti membuktikan bahwa yang bersangkutan itu secara kontrario melakukan suatu tindakan hukum. Karena di sana tidak ditemukan bukti sidik jari. Dan itu fingerprint sidik jari itu nggak ada, berarti ada seseorang nih. Kan kita balik, kalau dia nggak pakai sarung tangan berarti ada dong. Suatu tindakan nggak pakai sarung tangan pasti selemah apapun bukti sidik jari itu ada. Lah itu nggak ditemukan. Nah itu yang menjadikan titik lemah. Tadinya berpikir bahwa nilainya ada, sarung tangan, memakai dulu. Tapi begitu masuk di dalam tidak ada suatu kejelasan. Nah itu yang menjadi trouble bagi penasihat hukum. Yang kedua, terkait motif yang menjadikan alasan meringankan, juga tidak mendapatkan suatu dukungan hukum yang maksimal. Nah, disinilah makanya dari beberapa penasihat hukum yang ada, saya melihatnya Pak FS kelihatannya agak kesulitan untuk mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penuntut umum. Apalagi dengan teknologi IT yang disampaikan di dalam suatu pembuktian. Yang agak lebih menguntungkan cuman di sini Mas Bayu kalau lihat adalah hasil dari psikologi forensik tentang karakter. Nah, karakter agak sulit untuk disampaikan karena itu sudah profiling dari masing-masing terdakwa ya waktu itu. Betul, profiling. Nah, itu yang agak sulit. Tapi profiling yang agak lebih berat begini, ketika melakukan tindakan, Pak FS itu tidak bisa sendiri. Nah, ini yang agak berat juga. Perlu bantuan orang lain, berarti kan mengadakan orang lain ajudannya untuk membantu dalam pelaksanaan seperti itu. Nah ini juga menjadikan tadinya profiling sudah bagus, karakter, tapi kok untuk melakukan tindakan perlu ada suatu backup orang lain. Nah ini ya juga menjadikan suatu kelemahan. Ini Mas agak sulit dari saya penilaian kami dari keluarga penasihat hukum yang begitu Bang. Oke. Saya boleh tambahin Mas Bayu? Boleh, Bung Martin, silakan. Jadi gini ya, dengan segala hormat ya, saya pernah mengikuti jalannya persidangan Jessica ya. Ya. Pada saat Kopi Jessica Vietnam waktu itu kan, ya. Ya, pada saat Jessica itu dituduh membunuh Mirna, itu pada saat itu hampir 90% orang percaya dan menghujat Jessica. Namun apa yang terjadi pasca ketua umum saya ya, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan menjadi penasihat hukumnya, dia bisa membalikkan ya atensi masyarakat yang awalnya percaya Jessica itu membunuh secara berencana menjadi terbelah.
Bahkan akhirnya banyak yang simpati dan empati dan juga iba kepada Jessica. Ya. Nah ini menurut saya yang gagal dilakukan oleh Ferdy Sambo, Putri dan juga para penasihat hukumnya. Karena apa? Karena konsep pembelaannya itu menurut saya keliru. Ya, kenapa saya bilang keliru? Karena yang bersangkutan ini dan para penasihat hukumnya ingin membunuh Joshua 2 kali. Ya, sudah dibunuh secara fisik, mau dibunuh juga karakternya. Namun mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan melalui obstruction of justice itu sudah terpatri di masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak akan percaya lagi. Mau lu ngomong apa, gue nggak percaya gitu ya. Memang di sini saya lihat ada sedikit kewalahan. Dulu Mas Bayu, pasca Putri Chandrawati masih berdiam diri, ketika saya tayang di media-media seperti ini dan sedikit menyerang beliau, itu di dalam inbox Halo Bung Martin. Sama ibu itu korban. Tapi apa yang terjadi ketika laporan di SP3 dan mereka meresonansi pemerkosaan dan memindah lokus dan tempus, justru tidak ada lagi yang mengecam saya ketika saya mengecam dengan lebih keras. Bahkan semuanya mendukung. Ribak sudele gitu kan, ataupun udah Pak, sikat aja terus. Saya lihat memang karena mereka konsep pembelaannya itu tidak masuk akal dan juga cenderung menyerang orang dan membunuh orang secara 2 kali. Nah ini yang menurut saya, kalau saya kaitkan dengan yang pernah saya sampaikan bahwa pernah ada penasihat hukum yang sangat senior, ditawarkan untuk membela kasus ini dengan konsep meresonansi pemerkosaan tapi tanpa ada bukti-bukti saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan, beliau menolak gitu loh. Nah ini yang menurut saya seharusnya ke depan ya, kita bisa bijak lah gitu ya dalam membuat suatu konsep pembelaan supaya bukannya meringankan justru malah membenamkan gitu loh. Demikian, terima kasih. Baik, Bung Martin, terima kasih analisanya dan juga Prof. Ibnu juga terima kasih analisanya. Kita akan lihat upaya-upaya terakhir dari Ferdy Sambo karena dia akan diperiksa sebagai terdakwa hari ini dan juga penasihat hukumnya. Saya terima kasih sekali lagi mendapatkan wawasan-wawasan sejak menghadirkan breaking news dan sebentar lagi kita bersiap untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan jumpa lagi di dalam dialog yang lain, mungkin masih berkaitan dengan sidang ini dan terkait dengan breaking news Kompas TV yang akan kami hadirkan setiap hari ketika sidang ini masih terus berlanjut. Bung Martin Lukas, Prof. Ibnu, terima kasih. Kita ketemu lain waktu. Selamat pagi. Pak Martin, ya Pak. Tidak bisa 2 tangan karena satu. Ya, dan saudara sambil terus menunggu kemungkinan jalannya sidang yang sudah bersiap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami juga dalam breaking news Kompas TV ini nanti akan membagi perhatian ke G-Expo Kemayoran, di mana sedang berlangsung peringatan 50 tahun PDI Perjuangan. Dalam setiap kesempatan ulang tahun partai ini, Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan pidato politik. Dan kami sudah dipastikan bahwa ada kehadiran Presiden Jokowi di dalam peringatan kali ini. Presiden Jokowi juga biasanya akan diberi kesempatan untuk memberikan keynote sebelum pidato politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti keduanya. Antara 2 peristiwa penting ini, kami masih akan hadirkan breaking news yang akan dilanjutkan oleh Paskalis Iswari. Saya Bayu Sutiono, pamit. Selamat pagi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat
Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa, whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Twist, lick, done. Give me that pump up tight. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Twist, lick, done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, saya Pascal Siswari. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali melanjutkan persidangan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan hari ini terdakwa Ferdi Sambo akan jadi terdakwa ketiga dalam kasus tersebut yang akan diperiksa di muka persidangan. Setelah pada pekan lalu Richard Eliezer sudah diperiksa dan kemarin Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf juga sudah diperiksa sebagai terdakwa, saudara. Ini berarti memang sudah menuju ke tahap-tahap akhir untuk persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Setelah dari pemeriksaan terdakwa, maka akan masuk ke tuntutan dari jaksa penuntut umum. Nah, kemarin saudara, ketika terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf diperiksa di sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, dalam persidangan tersebut terdakwa Kuat Ma'ruf ini sempat ditanya oleh jaksa penuntut umum soal dirinya yang naik lift. Anda lihat juga ini gambarnya, saudara, dari CCTV, naik lift bersama Putri Chandrawati di Rumah Saguling. Nah, Kuat menjawab, ia diminta Putri naik ke lantai atas menggunakan lift karena Putri yang masih dalam keadaan pusing. Kuat mengaku baru pertama kalinya naik lift tersebut bersama Putri. Hakim juga bertanya, kenapa dirinya yang diminta Putri? Padahal saat itu ada ajudan dan juga ART lain yang menemani Putri. Ya, kalau naik lift, saya baru naik lift itu. Baru kali itu dan tidak membawa barang ya? Betul. Oke. Karena ibu bilangnya masih pusing, minta antar aja. Oke. Yang pada saat di situ tidak hanya Anda kan? Ada Daden, ya kan? Iya. Ada Richard, ada Yosua juga, ada Ricky. Ada ART-ART yang lain juga kan? Iya. Anda tahu kenapa Anda yang diminta? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, pada saat Anda di lantai 3, itu kan tadi Anda bilang Anda turun naik tangga ya? Betul. Pada saat Anda keluar dari lift, apa yang saudara lihat? Di lantai 3 itu? Langsung turun aja. Ada siapa yang Anda lihat di situ? Habis lift ada pintu lagi, Pak. Dengerin. Di sidang kemarin, di sidang yang sama dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, saudara, ia juga mengungkap alasannya menjadi orang terakhir yang jujur atas skenario palsu Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Ia mengaku tak mau jadi seorang pengkhianat. Selain itu, Kuat mengklaim takut dengan Ferdy Sambo yang membuat dirinya sempat mempertahankan skenario baku tembak palsu yang dirancang Ferdy Sambo. Kenapa saudara sampai harus ditelepon oleh Ferdy Sambo? Suruh mengaku. Iya, kenapa? Memangnya apa yang ditanyakan oleh penyidik sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? Ya saya takut lah, Bapak bagaimana sih? Takut apa? Ya takut sama Bapak lah. Takut sama Ferdy Sambo? Iyalah. Sampai akhirnya Anda tidak mau menjawab? Iya. Anda tetap pada skenario? Iya. Sekuat itu sesuai dengan nama saudara ya, sekuat itu janji saudara kepada Ferdy Sambo? Iya, saya takut sama Bapak. Karena... Oke. Pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui? Yang lainnya udah pada ngaku nih. Betul. Anda sudah diberitahukan oleh penyidik? Udah diberitahukan. Dan tetap nggak ngaku? Nggak ngaku. Kuat banget ya. Sesuai dengan namanya ya? Iya, Pak. Memegang janji ya? Ya, intinya saya nggak mau jadi orang jadi pengkhianat gitu aja, Pak. Oh, tidak mau jadi pengkhianat. Iya. Oke. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali sesaat lagi. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I can wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up.
tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Sleo Olé isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleo Olé isi 4 makin seru. Anda masih bergabung di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seharusnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini dimulai sidangnya. Tapi kita akan melihat terlebih dulu apakah memang sudah ada persiapan di sana. Sudah ada juga Tifal Solesa yang akan melaporkan kondisi langsung di sana. Tifal, apakah sidang ini kira-kira sudah akan dimulai dari pandangan Anda di sana, Tifal? Ruang sidang utama baru saja selesai digunakan untuk agenda internal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga kira-kira 2 atau 3 menit sebelum laporan langsung ini masyarakat atau dari peserta sidang sudah bisa masuk ke dalam ruangan, termasuk juga publik yang bisa mengunjungi ataupun juga menonton nanti proses persidangan pada hari ini. Untuk agenda sidangnya sendiri, tadi saya sempat melihat kedatangan dari tim jaksa penuntut umum, sebagian sudah masuk ke dalam ruangan, tinggal menantikan dari tim penasihat hukum dari terdakwa Ferdi Sambo bersama dengan majelis hakim. Harusnya jadwal pada pukul 10 pagi ini ya, sudah lewat dari 4 menit dari pukul 10. Apakah sidang sudah dimulai atau belum, ini tentu menunggu dinamika lagi yang berlangsung di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejauh ini belum ada perubahan agenda, Paskalis masih fokus untuk memeriksa Ferdi Sambo dengan posisinya sebagai terdakwa dengan 2 dakwaan pelanggaran begitu. Pelanggaran pertama tidak hanya didakwakan melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, tapi juga perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kita coba ingat lagi dalam pasal yang dijerat oleh Ferdi Sambo yang dialamatkan langsung dari jaksa penuntut umum, ada pasal 340 atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bermuatan langsung tentang pembunuhan berencana atau juga pembunuhan, dengan pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu pasal penyertaannya begitu. Sementara untuk obstruction of justice ini ada 2 pasal yang dialamatkan, yakni pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang ITE, lalu kemudian pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1, serta pasal 221 ayat 1 ke 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta pasal 49 junto 33 Undang-Undang ITE. Untuk jerat pidana maksimalnya sendiri, untuk pembunuhan berencana ada kurungan setidak-tidaknya 20 tahun sampai kurungan penjara seumur hidup, atau pidana mati, itu pidana paling maksimal. Sementara untuk pidana terkait dengan obstruction of justice atau perintangan proses hukum adalah pidana kurungan selama 10 tahun. Nah, sehubungan dengan apa nanti pemeriksaan ini bakal dilakukan untuk terdakwa Ferdi Sambo, kemungkinan besar ini masih akan berkaitan langsung dengan dakwaan yang dialamatkan kepada dirinya yang disebut menjadi otak dari upaya perencanaan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat itu Ferdi Sambo memiliki rumah dinas di situ dengan kondisi masih berstatus sebagai anggota aktif Polri dan juga kepala divisi Propam Mabes Polri. Nah, di situ dari segala macam rangkaian skenario yang kemudian disusun bersama dengan para terdakwa lain dalam kasus pembunuhan Yosua, ia juga didakwakan melakukan upaya untuk menghilangkan bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan upaya pembunuhan Yosua itu sendiri di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, termasuk dalam hal ini yang paling spesifik adalah menghilangkan atau menghapus rekaman CCTV di salah satu rekaman ataupun juga salah satu visualnya bertempat di sekitar pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang juga dilakukan, yang juga menjadi bukti dalam kasus ini, baik itu untuk kasus pembunuhan berencana maupun juga dalam kasus perintangan penyidikan atau perintangan proses hukum dalam pembunuhan Yosua. Ini juga yang bakal digali lagi nanti, baik itu dari majelis hakim yang masih dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa maupun juga dari jaksa penuntut umum. Mungkin saja nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan dari tim penasihat hukum Ferdi Sambo, dengan posisinya juga bisa diupayakan untuk meringankan posisi hukum dari terdakwa Ferdi Sambo. Ini yang bakal kita lihat dinamikanya, termasuk kita akan tunggu juga kehadiran dari majelis hakim dan juga perangkat lain yang berhubungan langsung dalam proses persidangan hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paskalis. Tifal mengonfirmasi terlebih dulu, jadi hari ini
kasusnya hanya untuk dakwaan pembunuhan berencana ya. Berarti nanti Verdi Sambo akan diperiksa lagi di sidang yang berbeda untuk dakwaan lain yaitu obstruction of justice. Sejauh ini kalau kita melihat ragam persidangan yang berlangsung selama ini, Verdi Sambo karena kasusnya khusus, dia dialamatkan pada 2 dakwaan sekaligus juga dalam surat dakwaan begitu ya, sehingga ini langsung ditangani oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa, hakim yang langsung menangani perkara yang berlangsung untuk saat ini terkait dengan pembunuhan Yosua. Dan sudah disebutkan kalau kita ingat lagi sejak awal saat itu juga disampaikan khusus untuk Verdi Sambo sendiri karena dia terikat dalam 2 dakwaan tersebut, 2 kasus yang berbeda sehingga penanganannya juga berbeda ketimbang dengan terdakwa lainnya yang posisinya hanya terjerat pada satu kasus yang spesifik begitu, sehingga ini juga kita akan coba telusuri lagi lebih lanjut, terutama masalah rangkaian upaya skenario yang dilakukan oleh Verdi Sambo dalam upaya menghilangkan nyawa Nopriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita coba ingat lagi saat itu, saat awal-awal sekali proses persidangan ini berlangsung beberapa bulan lalu, dakwaan khusus untuk Verdi Sambo dibacakan sekaligus tidak hanya berhubungan langsung dengan pembunuhan berencana tapi juga terkait dengan obstruction of justice atas pembunuhan Yosua, sehingga ini bisa jadi ini masih akan fokusnya tidak hanya tertuju pada pembunuhan Yosua tapi juga bisa berkaitan langsung dengan upaya menghilangkan bukti-bukti rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3 Paskalis. Tapi semua kembali lagi pada kebijakan majelis hakim dan ini juga dinamika yang bakal kita lihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paskalis. Baik, terima kasih Tifald Solesa. Berarti kita tinggal menantikan jalannya persidangan karena ruang sidang utama juga tadi sudah dipersiapkan untuk sidang hari ini. Terima kasih Tifald, nanti kami akan kembali kepada Anda. Saudara, jaksa penuntut umum ini sempat kesal pada sidang kemarin dengan terdakwa Ricky Rizal ketika diperiksa sebagai terdakwa. Pasalnya, jaksa penuntut umum menilai seharusnya Ricky bisa melihat semua peristiwa di lokasi pembunuhan Yosua. Tapi sampai sidang kemarin, Ricky Rizal masih mengklaim tidak melihat saat Yosua tertembak. Jaksa pun mengira Ricky sengaja tidak mau melihat penembakan Yosua. Tadi itu semua sudah, pengacaramu pun sudah ke sana, ke lokasi. Dari tempatmu berdiri dengan terdakwa berdiri, dengan RE berdiri dengan FS berdiri itu kalau dihitung pakai meter kurang lebih 2 meter. Itu kalau dihitung pakai meter. Nah, jarak pandang saya yakin pasti bagus. Kecuali kamu udah pakai kacamata atau rabun. Ya. Nah, tadi kamu menjelaskan bahwa tidak melihat FS waktu pada saat menghampiri korban. Saya tegaskan sama kamu sekarang ini, apakah saat itu memang kamu tidak melihat atau sengaja kamu tidak mau melihat atau seperti apa? Jadi sudah saya sampaikan, saya tidak melihat Pak FS pada saat yang disampaikan oleh Richard bahwa beliau menembak Joshua ya. Saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu, Pak. Masih dari persidangan yang sama dengan terdakwa Ricky Rizal dalam kesaksiannya di pengadilan saat diperiksa sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ricky Rizal memaparkan bahwa dirinya dipanggil ke lantai 3 di rumah pribadi Verdi Sambo untuk ditanya kesiapannya menembak Yosua jika melawan, dan Ricky menyebut bahwa dirinya menolak karena tidak berani. Saya masuk yang mulia dan dipanggil Bapak ke sofa itu yang mulia. Pada saat saudara dipanggil ke lantai 3, saat itu kan saudara masih duduk di depan ya, bersama para ajudan yang lain. Saya ingat saya seperti itu yang mulia. Pada saat itu saudara melihat korban masih duduk nggak jauh dari saudara. Ada yang mulia, untuk almarhum Joshua juga duduk di depan. Saudara Richard juga masih di situ. Saya ingat saya ada di situ yang mulia. Bagaimana dengan saudara Kuat? Saya tidak terlalu memperhatikan yang mulia. Tidak terlalu melihat. Kemudian saudara masuk ke dalam masuk ketemu dengan terdakwa Verdi Sambo. Saudara melihat keberadaan Eliezer di mana? Pada saat kapan yang mulia? Di lantai 3.
Di lantai 3 saya tidak melihat Eliezer yang mulia. Terdakwa Kuat? Tidak ada juga yang Tidak mulia. ada juga. Terdakwa Putri tidak ada? Tidak yang ada juga saudara yang hanya mulia. bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo? Betul yang mulia. Kemudian apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo pada saat itu kepada saudara? Saya duduk terus Bapak menanyakan ada kejadian apa di Magelang. Saya jawab tidak tahu. Terus Bapak diam, terus tiba-tiba menangis yang mulia sambil kelihatan emosi sekali. Terus menyampaikan kalau ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu beliau menyampaikan mau panggil Joshua. Saya diminta untuk backup dan mengamankan. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Setelah itu saya jawab, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Seperti itu yang mulia. Artinya terdakwa Ferdi Sambo kalau dia melawan, kamu berani tembak dia atau tidak? Kalimatnya begitu? Betul yang mulia. Bukan Jadi, hajar? Tidak ada kalimat. Tapi tembak? Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Seperti itu. Kamu berani nggak untuk tembak? Kalau dia melawan. Korban, kalau dia melawan. Itu yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dan saudara mengatakan saya tidak kuat mental. Begitu Iya, ya? yang mulia. Maaf. Dalam sidang pemeriksaan yang sama, Riki Rizal sebagai terdakwa, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kembali memastikan kronologi saat terdakwa Ferdi Sambo menunjukkan uang dan memberikan ponsel kepada para terdakwa pasca pembunuhan Yosua. Riki mengaku ia bersama Richard Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf dikumpulkan di lantai 2 Rumah Saguling pada 10 Juli lalu. Dan sempat ditunjukkan uang senilai 500 juta rupiah dalam amplop untuknya dan Kuat, serta 1 miliar rupiah untuk Eliezer. Pasca peristiwa itu ada kami dikumpulkan di ruang kerja lantai 2 Rumah Saguling. Oke, saudara diberikan handphone dan uang? Untuk uang ditunjukkan yang mulia. Oke, kalau di uang ditunjuk? Amplop aja yang mulia, sama disampaikan bahwa di dalamnya ada uang, tapi tidak sempat saya lihat dan tidak sempat saya hitung. Berapa nilainya yang dijanjikan kepada saudara? Disampaikan yang mulia, bukan dijanjikan. Disampaikan bahwa isinya ke saya 500 juta yang mulia. Ke saudara 500 juta? Betul yang mulia. Ke Eliezer, Richard? Seingat saya 1 miliar. Seingat saudara 1 miliar. Kepada Kuat? Kepada Kuat, seingat saya Bapak menyampaikan bahwa isinya juga 500 juta. Usai penembakan, Ferdi Sambo memberikan ponsel baru kepada Riki Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf dengan alasan akan ada penyitaan oleh penyidik kepolisian. Untuk itu, setelah mengganti ponsel baru, Riki langsung menghancurkan ponsel lamanya karena terlalu banyak file pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Data-data yang ada di handphone saudara? Tidak dipindahkan yang mulia. Tidak dipindahkan? Hanya pindah kartu aja, tapi saya membantu punya Om Kuat waktu itu. Setelah itu kami turun dan karena punya Om Kuat karena saya tidak bisa mindah kontak-kontak dari Samsung ke iPhone, jadi kontaknya tidak keluar yang mulia. Dan Om Kuat minta supaya dikembalikan aja, nanti handphonenya disimpan, seperti itu yang mulia. Terus handphone lama saudara masih dipegang atau? Handphone lama saya sudah saya hancurkan yang mulia. Sudah saudara hancurkan. Kenapa saudara hancurkan? Karena waktu itu kan memang nggak mau ada penyitaan handphone yang mulia. Terus saya sempat tanya-tanya kepada orang di situ kalau semuanya file-file pribadi, foto atau video itu dihapus, keluar lagi apa enggak. Katanya tetap keluar, makanya saya hancurkan yang mulia. Tetap keluar, makanya saudara hancurkan. Betul yang mulia.
Ricky Rizal juga sempat diberondong oleh pertanyaan dari jaksa penuntut umum dalam sidang pemeriksaannya kemarin sebagai terdakwa. Jaksa merasa janggal karena Ricky tidak memberitahu Eliezer ataupun Yosua atas keinginan menembak dari Verdi Sambo. Terdakwa Ricky Rizal mengklaim ia tidak menduga Verdi Sambo akan langsung serta-merta menembak Yosua. Menyampaikan kepada Richard maupun Yosua sebagai rekan saudara sesama ajudan terkait dengan maksud kehendak itu, dan saudara juga tidak ada memberikan nasihat kepada Verdi Sambo. Benar demikian? Maksud kehendak yang Bapak maksud apa ini? Kehendak untuk menembak. Kehendak yang saya pahami dari Bapak adalah untuk memanggil, bukan untuk menembak. Baik, saudara kan sudah mendengar dari Verdi Sambo tadi ada perintah untuk menembak, ya kan? Memanggil. Kalau melawan bukan, baru... saya tidak mengatakan saudara akan memanggil Richard, itu perintah lanjutan setelah ada backup. Bahwa Bapak Verdi Sambo akan memanggil Joshua memang, bukan memanggil Richard. Ya, setelah jadi yang... saudara mendengar ada keinginan Verdi Sambo memerintahkan saudara untuk menembak walaupun saudara kemudian tidak menyatakan tidak sanggup. Kenapa ini tidak saudara sampaikan kepada kawan-kawan dan justru saudara melakukan pembiaran? Yang saya maknai dari permintaan Bapak Verdi Sambo adalah beliau hendak memanggil Joshua terkait apa yang telah dilakukan Joshua terhadap ibu di Magelang kan, dan saya tidak pernah berpikiran bahwa Bapak Verdi Sambo punya keinginan untuk menembak serta-merta menembak. Tidak ada dalam pemikiran saya bahwa Pak Verdi Sambo itu serta-merta langsung menembak orang tanpa tahu masalahnya apa. Selama ini juga Bapak Verdi Sambo tidak pernah tiba-tiba menggampar kami atau memarahi kami tanpa alasan yang jelas seperti sekarang, itu. Penegasan ya, penegasan satu saja. Saudara sudah tahu ada pengungkapan perasaan Verdi Sambo, penyampaian peristiwa yang dialami oleh istri Verdi Sambo bahwa istrinya sudah dilecehkan, ya kan? Bahkan ada permintaan dari Verdi Sambo yang sangat menurut saya juga sangat bahaya ini, karena menembak itu adalah bagian daripada perintah yang sangat membahayakan. Nah, terus kemudian saudara kemudian diminta oleh PC melalui Daden untuk mengantarkan isolasi. Tadi saudara sudah terangkan di situ sudah ada Yosua, ya kan? Nah, terus kemudian saudara ikut. Di dalam pikiran saudara, seorang istri yang sudah dilecehkan, bahkan suaminya dengan begitu emosional, ya kan? Dengan begitu bencinya dengan Yosua ini, bahkan meminta untuk memerintah untuk ditembak Yosua. Terus kemudian kok diajak isolasi, itu loh. Di benak saudara sebagai seorang anggota polisi itu apa seperti itu loh. Kalau ini, coba. Yang pertama saya tekankan lagi bahwa Bapak tidak memerintahkan saya untuk menembak, Pak. Yang saya pahami adalah Bapak mau memanggil Joshua. Yang kedua, Bapak memang menjelaskan bahwa ibu menyampaikan bahwa ibu telah dilecehkan oleh Yosua. Dan saya tidak mengetahui apa bentuk pelecehan yang dimaksud oleh Bapak. Ya sudah, terserah. Silakan nanti tanggapi di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Terima kasih, silakan. Jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan Ricky Rizal sebagai terdakwa juga menegaskan kembali jawaban Ricky ketika diminta membackup Verdi Sambo. Awalnya Ricky mengira Verdi Sambo akan memanggil Yosua untuk ditanyakan soal kejadian di Magelang. Ricky pun mengaku permintaan membackup Sambo ketika Yosua dipanggil, bukan ketika Yosua melawan. Tadi juga ini sebenarnya sudah ditanyakan sama salah satu majelis. Tapi saya hanya butuh ketegasan tadi, karena saya juga memandang, jaksa juga memandang bahwa ada dua cerita yang dijelaskan oleh FS ke kamu, ke terdakwa. Satu diminta untuk membackup, yang kedua diminta untuk mengamankan. Pertanyaannya gini, apa jawaban saudara saat diminta untuk membackup FS? Yang disampaikan Bapak jangan dimaknai berbeda, Pak. Jadi yang saya tangkap dari penyampaian Bapak. Tapi apakah saudara tahu bahwa pengetahuan saudara terdakwa
tahu kalau memang diminta untuk membackup ketika Joshua melawan? Ketika Joshua, iya. Jadi saya diminta pada Bapak menyampaikan kalau saya mau panggil dia kan. Berarti kaitannya mau mungkin ditanyakan. Berarti pengetahuan saudara disuruh untuk membackup sudah tahu ya? Membackup sama backup saya, amankan saya. Iya, kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Ya. Saya jawab saya tidak berani. Setelah itu dijelaskan cerita itu, berarti terdakwa sudah tahu kalau ada permintaan FS untuk membackup dia. Ada Pak, itu kan permintaan. Artinya kamu tahu, sudah tahu kan, sudah paham bahwa FS minta backup saya begitu. Betul Pak. Betul ya. Berarti betul kamu sudah paham diminta untuk membackup FS ketika Joshua melawan ya. Ketika dipanggil Pak, bukan ketika Joshua melawan Pak. Iya, iya. Kita akan jeda sejenak, saudara, jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV segera kembali. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Twist, lick, done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Twist, lick, done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Hero. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Yo, buka betternya. Buka mulut yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru.
Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kita akan langsung menuju ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, terdakwa Ferdi Sambo sudah masuk dan duduk di dalam ruang persidangan, sementara tinggal menantikan kedatangan dari majelis hakim. Untuk kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum saat ini juga sudah berada di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Ini adalah kuasa hukum, tim kuasa hukum dari Ferdi Sambo yang sudah ada di ruang persidangan. Begitu juga dengan jaksa penuntut umum yang sudah siap. Seharusnya tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sidang sudah dimulai, tapi tadi ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat digunakan untuk acara internal dari Pengadilan Negeri atau dari PN Jakarta Selatan. Selain pemeriksaan Ferdi Sambo sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita juga akan memantau ke J Expo Kemayoran dalam perayaan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan langsung pidato utama dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan, saudara. Dan dijadwalkan juga selain Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Presiden Joko Widodo juga akan menyampaikan pidato dalam hari ulang tahun PDI Perjuangan hari ini. Ini biasanya kalau Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berpidato dalam momen-momen di apapun acara di PDI Perjuangan, acara besar, nah biasanya akan ada kejutan-kejutan dalam pidato yang disampaikan oleh Megawati. Apakah ada kejutan di hari ini dalam pidatonya? Kita akan langsung simak, saudara, pidato Megawati Soekarno Putri. Kangen apa tidak sama Ibu? Betul. Jadi sebelum diem dong. Diam. Jadi sebelum Ibu bacakan pidato penting, karena ini hari yang bersejarah. Nah, Ibu mau, tadi sudah diumumkan bahwa Ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi. Saya bilang sama Pak Jokowi, lah kok nyusahkan saya toh Pak. Jadi selain sebagai ketua umum partai, Ibu ditugasi 2 badan. Yang pertama, ini menurut Ibu sangat penting sekali bagi kita warga PDI Perjuangan dimanapun dia berada, yaitu apa? Ibu dijadikan sebagai Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Ini menurut Ibu paling berat, karena ketika saya mau dilantik oleh Pak Jokowi, tawar-menawar dulu. Karena saya bilang, Pak, ini meskipun tempatnya di badan, tapi karena ada nama ideologi Pancasila, ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, Pak. Makanya saya minta sekali, Bapak mesti dukung saya, karena saya hanya sebagai ketua Dewan Pembina, karena kita sudah punya ideologi Pancasila. Nah, nanti
Mengapa Ibu mengintrodusir di sini? Karena nanti saya minta semua harus berdiri dulu, Ibu ajari dulu, karena ini ada salam baru selain merdeka, merdeka, merdeka. Jadi begini. Jadi bagi mereka yang merasa PDI Perjuangan, itu saya minta untuk berdiri. Jangan gerutu loh. Kan mestinya seperti tadi kita sudah lihat Satgas Cakrabuana itu kenapa? Kalau tamu merasa tamu ya ndak usah berdiri. Tapi kalau sudah mulai bonding sama PDI Perjuangan, supaya tahu loh, yang namanya mau masuk PDI Perjuangan ini sekarang seabrek-abrek loh. Jadi, nah yang pertama begini ya, ini ada salam. Jadi kalau saya bilang, Ibu nanti begini, nah begitu. Kalau Ibu bilang salam Pancasila, tapi keras, nah kamu jawab juga, terus juga begini, salam Pancasila. Nah setelah itu, lalu apa? Baru merdeka, merdeka, merdeka. Bisa apa tidak? Nah, siap ya. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Nah, Ibu sekarang duduk. Karena kenapa? Ibumu ini sudah masuk kesepuhan. Kelihatan tua apa enggak ya? Yes. Kelihatan apa enggak? Wabarakatuh. Yang belakang dengar apa tidak ya? Tidak. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. 50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia.
pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba. Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI. Nah, sebetulnya karena begini, bapak saya, tahu enggak bapak saya siapa? Loh, kok enggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh di situ ada PNI. Partai Nasional Indonesia, itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927. Jadi itu harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan, waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan, karena Bung Karno mencoba bagaimana untuk supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Ya, kalian tuh mesti inget loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, aduh, saya pikir, aduh, kok kayak gini toh lo, kok sekarang setelah merdeka saya melihat semangat makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau itu saya yang luar biasa. Jangan dulu waktu baru masuk partai saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja itu kan anaknya.
Saya terus jawabnya apa? Loh memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Loh ya dong, saya memang anaknya Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Loh bapak sendiri kok nggak mau diakui? Aneh orang waktu itu. Ya loh, beliau itu terus bekerja tanpa lelah mengorganisir rakyat. Apa toh yo? Mungkin kalau dari yang dari PDI, coba ya, yang mereka ikut saya dari PDI itu pasti ada. Coba berdiri. Yang ikut waktu PDI, angkat tangan. Tuh kan masih banyak toh. Jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan. Jangan begini, begini. Ayo berdiri. Ini beneran enggak? Loh kok masih oke ya Pak Jokowi? Tadinya saya sudah mau putus asa. Ya duduk kembali, terima kasih. Saya sudah mau putus asa. Iki sing tuwek-tuwek iki wis pensiun apa enggak lho Pak. Semangat banget loh. Itu yang di luar di Satgas itu juga begitu. Sampai saya kewalahan. Mereka pada mau datang bilang pada Pak Sekjen, enggak apa-apa, kita gotong royong mau apa itu apa itu namanya bus, pakai bus mau datang. Lah saya ya bilang tempatnya kumana toyo, ini semuanya adalah 17.000 di dalam 10.000 yang Satgasnya 7.000, 2 ya batalion perempuan Pak Sekjen. Oh sekarang nambah, perempuannya itu 4 batalion. Yang mimpin itu Pak Ganif. Wah beliau begitu ngajar Satgas Pak Jokowi, wah katanya saya punya anak buah lagi katanya. Saya selalu dilapori loh. Jadi jangan dong, ini harus masuk ke dalam hati kalian. Jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak. Masukkan sini. Kita ini bonding antara ini dan ini. Satu tuh terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh. Bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken jeret. Jadi jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu. Lah sekarang saya bikin aturan baru supaya ya sudah, kalau kamu gitu mundur aja. Ya nggak mau. Dulu Pak Jokowi saya tuh gugatannya segini loh sama anak buah saya sendiri, sama Sekjen. Itu ada Pak Pramono Anung. Karena atas nama partai toh, padahal mereka benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berkhianat dan lain sebagainya. Ini makanya dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, ini kali ini tidak mengundang karena ini adalah konsolidasi partai. Untuk apa? Kangen-kangenan. Dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir 3 tahunan. Jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada apa tidak. Ternyata alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau tahu tidak bisa kalau hanya manggil-manggil. Yang namanya rakyat kebanyakan
rakyat kita pada waktu itu dan sampai sekarang masih banyak yang belum berpengetahuan cukup, masih sangat sederhana. Saya pernah cerita toh, Bung Karno dengan luar biasa menggelegar begitu, kita jangan mau dihisap, begitu pidatonya, antar manusia dengan manusia, begitu. Terus beliau kan bilangnya dengan fasih, eksploitasi gitu, delom parlom gitu, artinya manusia itu dieksploitasi dengan manusia lain. Terus saya waktu dijadikan DPR, saya juga kan memberikan masukan seperti itu. Terus ada dengan semangat berapa orang, kulo ngertos Bu, saya bilang kita jangan mau lagi menjadi manusia yang terhisap, yang dijajah begitu. Lalu ada yang angkat tangan, kulo ngertos Bu, karena kalau di Jawa Tengah tuh mesti pinter bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa kalau sama rakyat, saya bilang nopo niku lom-pelom. Waduh, mateng. Nopo niku lom-pelom, niku Bung Karno gitu. Oh, maksudnya eksploitasi delom parlom tuh buat mereka tuh pokoknya ngerti namanya wes lom-pelom. Saya bilang yes, betul. Coba bayangkan ya, gimana kamu akan jegrok-jegrok hanya aduh datang keren gitu, nggak mau turun ke bawah. Ayo angkat tangan, siapa yang belum turun ke bawah? Kok akeh men saya ngora angkat tangan, berarti belum pada turun ya. Ada yang sudah, ada yang menang. Ayo, ngapa kok belum turun? Lo katanya harap tempur, mau menang apa tidak? Bohong. Bayangkan beliau sendiri itu mengorganisir rakyat. Banyak kita bilang rakyat jelata, kalau kita dulu dibilang rakyatnya sandal jepit, ya saya bilang oh saya sangat begini, rakyat yang sandal jepit mau ngikut saya bilang dari mana? Yang kalau yang ada di elit segala itu udah biasa, tapi kalau rakyat mau ngikut mencari seorang pemimpinnya itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali apakah saya kalau masuk ke partai ini akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan. No, rakyat itu karena melihat saya tahu bonding tulus saya glosor. Kamu pernah glosor? Tahu glosor? Selalu lemes toh, karena berarti banyak yang nggak pernah glosor. Glosor bahasa Jawa tuh duduk mending ditiker, ya saya depro aja yang ngomong Jawa lah aku. Kados pundi panjenengan niku bapak-bapak ibu-ibu lo Bu, bungah bingah kula Bu, ketemu di los-los aku nangis aku. Dicium-cium kupikir rakyatku ki koyo ngene toyo. Nah itu bonding, saya cari bonding tuh apa? Menyatunya tuh bukan fisik gitu, terasa ada getaran yang apa ya? Ya kalau ndak turun ke bawah ndak akan merasakan. Lalu mulai hari ini saya untuk supaya gampang ya diingat, saya mencari kata-kata. Jadi saya pikir rakyat itu adalah sama atau simbolisnya akar rumput. Karena saya kemana-mana, ke negara mana saja, kalau saya pergi saya lihat kok banyak ya jenis rumput yang kemana saja ada. Sampai tadi saya cerita pada Pak Jokowi, bayangkan di Jeddah itu saya lihat di TV, itu sekarang tumbuh rumput loh. Karena apa?
Gusti Allah maringi hujan, jadi rumput di sana numbuh. Kebayang nggak? Siapa yang suka nebangi pohon? Bener nih, nggak ada. Ngapusi. Jangan dong. Tumbuhan itu kan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut plasma nutfah. Saya kenapa bisa ngomong gitu? Karena saya juga ditugasi Pak Jokowi memegang sebuah badan lagi, BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Wah, saya kalau itu sih bungah banget. Saya dikasih tugas itu bukan yang tadi ideologi Pancasila, tidak, tapi itu berat. Jadi plasma nutfah itu sebetulnya siapa sih yang ngasih? Ya yang di sono. Kadang-kadang kan lupa ya manusia. Allah menurunkan segala sesuatu yang sangat diperlukan sebagai teman bagi manusia. Itu pasti Pak Ma'ruf tahu dah ayatnya opo. Jadi akar rumput tuh saya lihat tidak menyerah. Kalau saya cabut, saya diamkan, saya lihat pasti ada bibitnya atau apa, tumbuh lagi. Saya bilang nih luar biasa ini. Jadi saya bilang akar rumput, bukan rumput saja, akar rumput dia akan diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah merasa leluasa, merdeka, mereka tumbuh lagi dengan subur, bisa memberi makan sapi, kambing, apalagi. Lah mbok mikir toyo pada musim apapun. Nah itu luar biasa. Jangan berhenti. Makanya kalau kita menengok rakyat, cobalah, sebenarnya kamu tuh punya apa sih ya? Mbok lihat gitu loh, banyak yang masih berada di dalam ukuran dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa-ketawa, nggak nangis. Bu iki piye to yo Bu yo, iku ternyata kok kemen yang soro ibu, nangis ya. Saya nangis karena saya perempuan. Karena dia bilang Bu, karena saya bilang Bu itu yang di kolong-kolong jembatan tuh mbok yo diliati ngopo to yo. Pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Ini di Jakarta nih banyak loh. Ayo, mana angkat tangan dari DKI? Angkat tangan. Kurang kelihatan. Berdiri angkat tangan. Berdiri angkat tangan. Nah, ayo. Mbok lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia. Duduk. Coba dong, apa kalian nggak punya perasaan ya? Kalian nggak punya rasa iba ya? Yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu untuk berkuasa. Nah kalau itu maaf dengan segala hormat, lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Organisir itu makanya kenapa sih orang kadang ya pikir iki piye to yo? Kita udah jelas organisasi kita adalah organisasi partai politik. Organisasi itu datangnya dari organ. Tahu-tahu organ, badan kita ini semua juga terdiri dari organ. Gampangnya ngingetnya gitu aja dah. Kalau ketua umum adanya di mana? Di sini. Jadi pusing otaknya. Pak Jokowi sebagai presiden di mana? Ya di sini. Mikiri iki ngopo to yo? Yang namanya rakyat ki kok akeh sing kurang
beruntung gitu. Nah ini apa? Nah kalau Pak Hasto di mana? Yo di sini. Karena pikiranku tak bilang sama sekjen, kamu bilang pikir sama DPP saya. Itu semua ini kan organ ya. Jadi kalian ada anak ranting loh. Anak ranting tuh mungkin kuku loh. Kuku wili-wili nih loh. Jadi kamu bisa nanti sampai rumah kok ibu bilang kita nih organisasi. Semua pakai sasi-sasi karena ya sebagai sebuah apa ya kayak lembaga gitu. Ya toh apa ya kalau sasi-sasi itu coba nanti dicari. Jadi gampangnya untuk ingat kalian itu bayangkan kalau ibu pusing nggak bisa mikir macet karena apa mau ngangkat tangan kan dari sini angkat tangannya nggak iso kalian nggak bisa kerja jadi semua ini harus bonding menyatu. Jadi kalau saya kasih instruksi jangan hanya sebagai kertas tapi dijalankan. Sekarang saya sedang melakukan hal pemantauan. Nah supaya hati-hati. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kucintai. Jadi yang namanya saya masuk tadi itu sebenarnya karena ngikuti PNI. Jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan 50 tahunnya dari PDI ke PDI Perjuangan. Jadi saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan karena di sini masuk PNI. Saya mikir enggak. Saya sumpah loh sama bapak saya. Saya bilang, Bapak, saya mau minta restumu, saya mau masuk partai politik. Dulu keluarga Bung Karno tuh dijegal loh, nggak boleh. Pokoknya cerita pendeknya gitu. Sekarang Toto ditawari. Saya bilang saya akan masuk. Saya minta restu kakak saya tuh di situ mana dia tadi ya? Ada. Nah itu minta untuk bisa hadir. Nah saya minta restu sama beliau dan saya sumpah sama bapak saya, Bapak saya masuk tapi ke Partai Demokrasi Indonesia, tapi yang saya jalankan adalah ketika kamu membentuk Partai Nasional Indonesia nanti Bapak lihat apakah berhasil apa tidak. Berhasil tapi apa ya itu tadi saya nanya sing dulu ikut saya PDI apa masih ada, ternyata masih banyak udah tua-tua di sini. Kalau saya ingat tadi Komandan Satgas Iko Komarudin di wonge mana orangnya. Nah itu zaman dulu galak dia, susah diatur. Iya, Komarudin itu. Jadi saya tahu enggak zaman dulu ibumu ini dikasih nama Ratu Preman. Duh, saya sendiri kaget loh Pak. Karena enggak tahu ya, karena polisi bantuin apa gimana. Di mobil saya itu ada apa namanya itu yang polisi itu loh. Apa namanya ya? Jadi bisa dengerin gitu loh. Tiba-tiba gini, boleh ya cerita keluar nih dari pidato, makanya saya nggak mau pakai tamu-tamu yang lain supaya ngobrolnya instruksi saya memberi semangatnya nanti enak. Masa gini pagi-pagi nih dari rumah saya mau ke kantor Pak Toto kan saya ada pengawalnya terus bilang ada gini polisi gitu apa sih panggil pokoknya bangun kan ada yang pakai 86 tuh apa namanya gitu kan bangun gitu kamu pada udah siap apa belum gitu 86 gitu aku inget loh kenapa tapi ya kita udah siap. Terus yang sebelah sana nanya apa di sana semut-semut merahnya sudah berdatangan. Loh aku kan kaget ya. Oh nek ngono rakyat iku yang dari
PDI itu masih PDI loh. Oh itu dipanggilnya kalau kodenya semut-semut merah. Terus yang lucu, bayangin loh, kita dulu tempur, kamu tuh sekarang enak magrok-magrok, semut-semut merahnya sudah datang apa belum gitu kan. Terus yang terutama, ratu premannya ada di mana ya? Loh, kaget nih. Kan ada pengawal saya ratu premanku sopo toh gitu. Loh ya ibu lah. Oh, panggilannya ratu preman. Wah, keren, emang aku banyak anak buahku preman, tahu nggak? Ai gawat. Coba, sudah itu. Terus saya mikir, loh kok saya nggak pakai baju merah ya? Lebih ya polisi ini rupanya wes gemeter. Karena apa? Sebetulnya hari itu kampanyenya P3. Iyo, bayangkan. Jadi udah denger ratu semut opo. Saya ketawa deh. Itu peristiwa lucu, tahu nggak kalian? Makanya yang sekarang nih ngumpul, awas loh ya. Jangan pikirannya terus pikirin gua masuk PDI yang gede, PDI Perjuangan, supaya nanti bisa jadi dari struktur ke legislatif, terus ke eksekutif. Udah begitu, udah magrok-magrok, terus cari duit. Hati-hati loh saiki. Jangan dipikir ibu nggak tahu loh. Sekarang menurut saya itu mulai wabah yang namanya apa? Korupsi berjamaah. Awas loh, dipikir ibu nggak tahu. Hati-hati loh. Aduh, dulu itu bayangkan toh, sejarah PDI waktu itu memang berliku, seperti apa ya, mau turun ke bawah aja itu benar-benar sulit loh, kan mesti minta izin ya sama polisi lah, sama inilah gitu. Banyak anak-anak itu yang katakan ditangkap loh sama polisi. Ini cerita dulu. Kalau sekarang kita sama polisi udah temenan baik. Iya, lo anak-anak iku kok yang ngopo orang kecil-kecil gitu loh. Jadi ketika saya turun di Jawa Tengah, ini yang saya ingat untuk mengetahui, waduh aku turun ke Jawa Tengah ki biar carinya yang namanya rakyat yang akan terorganisir. Suatu ketika saya dibilangi ada seorang tua, ibu kalau panjenengan bisa datang ke rumah saya, apakah ibu mau? Mau pak, nyuwun tolong, saya memang ingin banyak dikenalkan. Masuk itu ada 50-an orang, laki-laki tua gitu, sederhana sekali, pada diam gini. Aku mikir, waduh nek iki dadi anak buahku piye iki wis tuwek-tuwek. Ya, tapi setelah beliau ibu ingin tanya, ingin tahu ibu ini benar tidak adalah putrinya Bung Karno. Saya bilang, betul bapak-bapak, saya adalah anak kedua, putri pertama dari Bung Karno. Itu yang tadinya duduk begini, itu langsung gini. Dan ininya yang saya nggak akan lupa, matanya langsung berpendar-pendar. Jadi saya tanya pada yang mengundang, mereka tuh siapa toh pak gitu. Menika bu, orang-orang. Nah, orang-orang dari PNI, kami menunggu. Aduh, kalau ingat mau nangis melulu. Jadi ibu nggak usah susah payah mikir, kita akan bantu terus. Itu mengapa pada waktu pertama saya turun, DPR-nya itu langsung dari 27 100% jadi 54. Kenapa? Karena saya turun ke bawah. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mau turun ke bawah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Karena hanya satu-satunya cara untuk bisa mengumpulkan
yang namanya rakyat. Mereka itu banyak yang tidak mengerti bahwa rakyat itu ada yang disebut massa mengambang. Belum mengerti mereka. Mereka mencari, tetapi bagaimana mencarinya? Itu sebabnya Bung Karno membuat Partai Nasional Indonesia untuk bisa mengorganisir dengan membentuk tentunya struktur yang kita sudah punya dengan nama 3 pilar. Kalau ini saja sudah beres, sudah bagus, tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin. 1. 2. Tidak punya harga diri. Ya dong. Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo jawab sendiri. Ibu mesti apa? Go, akeh sing meneng timbang sing teriak. 1 suara. Ibu mesti apa? Ya. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Mau bilang apa lagi? Sekali lagi, tidak menjalankan instruksi partai. Untuk apa ibu kasih kertas dengan tanda tangan ketua umum? Kalian paling kelihatan. Ibu paling nggak tahu. No, ibu tahu loh. Ibu tahu loh. Sekarang ibu kan lagi udah turun loh. Itu diketuai sama Mas Prananda. Jadi ada tempat pemantauan. Absensi mesti jalan. Coba bayangkan apa yang ibu instruksikan harus dijalankan. Lo instruksi ibu tuh sebetulnya nggak susah loh, dan selalu harus turun ke bawah. Kalian mau jadi lagi nggak sih yang namanya legislatif sama eksekutif? Berarti kalau menang baik akeh saya nggak kepingin iya toh? Lah orang ini nggak jawab serempak, mau apa enggak ya, tapi sebetulnya nggak ada cara lain, turun ke bawah. Nemu itu Pak Jokowi aja. Dulu saya bilang sama beliau waktu Jokowi pertama, bilang, Pak taruhan karo aku Pak, ini nanti akan terbayar mudah-mudahan. Kenapa? Bapak kalau keliling itu nanti boleh tanya sama saya, Ibu udah pernah ke situ apa belum? Alhamdulillah skorsnya sampai ini saya masih menang. Ada daerah-daerah yang belum didatangi. Saya suka tanya sama Pak Pram. Aku bilang, Pram, aku cek menang Pram, menang wae Pram, ojo dikandani Pram. Supaya taruhannya nanti saya dapat Pram. Ya itu kenapa? Beliau itu coba bayangkan, wah kesana, ntar kesono, anak buahnya kalau saya lihat udah pada kelenger semua, ngene kabeh ngono. Itu namanya pemimpin loh. Ya mbok niru ngono bae, mbok yo iya to yo. Aduh gawat deh. Nah, terus dulu itu struktur tidak boleh hanya sampai DPC cabang. Lah, rakyatnya kan di bawah. Cabang itu kan kota atau kabupaten, tapi nggak boleh sampai datang benar. Jadi apa? Saya bentuklah yang namanya Korcam, itu asalnya. Dan itu saya jalan sendiri karena susah banget, orang pada takut. Mana ada yang mau PDI-an. Jadi kalau ada dua, lucu. Saya suka terkenang pada Pak Mangarasiahaan yang membantu saya. Sering saya nelongso gitu. Karena beliau bilang begini, kalau dulu masih dipanggil Mbak, mana mungkin sih
kan mesti ada reng-rengan, masa baru 2 aja udah di namanya sumpah jabatan. Udah lantik aja, ntar yang 2 ini kita tugasin suruh nyari orang, nanti yang lainnya lagi kita lantik lagi. Oh ya betul juga ya, kapan mau cari orang, aku bilang Mangara, ini terobosan supaya dari situ kita bisa menjangkau benar akses ke yang namanya rakyat bener, akar rumput yang di bawah. Itu terbentuk karena apa? Karena mereka mendengar saya. Itu bonding. Ada mungkin karena takut, belum tentu. Ngapain ngikuti Bu Mega, orang dicari polisi, dicari intel pompo. Pikirnya dulu enak, hehe, enggak lah. Tapi ada ya, coba siapa yang masih seingat saya masih ada tadi Komarudin ini Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini, mulai dari sosial, politik, hukum, hingga ekonomi. Setiap peristiwa kerap menuai pro dan kontra. 2 sudut pandang yang berbeda adalah hal yang biasa. 2 pihak bisa bersuah guna menyampaikan argumentasi dan saling menguji informasi. Bersama saya Liviana Cerlisa, temukan kejelasannya dalam 2 arah setiap Jumat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live di Kompas TV. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan dalam Breaking News pada jam-jam berikut. Senin 9 Januari, pemeriksaan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Selasa 10 Januari, pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo. Rabu 11 Januari, pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati. Sidang tuntutan terdakwa Richard Eliezer. Kamis 12 Januari, keterangan saksi lanjutan JPU. Jumat 13 Januari, pemeriksaan ahli Irfan Widianto. Live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Padahal biasanya males diwawancara karena saya suka bilang gini, kenapa sih jurnalistik sekarang suka mau nulis seenaknya apa yang dia tulis. Saya mau kita salaman dulu nih sama Kompas, apa yang saya katakan harus ditulis. Itu ada namanya kode etik jurnalistik. Kecuali kalau sudah tidak ada, saya tidak tahu. Maka demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang namanya demokrasi liberal. Banyak orang mengatakan itu kan demokrasi. Yes, tapi apa demokrasi kita? Apakah mau demokrasi liberal lagi ala barat? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Kita dulu punya musyawarah dan mufakat. Nenek mama kita mengatakan hal itu, melakukan bagaimana untuk bisa bekerja dan memutuskan. Ayo, nanti kalau kayak gini, wah ini topik, langsung dibully, wek. Loh, memangnya pembulian itu sebetulnya memangnya budaya kita apa ya? Heran loh saya. Ai gawat deh. Nah baru toh sekarang sampai pengurus, sampai anak ranting. Nah bayangkan itu tadi saya sebut kongres luar biasa kayak apa di Sukolilo. Waktu itu anak-anak yang ada di situ hanya 1/3
pertanyaannya sama saya, Mbak, karena belum ada panggil ibu, Mbak, kalau terjadi sesuatu di arena kongres ini, apakah Mbak akan pergi? No, no, saya tetap bersama kalian karena saya adalah utusan. Ngene bae nepoke ora semangat. Masa nepok tangan aja harus disuruh? Itu artinya hatimu tidak bergerak. Yang saya maksud tadi, antara ini dan ini sebetulnya harus jadi satu. Ya kalau memang senang ya tepuk tangan, kalau nggak senang ya nggak usah. Gitu loh. Masa semua komando, komando, komando? Itu apa namanya? Saya nggak mau saya punya anak buah kayak ngono. Jadi apa? Jadi sekawanan bebek ngono, angsa opo siji merono kabeh merono gitu. Ya enggak lah. Sampai ini Sukolilo, nggak usah dipanjangin ceritanya, banyak banget peristiwa Gambir, serangan kantor yang disebut Kuda Tuli 27. Lah saya tuh yang bingungnya gini ya, waktu itu kan saya tuh mikir loh, kita nih sah loh kok sampai diserang ki ngopo to yo? Coba pikir ayo Pak Jokowi. Bingung loh saya. Sebenarnya bingungnya ini toto coro apa ini? Loh iyalah. Saya dibawa polisi, ditanyai segala macam, dibawa ke kejaksaan. Waktu itu nanti dibaca di Kompas aja, itu saya ceritakan ada peristiwa lucu lah. Cuman yang saya mikir, sampai saya waktu itu bilang sama kejaksaan, Pak, dari jam 8 pagi loh Pak, sampai ini udah jam 8 malam saya masih ditanyai. Dan pertanyaannya itu, kalau pertanyaannya oke yo, enggak, itu baik, bolak-balik. Akhirnya saya bilang, lah saya kan punya suami, punya anak toh Pak, kalau memang mau ditangkap sini bacain BAP-nya, terserah apa yang ditulis, hanya satu. Saya bilang, saya nggak mau kalau dibilang komunis karena saya nggak pernah ikut, aku bilang. Nah gitu dong. Lah iya loh, enak baik. Tapi kalau saya dibilang Soekarnois, yes, ya gitu dong. Mereka pada gugup semua. Oh enggak bu, nanti ibu kita antarkan. Emoh, ntar saya dilihat tonggo katanya tersangka. Ya emoh lah, pulang dewe wae. Gitu loh. Itu apa? Pemimpin gagah berani. Benar apa enggak? Nah iyalah, melempem kayak gini yang enggak lah. Emoh aku. Nah jadi kan begitu. Terus kan ada dualisme, PDI Suryadi, PDI Promek. Waktu itu saya dipanggil sama Menteri sopo yo, Mendagri. Terus dibilang nggak bisa ikut Bu, karena yang sudah disahkan pemerintah PDI Suryadi. Loh iki negara apa nek wes. Jadi untung saya nih pinter loh. Jadi kalau saya mau mejeng, kan sekarang tuh apa sih namanya? Apa namanya itu? Apa yang itu namanya, yang kalau orang terus mejeng-mejeng itu apa namanya? Apa ya? Selfie. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. Nah. 4, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9.
Masih nunggu neh 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki goro-goro apa to yo? Terus ini salah satu pengamat apa ku namanya? Ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu, enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung lah aku kok ora dijupuk ya. Lah kan mestine yo katut no aku. Enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong. Masa udah makin siang udah lapar apa ya? Ya wes, kalau kamu bilang Bu berhenti lapar Bu, ya aku berhenti. Lah gitu loh. Jadi sebetulnya 50 tahunnya itu bukan hanya PDI, tapi sebetulnya itu dari PDI ke PDI Perjuangan. Nah gitu. Nah terus lagi apa iki yo? Semangatnya tadi kan dibilang Satyam Eva Jayate, itu bukan saya yang cari, saya dapat buku dari seorang profesor Perancis yang sudah diterjemahkan. Dia mengambil ini kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah waktu Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up
Stamina On, Full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas oye. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kalau satu aja nggak bisa gerak, bisa. Ini, ibu gini. Ini kalau sakit umpama nih, ngene baik. Apa ini genggam? Enggak lah. Bisa njupuk opo. Ini 5. Udah tahu tangan kita kok diberi 5. Itu kan Pancasila. Jadi kan genggam itu kan enak gitu loh. Palu godam gitu. Jadi itu perhebat jiwa gotong royong. Ya kita ini bisa begini bener loh, karena gotong royong loh. Gotong royong loh. Mana sih ya, saya suka lihat gitu. Kipi ya toyo. Rasa kegotong royongan tuh itu tadi bonding loh. Ndelok wong sakit ngono. Mbok ya PDI Perjuangan tuh ya bilang gitu. Itu ada yang sakit gitu. Yuk rame-rame digotong yuk ke rumah sakit gitu. Itu sudah namanya tuh ikhlas loh. Jadi kita tuh gitu gampang kok. Nah untuk semangat itu saya ngambilnya kan ada yang namanya api nan tak kunjung padam. Itu sebagai api perjuangan. Karena kalau itu meredup, langsung fisik pun meredup. Nggak ada gairah, nggak ada. Jadi kan harus selalu kita kita rasakan apa saja gitu. Nah ini juga penting nih untuk 50 tahun. Jadi genggam tangan persatuan itu kan sila ketiga Pancasila yang menjadi landasan Indonesia, dibangun untuk semua, tidak membeda-bedakan suku, agama, gender, Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno saja di dalam Sarinah tahun 47 itu melambangkan bahwa laki dan perempuan itu seperti burung Garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa raya menuju Indonesia Raya. Wah, saya baca itu aja mongkok. Tapi laki
laki dan perempuan. Nah kalau saya lihat, coba bayangkan kalau satu bulunya saja dicabut, maka nggak bisa somplak dia, nggak bisa terbang, nggak bisa terbang. Kalau nggak percaya, jangan tapi sakit, ambil satu sayap. Jadi sekarang menurut saya, mengapa saya lihat tuh Pak Jokowi secara kuantitatif, kualitatif, kenapa kaum perempuan kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan? Saya sendiri bingung, apa salahnya? Apa salahnya? Padahal saya sendiri kalau mau dijadikan contoh kan ya bisa ya, seperti tadi yang saya bilang itu ya. Tapi ya nggak usah ditepoki saja dong. Mbok banyak kaum perempuan tuh ya seperti saya gitu loh. Seperti tadi yang dibilang sama saya, bahwa kaum perempuan tuh juga harus maju bersama. Ini abad modern, kita sudah menjadi orang merdeka, kita bisa berbicara sesuai dengan budaya, seni budaya Indonesia. Tapi kenapa yang namanya kaum perempuan sepertinya masih satu dari budayanya, itu sepertinya adat dan lain, pendidikan dan lain sebagainya, masih seperti begini. Dia sendiri belum merasa seperti tadi yang saya katakan, harga diri, bahwa dia mempunyai kekuatan yang sama. Saya pernah disuruh wawancara waktu itu oleh Angkatan Laut ketika meluncurkan kapal dulu yang Bung Karno bikin, Dewa Ruci, kalau tidak salah namanya sekarang Bima Suci Pak, ada lagi yang baru. Jadi waktu itu saya juga diminta untuk mendukung Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Saya bilang sip, oke, why not. Nah itu saya sampai tanya gini, bapak-bapak, kalau kalian merasa kaum perempuan itu kekuatannya kalah sama kaum laki-laki, sorry, udah pernah bapak-bapak dengar ada bapak yang melahirkan? Nah ayo, saya tantang, aku bilang, bukan akan jadi keajaiban dunia, enak baik, kene kon manak terus. Tapi kalau udah anaknya nggak diurus, ayo Pak Muhajir, Menko, tolong. Lo iyalah, heran aku. Ini Bu Retno itu Menlu, saya nyuwun banget sama Pak Jokowi loh. Aku saya mau Menlunya kali ini perempuan. Nah, itu Mbak Retno itu, yo iso kok, iso, can speak English kok. Karena banyak kadang iku iso ora ta ya cara Inggris, emangnya kenang apa ya kalau boleh nggak usah bahasa Inggris gitu loh. Saya dengar di radio katanya anak Indonesia sekarang, waduh Pak, sudah fasih berbahasa Inggris. Tidak diomongkan apakah dia fasih berbahasa daerah. Katanya yang nomor 1 Jakarta sama mana gitu yo. Ya bukannya nggak boleh, nanti saya dibully Ibu Mega ini kurang pinter. Ya tapi kan dia mestinya tahu juga dong bahasa Indonesia yang fasih, terus bahasa Jawa. Dan saya dengar juga bahasa daerah itu sudah, ya karena BRIN toh, saya mulai suruh bongkar-bongkar. Itu bahasa daerah yang sudah punah, sudah ada loh Pak. Padahal mestinya menurut saya ini sedang saya aktifkan untuk dicari literaturnya atau segala apa gitu. Nah kenapa? Itu ada Pak Nadiem. Mbok iya selain speak English gitu, ntar Ibu Mega dibilang norak deh Bu Mega, bahasa Inggrisnya kayak Jowo gitu kan.
kalau ada yang gitu, kalau bahasa Inggris atau bahasa menunjukkan bisa bahasa asing, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi bahasa daerah tetap dipertahankan. Lo iyalah. Ya buktinya saya waktu ke Jawa Tengah, mateng aku Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah, aku bisa coro Jawa. Coba kalau Jawa Tengah Indonesia melulu gak gathok dah. Piye arepe ngomong saya? Kula menika, lho gitu loh. Kula menika. Terus bingung dhewe aku, karena ini mesti Jawa yang tinggi apa Jawa yang ngoko. Terus kula menika. Jadi kalau habis malam saya sambil mau tidur tuh bahasa Jawa deh kayak orang gila. Jadi kalau mau mengutarakan apa yang saya inginkan gitu loh. Kan terus bahasa Jawa itu ya orang Jawa, lama-lama saya tahu loh. Kalau bilang inggih itu pakai nada. Kalau inggih gitu ya, kan kayaknya aduh ayu alus gitu. Tapi tar dulu ada yang inggih gitu. Tadinya saya nggak ngerti toh, pokoknya inggih. Ternyata enggak. Kalau inggih itu beneran. Tapi kalau inggih ngapusi. Hai gawat dah. Itu turun ke bawah tahu gak? Ya ilah. Nggak akan tahu. Iya gitu. Oh bahasa ya iso ngene to ya, aku bilang. Oh padahal halus bukan main. Tahunnya ngapusi. Tahu nggak? Zaman dulu aja yang namanya jadi ratu-ratu tuh banyak loh. Lah kok sekarang melehek semua toyo? Melehekku tahu pora toyo. Perempuan tuh maunya sekarang menurut saya. Ntar aku dibully yo benda, dandan melulu. Kan makanya iklan kosmetik itu kan makin oke yo. Ntar ono pupur apa, penghalus kulit. Terus aku mikir, oh ini aku bisa pakai juga ya. Aku ngoco. Ngapain beli ya? Orang kulitku ya wis halus kok. Keren nggak? Udah. Nanti untuk ini opone menghaluskan kulit. Wah, macam merek. Wah, pokoknya apa-apa. Lah saya terus bilang, lah apa ya gituan melulu sih yang dipikirin. Sampai anaknya stunting itu loh Pak Jokowi. Itu juga masuk loh urusannya. Ibu-ibu tuh sekarang, maaf, jangan saya dibully karena benar. Saya dulu ya masak loh, tapi anak saya kan keren-keren tuh yo. Cobain, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu ada 2 cucu saya. Ayo berdiri coba, nih. Ayo, jangan malu. Nih, no, ini putra putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut? Karena katanya mau tahu kalau masuk politik itu gimana, nanti boleh nggak panggil saya Mumu. Mumu kalau saya mau masuk politik boleh nggak? Sip. Nah, gitu dong, duduk sayang. Gitu. Lah piye, ini dua-dua sekolah luar negeri. Lah perempuan tuh maksud saya tuh mbok yo mau berantem ku yo iso ngono lho. Untung ini ada 4 batalion Satgas perempuan loh. Alhamdulillah. Bengesan melulu terus make up apa iku mbuh aku. Ono kan koyok pensil. Apa namanya? Kayak sapu-sapu gitu, mabuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Little bit of that sweetness.
Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Hero. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh ye. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Bisa di dunia aja. Ya kalau raja ya itu karena dikasih, dibendung. Tapi kan bayangkan Ratu Elizabeth sekian lama dan memerintahnya menurut saya sangat benar-benar ngayomi gitu loh. Kan ini maaf baru diganti aja sudah kelihatan bahwa tatanan kerajaan itu sepertinya mulai dipertanyakan. Ada lagi itu Margaret Thatcher terkenal sebagai Iron Lady, Angela Merkel, Christine, ini saya kurang tahu membacanya, Christine Lagarde. Nah, belum lagi di Mesir, itu makanya kok bingung saya. Cleopatra, Ratu Semaramis, Ratu Bilqis, Sheba. Lah kok saiki kemana ya? Kemana ya? Jadi apa sih yang kurang? Jadi kalau dari perempuannya sendiri sepertinya merasa terkungkung kepada bagian dari peradaban budaya. Apa? Lu bukannya mesti dong yang namanya ngurusi rumah tangga segala. Tapi kok bukan hanya itu saja. Jadi prosentase tuh ingin saya naikkan. Sekarang udah ada, tapi begini anjlok banget. Yang namanya di legislatif, di struktur, di eksekutif. Jadi tanya saya, sekolahan apa enggak? Yes. Terus kenapa? Sepertinya kok, nah ini Pak Nadiem ini, maaf, mohon izin ya Bapak Presiden, ini ngomongi ke Pak Nadiem, Menteri Pendidikan. Ini ya, apa sih sekarang kurangnya? Kurang dari aturannya, rasanya kok nggak salah ya, udah boleh. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tercinta, kebayang nggak sebuah negara yang saya sampai ternyuh banget, yang namanya Afghanistan. Bayangkan, sekarang itu dimasuki yang menurut berita
itu oleh Islam garis keras. Saya hanya melihat di TV. Kenapa? Bayangkan itu yang namanya langsung, yang namanya anak perempuan tidak boleh sekolah, sekolah untuk perempuan ditutup, lalu perempuan guru-gurunya ditiadakan, lalu mereka yang pergi keluar, kalau perempuan minta bekerja, NGO itu diminta untuk supaya tidak boleh memperkerjakan mereka. Ini nanti dipikir ntar ada aja yang mau bully saya, terserah. Tapi ini bukan omongan saya lihat di televisi asing dan itu diomongkan oleh banyak sekarang negara. Bagaimana perlakuan lalu seperti itu. Lalu saya ya terus nangis, no. Kebayang nggak kalau kalian untuk berjuang masuk ke partai itu, apakah bukan juga bagian menghidupi, memberi nafkah kepada anak-anakmu yang terdiri dari laki dan perempuan? Apakah itu akan dipisahkan hanya laki-laki saja, perempuannya akan diabaikan? Lupa kalian. Sekali lagi, kalau benar kalian adalah PDI Perjuangan, kalau memperlakukan hal seperti itu, sudah tahu apa akibatnya. Loh, enak saja. Lah ya, buat tepuk tangan yang keras. Ini kan jadi sedikit karena perempuannya sedikit. Ya Allah, ya Tuhanku, Gusti Allah itu maringi loh. Masa lupa ini ada Pak Maruf kalau saya salah. Kenapa Nabi Adam itu yang sendiri diberikan namanya Siti Hawa? Ini kan pelajaran. Saya bukan ngomong sendiri loh. Jadi untuk apa sebetulnya? Itu kan supaya berpasang-pasangan. Lah kok sekarang di Indonesia yang telah dimerdekakan, diproklamasikan oleh Bung Karno, yang telah mengatakan bahwa laki perempuan adalah setara, dan di dalam hukum Republik Indonesia, nih saya bacakan kalau salah apa bunyinya, konstitusi loh, amanat loh, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hebat nggak? Jadi yang salah siapa? Kenapa kita nggak boleh? Itu aja saya ingin tanya. Kenapa? Loh, makanya nggak usah jauh-jauh. Tadi saya kan udah nyombongin diri saya yang patut disombongkan. Bayangin dong, saya kurang main di politik apa? Dikejar udah, tinggal satu langkah ditangkap. Tapi kok bisa terbalik? Jadi anggota DPR 3 kali, jadi wapres. Mestinya 99 itu kan mestinya kita menang dan saya mesti jadi presiden loh, jangan lupa. Tapi kan kembali namanya ada politik, itu politik. Nah, karena apa? Sosok saya. Nah, udah jadi presiden, dapat award dari CNBC, itu nggak sembarangan loh. Apa saya yang minta? Bukan. Karena katanya saya dapat menyelesaikan waktu itu krisis. Loh, ini kalau saya ngomong gini nanti tulisannya Ibu Mega di HUT 50 tahun itu menyombongkan dirinya dengan sukses story beliau bla bla bla. Sebodoh amat. Nah, anak-anakku, seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan saya dimanapun Anda berada, kita masuk dan nih 2023 kan baru mulai. Nah, ini udah disebut ini tahun politik, tahun pemilu. Jadi kan benernya apa sih? Padahal ya udah jalan loh pemilu dari reformasi, modelnya begitu. Ketika
zaman Bung Karno 55 udah, waktu zaman Orde Baru udah, sekarang dibilang ini reformasi, ini kelima ya, kita pemilu kelima ya. Nah, jadi kan sebetulnya sudah ya, ya terus kenapa ya kok kayaknya sekarang itu heboh tapi nggak jelas gitu. Saya bilang kok tahun ini itu saya sebut seperti tahun anomali gitu. Jangan juga keadaan weathernya juga sekarang kan tidak jelas ya. Maksud saya aturannya kan sudah ada, tata kenegaraan ada, tadi seperti tadi konstitusi saya sebut, terus yang namanya pemerintahannya sudah ada aturannya. Lah sebetulnya kan kita kerja, terus setelah itu ya masing-masing dong, ya dong, untuk bagaimana nanti berjalan dengan baik, harus tepat waktu. Ini mari kita pikirkan bersama perjalanan Republik yang 77 tahun, tahun ini tentunya 78, bahwa dari sisi pemilu apapun pada waktu itu luar biasa loh, membangun Republik dan akhirnya meskipun tentunya baru tahun 55 itu ada pemilu, tapi artinya itu kan pemerintahan menoto diri. Terus setelah itu pemilu juga makin berjalan. Nah, jadi kalau sudah diputuskan itu susah payah kan, sampai saya pikir ya pada waktu kita mengadakan sidang MPR itulah yang juga karena belum ada pemilu langsung, yang mestinya padahal janjiannya partai yang menang itulah yang akan dicalonkan jadi presiden. Tapi kan karena belum pemilu langsung, jadi yang dilakukan adalah di sidang MPR. Kejadiannya kan begitu. Buat saya itu sebagai sebuah perjalanan saja. Pembelajaran pada saya. Republik yang kita bangun ini ternyata tidak mudah. Dan kalau tadi kemarin ditanya oleh Kompas, saya bilang apa yang Ibu harapkan untuk ke depan? Saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen, harus ada kontinuitas. Karena saya sendiri tidak bisa tahu, saya bilang kalau nanti sepertinya membuat patokan pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya kan bilang mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya, lo ya betul enggak, susah payah loh kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, Republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Kita
Ya, kita boleh, mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat, karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih loh, presidennya udah berapa, tapi partainya itu hanya 2 loh. Saya tanya, apa benar sih partainya Amerika itu cuma 2? Ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari, mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai, tapi ya nggak ada, nggak bisa. Lembok ya, hal itu menurut saya hal yang baik. Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, nah mendadak gitu, sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita? Seperti uji coba terus menerus, gak habis-habisnya. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Ini orang kan sekarang nunggu, nah makanya nggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget, ngopo toyo orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu, karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang sing Arab diumumke ibu sopo ya, baru kan pada yo ya ntar dulu, emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Gile, enak aja. Aku sampai liatin, aku bilang mau Mbak Puan, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang, yang jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya, gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasto, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana toh? Apa tadi di mana ya? Habis Hasto kalau bikinnya apa pidato wes dowo-dowo, aku bilang aku nggak mau kayak ngono lho toh, ngono. Ibu ini penting ngono. Jadi aku ini potong-potong apa yang ada mau disampaikan aku sampaikan. Ketua umum Masa orang katanya aturannya udah jelas,
yang bakalan calon itu pengusung. Jadi bukan pendukung. Itu beda loh. Antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh satu partai atau beberapa partai. Lah iyalah. Aturannya ngono. Loh tapi kok aneh-aneh. Ono bae. Udah nggak tahu ya. Aku sendiri pak pikir ini ngapa toh yo. Ya makanya sorry. Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question. Mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya loh. Jangan lupa, itu organisasi partai politik. Jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya tidak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya. Tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. Melamar dulu KTA. Ya toh? Ya, lihat aja ADART. Melamar dulu. Udah nanti dilihat. Oke, kalau mau meneruskan masuk struktur dulu. Di dalam reng-rengan struktur bisa jadi 3 kan yang diperebutkan selalu, ketua, sekretaris, bendahara. Ya gitu. Udah toh. Kalau sudah ingin jadi legislatif, oke. Maunya di mana, dapilnya di mana, kan gitu. Baru nanti masuk reng-rengannya yang namanya eksekutif, gitu. Udah diatur di kita. Nah, dengan begitu ada sekolah partai, saya bikin lagi bagi yang lain. Apakah kursus-kursus segala apa untuk menambah pengetahuan berpolitiknya. Apa maksud dari PDI Perjuangan berjuang membentuk organisasi politik yang banyak sekarang pengikutnya. Sekarang ini yang mau masuk, tadi saya lapor sama Pak Jokowi, yang mau minta KTA banyak loh. Nah, jadi kalau ibu tuh bilang turun ke bawah, tolong mengerti apa tidak maksud ibu sebenarnya. Kalian begini, kita maunya membesarkan partai ini. Tentu dong, itu pasti umum keinginan semua partai. Bikin, tambahin dong. Itu kan menambah apa? Anggota. Tadinya kami disebut simpatisan. Akhirnya orang itu bilang, saya mau KTA. Jadi tidak ada pemaksaan, monggo. Nah, setelah itu seperti tadi susunannya. Nah sekarang, kenapa? Karena Bung Karno mengatakan, apapun juga seharusnya yang namanya bukan hanya Indonesia, tapi juga banyak di luar negeri, itu ada yang namanya, kalau ada satu partai seperti ibu bilang Tiongkok, dia hanya satu partai. Saya tuh kagum pada Tiongkok. Kenapa? Ketika KAA, Konferensi Asia Afrika, Bung Karno minta dia ikut ke konferensi aja susahnya setengah mati, karena mereka disebut masih berada di tirai bambu. Tapi dengan kelihayan Bung Karno, Mao Zedong itu mengizinkan dia tidak keluar, tapi yang datang adalah yang namanya Perdana Menteri Liu Shaoqi, ada Jenderal Chen Yi, saya ketemu, saya ingat. Nah, bayangkan setelah digugah dengan KAA,
itu dia langsung melesat seperti sekarang. Pertanyaan saya, masa kita ini menurut saya kok selalu ngomong gini loh, oh itu kan komunisme, lo ya biarin aja, jangan kita tiru, udah jelas kita punya ideologi Pancasila. Tapi persoalannya, bisakah yang dia jalankan itu pasti ada yang baik. Bagaimana dia menyusun kader-kadernya, itu kan saya perhatikan, tidak boleh loh. Zaman penjajahan aja itu yang saya protes sama bapak saya, ketika saya, kakak saya dan lain-lain tidak boleh kuliah. Alasannya apa saya tidak tahu, itu hanya nggak boleh aja, nggak ada kertas melarang. Nah saya bilang sama bapak saya, bapak aja mau penjajah, boleh sekolah sampai dapat gelar insinyur loh. Ini republik apa, aku bilang, masa, dan ini mau peristiwa kayak begituan terjadi lagi. Kalau saya sebagai pemimpinmu, saya akan bilang no, karena menyengsarakan rakyat itu. Loh, orang pintar mau sekolah kok nggak boleh? Apaan itu Pak Nadiem? Bikin peraturan yang benar. Loh, sekarang banyak loh. Saya waktu wapres presiden ketemu sama mereka. Padahal itu beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia kepada anak-anak yang pintar. Dikirim semua ke luar negeri untuk mendapatkan apa? Ijazah. Ya saudara, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari proses penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas NMB yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan korupsi. Kali ini telah ditangkap oleh penyidik KPK yang saat itu berada di restoran Garfu. Lalu Lukas NMB dibawa ke Mako Brimob Jayapura. Ini adalah situasi dan kondisi di mana di lapangan tampak ada massa yang menghalau massa untuk mendekati wilayah Mako Brimob. Ini diduga adalah massa pendukung dari Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas NMB sendiri diduga melakukan tindak korupsi atau gratifikasi dugaan proyek pembangunan dari dana APBD senilai 1 miliar rupiah. Selain itu juga Lukas NMB diduga memiliki aliran transaksi yang mencurigakan bernilai hingga ratusan miliar, dan ada dugaan juga terkait dengan aliran dana ke perjudian di wilayah Singapura. Upaya sebelum yang telah dilakukan, KPK berkali-kali memanggil Lukas NMB untuk diperiksa. Namun demikian, dengan alasan kesehatan, Lukas NMB sempat 2 hingga 3 kali mangkir. Dan pada bulan November tahun lalu, 3 November 2022, tim penyidik KPK beserta dengan ID sempat menyambangi Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di Koya Tengah, Jayapura untuk mengecek kondisi kesehatannya. Dan juga pada tahun lalu sebelumnya upaya pemeriksaan dan pemanggilan dari Gubernur Papua mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Kala itu Presiden Joko Widodo juga meminta agar semua pihak sama di mata hukum dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan, terutama di KPK. KPK sendiri sebelumnya telah memeriksa 50 orang saksi. Namun demikian, istri dan anak Gubernur Lukas NMB menolak untuk menjadi saksi pada tanggal 10 Oktober 2022. Ini adalah situasi terakhir di mana Gubernur Lukas NMB telah ditangkap oleh KPK dan dibawa ke Mako Brimob Jayapura. Putar. Anak sekolah kasih masuk tuh. Kasih masuk. Depan Mako Brimob. Jangan ada yang karabe dulu. Masuk. KPK menjemput Gubernur Papua Lukas NMB, dan Gubernur Papua telah dijemput oleh KPK saat makan siang di sebuah restoran
di sebuah restoran di Kota Raja Jayapura dan diamankan di Makobrimob Polda Papua. Makobrimob Polda Papua saat ini dalam kondisi tengah didatangi oleh sejumlah massa yang diduga merupakan pendukung dari Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya Lukas NMB diduga melakukan tindak gratifikasi dan KPK menjemput Gubernur Papua Lukas NMB. Gubernur Papua Lukas NMB telah dijemput oleh KPK saat makan siang di sebuah restoran di Kota Raja Jayapura dan diamankan di Makobrimob Polda Papua. Makobrimob Polda Papua sempat digeruduk massa dan saat ini kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Prabowo. Selamat siang, Pak Kombes. Ya, selamat siang. Ya, Pak Kombes, bagaimana situasi terakhir saat ini? Apa benar saat ini bahwa Gubernur Papua telah berada di Makobrimob dari Polda Papua? Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Karops Polda Papua, bahwa KPK telah melakukan upaya hukum penangkapan terhadap Lukas NMB dan saat ini sedang diamankan di Makobrimob Kota Raja. Oke, maaf, untuk saat ini apakah Lukas NMB telah diterbangkan ke Jakarta, Pak Kombes? Sementara kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, namun dari Polda Papua saat ini sudah mengerahkan seluruh personil dan jajaran untuk pengamanan di jalur yang akan dilalui dari Kota Raja menuju ke Bandara Sentani. Artinya ini ada pengerahan dari personel Polda Papua untuk mengamankan jalur ya nantinya untuk pemberangkatan Gubernur Lukas NMB menuju bandara. Ini situasi seperti apa di sana saat ini? Bagaimana Anda bisa menyampaikan kepada kami situasi massa yang telah berdatangan di lokasi Makobrimob? Benar gitu, Pak Kombes? Iya, sementara kami masih mengumpulkan informasi, namun ada beberapa pemberitaan memang yang menggambarkan situasi di sana bahwa ada pengumpulan massa dari simpatisan yang diduga simpatisan dari Lukas NMB. Nah ini makanya dari kami Polda Papua segera turun untuk jangan sampai kegiatan yang mereka lakukan mengganggu aktivitas dari masyarakat yang lainnya, demikian. Ya. Pada saat upaya penangkapan pada pukul berapa Gubernur Papua Lukas NMB tadi ditangkap oleh pihak KPK dan seperti apa kronologinya, Pak Kombes? Saya belum bisa menggambarkan untuk kronologinya karena saya belum mendapatkan informasi dan data yang lengkap terkait dengan upaya hukum penangkapan yang dilakukan oleh KPK. Yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan pada saat penangkapan Lukas NMB berada di sebuah restoran, betul demikian Pak Kombes? Benar, informasinya demikian. Saat Lukas NMB sedang makan di salah satu restoran di Kota Raja, selanjutnya dari pihak KPK melakukan upaya penangkapan tersebut. Hingga saat ini berapa banyak personel yang telah dikerahkan oleh Polda Papua untuk melakukan pengamanan? Ya, dari Polda Papua menurunkan seluruh personil operasional, termasuk Polres Kota Jayapura dan Polres Sentani atau Polres Jayapura untuk mengamankan jalur lalu lintas maupun di titik-titik kerawanan yang menjadi sentra, artinya tempat yang kemungkinan rawan terjadinya pengumpulan massa dari simpatisan Lukas NMB, demikian. Untuk saat ini koordinasi dengan pihak KPK seperti apa? Artinya Lukas NMB sore ini ataupun pada saat ini akan diterbangkan ke Jakarta?
Memang saya tidak mengkoordinasi langsung dengan pihak KPK karena sifatnya penangkapan ini secara mendadak demikian. Artinya Gubernur Papua Lukas NMB saat ini masih berada di Makobrimob Kota Raja Papua, Pak Kombes ya? Iya, benar. Situasi hingga saat ini apakah sudah cukup terkendali? Mengingat dari visual yang kami dapatkan sebelumnya sempat ada insiden dari dugaan simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB, Pak Kombes. Iya, dari informasi yang saya dapatkan di lapangan dari pihak Polda Papua sudah berusaha untuk mengendalikan situasi di sekitar Makobrimob Kota Raja. Demikian. Baik, sudah terkendali dan saat ini tinggal melakukan pengamanan terutama menuju ataupun jalur lalu lintas menuju ke bandara. Benar demikian, Pak Kombes ya? Iya, betul sekali. Untuk saat ini apa saja yang akan dibutuhkan terutama personel dan juga nanti pengamanan di bandara karena kita mengetahui bahwa KPK tentunya akan menerbangkan Lukas NMB menuju Jakarta. Kita hanya menggelar personil di sepanjang jalur dan pengamanan di titik-titik salah satunya juga di bandara dan di sekitar tempat atau di Makobrimob Kota Raja untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk dari lokasi ya silakan Pak, gimana Pak? Iya. Oke, pada saat dari penangkapan, lokasi titik Makobrimob dan juga lokasi di mana Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap ini cukup dekat ya Pak? Ya, dari informasi yang saya dapat, lokasi dari tempat makan tidak jauh, kurang lebih sekitar 500-700 meter. Oke, sangat dekat berarti ya Pak ya. Jadi upaya penangkapan ini juga didukung dan juga dibantu oleh personel dari Polda Papua. Hingga saat ini proses di dalam Makobrimob sendiri bagaimana dengan kondisi dari Gubernur Lukas NMB, Pak Kombes Ignatius Beni? Saya belum mendapatkan informasi lagi terkait dengan situasi dan kondisi dari Lukas NMB, namun sudah dilakukan upaya pengetatan pengamanan di dalam Makobrimob di Kota Raja. Artinya hingga saat ini apakah massa sudah terkendali, apa juga sempat mendekati atau berkumpul di depan Makobrimob dari Kota Raja? Ya, untuk masa kami belum mendapatkan update terakhir, namun kita sudah upayakan untuk tidak terjadi situasi chaos antara yang diduga massa simpatisan dengan aparat dari baik KPK maupun dari Polda Papua sendiri. Berdasarkan informasi dari KPK, apakah Polda Papua telah mengetahui estimasi keberangkatan, terutama pesawat yang akan membawa Lukas NMB ke Jakarta, Pak Beni? Saya belum mengkonfirmasi untuk waktu keberangkatan. Demikian. Sejak awal pada saat jelang penangkapan ataupun proses penangkapan ini, apakah KPK juga sempat menghubungi pihak Polda Papua terutama untuk membackup proses penangkapan sebelumnya, Pak Beni? Kami mendapat informasi dari Karo Ops Polda Papua, informasi ini atau upaya penegakan hukum oleh KPK ini dadakan. Jadi kami juga mendadak langsung berusaha untuk mengantisipasi terhadap situasi yang terjadi di sekitar Makobrimob Kota Raja.
Sejauh ini itu sementara upaya yang kita lakukan. Baik. Sejauh ini berapa banyak tim dari pengendalian massa atau Dalmas yang telah dikerahkan oleh tim dari Brimob ataupun Polda Papua, Pak Beni? Saya belum bisa memastikan berapa jumlahnya, tapi dari Dalmas Polda sudah dikerahkan ke sana. Demikian juga dari personil Brimob yang ada di Mako Brimob Kota Raja sudah dikerahkan semuanya untuk pengamanan di dalam Mako, dan Polres jajaran dan Polsek maupun Direktur Lalu Lintas sudah dikerahkan untuk pengamanan jalur. Demikian. Kami ulangi kembali Pak, untuk saat ini apakah sudah ada informasi terkait dengan kondisi terutama kesehatan dari Gubernur Lukas NMB, karena sebelumnya memiliki alasan kesehatan yang pada saat sebelumnya mangkir untuk dipanggil diperiksa oleh KPK. Ya, kami belum update kondisi terakhir Pak. Mungkin belum kami bisa memberikan jawaban itu. Baik, terima kasih dan kami apresiasi Polda Papua telah membantu upaya KPK untuk menangkap dari dugaan tindak pidana korupsi yang diduga menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Terima kasih sekali lagi Pak Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Saat ini kami telah terhubung dengan penasihat hukum dari Lukas NMB, Bapak Alusius. Selamat siang, Pak Alusius. Selamat siang. Ya, Pak Alusius, bagaimana bisa menjelaskan kepada kami proses penangkapan yang terjadi pada siang hari ini? Begini Pak, saya sebagai kuasa hukum yang di Kota Jayapura, saya merasa kaget setelah saya mendapat informasi dari masyarakat Pak Gubernur ditangkap oleh pihak aparat kepolisian khususnya Brimob dan dibawa ke markas Brimob di Kota Raja Jayapura. Saya berlangsung menuju ke Mako Brimob, ternyata Pak Gubernur sudah dibawa ke Bandara Sentani, sekarang juga ke Jakarta. Begitu Pak. Oh, artinya pada saat ini Pak Lukas NMB masih berada di Mako Brimob Kota Raja dan tanpa didampingi oleh Bapak? Sudah tanpa didampingi, sudah dibawa ke Bandara Sentani, dibawa ke Jakarta. Sekarang Bandara Sentani, di Bandara Sentani, kegiatan di Bandara tutup, masyarakat sipil sudah meninggalkan bandara, masyarakat tidak nyaman. Artinya sudah terbang menuju Jakarta? Lantasannya kan sudah ditutup, tadi saya di tempat di landasan sudah mal bandara sudah ditutup, sudah diberangkatkan ke Jakarta kurang lebih setengah jam lalu. Setengah jam yang lalu ya. Artinya Bapak Alusius nanti akan turut menyusul untuk menuju Jakarta? Ya rencananya kalau dibawa ke Jakarta ya besok pagi kita harus menuju Jakarta untuk melakukan pendampingan hukum terhadap klien kami. Baik. Bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisi terakhir tadi, terutama pada detik-detik pada penangkapan dan juga saat pihak KPK membawa Lukas NMB dari Jayapura, Papua menuju Jakarta? Saya dengar dari orang Mako Sidang, restoran Sendok Lapu di Kota Raja Jayapura. Kemudian ditangkap oleh pihak aparat dan dibawa ke Mako, kemudian dibawa ke Sentani ke Jakarta. Kami sendiri belum tahu surat penangkapannya, pengetahuan penangkapannya untuk Bapak Lukas itu dibawa ke Jakarta sebagai lawyernya Bapak Lukas. Artinya proses ini cukup cepat dan juga tim dari penasihat hukum akan menyusul esok hari menuju Jakarta. Lalu langkah-langkah apa saja yang akan telah disiapkan oleh tim penasihat hukum? Ya, kita pertama mendampingi klien kami oleh KPK. Sebelumnya komunikasi apa yang setelah dicapai ataupun telah berkomunikasi dengan pihak KPK hingga saat ini, Pak Alusius? Ya, pada tanggal 3 November kemarin, Ketua KPK bersama timnya sudah ketemu Pak Lukas, sudah berpindahan di rumahnya di Koya Tengah, Jayapura. Dan kemudian KPK untuk minta Pak Lukas bawa berobat Singapura. Begitu.
Artinya pembicaraan terakhir adalah mengakomodir upaya pengobatan dari Pak Lukas untuk menuju Singapura. Demikian. Sudah 4 kali. Ya begitu. Untuk terakhir, kondisi kesehatan Pak Lukas sendiri seperti apa, Pak Lusius? Ya hari Sabtu lalu beliau masih dalam keadaan sakit, bicara juga tidak pelan dan tekanan darah juga turun naik. Ya perlu ada pengobatan yang serius untuk Gubernur Lukas NMB. Untuk saat ini berarti yang mendampingi dari Pak Lukas NMB siapa saja, Pak Lusius? Pak Roy Rening kebetulannya dan Pak Petrus Jakarta, saya pengacara yang ada di Jayapura, pengacara di Kota Jayapura. Baik, apakah sudah ada informasi akan tiba di Jakarta dan akan dibawa ke Gedung Merah Putih, Pak Lusius? Yang jelas kalau dibawa ke Mama Kota di Jakarta, akan dibawa ke Merah Putih. Dan langsung menjalani pemeriksaan informasinya ya? Ya kita lihat kondisinya, kalau sehat, ya kalau sakit mana diperiksa. Oke, sejauh ini komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak KPK kepada tim penasihat hukum seperti apa, Pak Lusius? Boleh diulangi? Ya saya kira kami sudah berkomunikasi sehingga KPK kan sudah sampai November kemarin. Kami harap penanganannya secara baik, profesional, apalagi dalam keadaan sakit, dilaksanakan secara detail juga kan kepada pihak KPK. Oke. Tadi kami telah mengonfirmasi pihak dari Polda Papua tempat terjadi insiden. Benar demikian Pak Lusius bahwa ada sejumlah simpatisan yang berada di Makobrimob? Begini Pak, saya tidak tahu. Saya langsung lari ke bandara. Saya tidak lihat itu. Saya benar. Artinya Bapak tidak mengetahui situasi sebelum berada di bandara ya? Saya langsung cepat karena katanya sudah bawa ke bandara, pihak Brimob besok saya kejar ke bandara. Itu aja. Saya tidak tahu. Artinya proses yang begitu cepat dari proses penangkapan di restoran menuju Mako dan juga langsung diterbangkan menuju Jakarta sekitar pukul berapa? Setengah jam yang lalu, benar? Demikian Pak Lusius? Lalu ini terjadi. Baik. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Lusius, penasihat hukum dari Gubernur Papua Lukas NMB. Oke, sampai jumpa. Saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fendi Ratmeni, yang saat ini berada di Jayapura, Papua. Fendi, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terakhir di Jayapura dan juga mengonfirmasi apakah Gubernur Papua, tadi informasi dari penasihat hukum Gubernur Papua bahwa telah diterbangkan ke Jakarta? Ya, selamat siang, saudara. Memang benar tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, Gubernur Lukas NMB dijemput oleh tim KPK bersama dengan Brimob Polda Papua di salah satu rumah makan yang berada di wilayah Kota Raja, distrik Jayapura, kemudian dibawa ke Makobrimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dan dari informasi yang kami terima, kurang lebih 30 menit setelah berada di Makobrimob, memang ada sejumlah massa dan simpatisan dari Gubernur Papua Lukas NMB ini sempat mendatangi Makobrimob dan terjadi insiden seperti itu, sehingga aparat Brimob di Makobrimob ini melakukan tindakan tegas dengan mengeluarkan beberapa tembakan agar bisa mengurai massa yang datang ke Brimob Polda Papua ini. Kemudian dari situ kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu, informasi yang kami terima bahwa Gubernur Papua Lukas NMB sudah dibawa dari Makobrimob Polda Papua di Kota Raja menuju ke Bandara Sentani, dan informasi bahwa saat ini masih dalam perjalanan dan kami menunggu di Bandara Sentani saat ini. Juno. Ya, Vini, sebelumnya bisa Anda gambarkan bagaimana proses kronologi penangkapan dari Lukas NMB sendiri? Ya, untuk proses penangkapan sendiri memang informasi yang kami dapatkan memang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur, Gubernur Papua bersama dengan beberapa kerabat dan keluarga makan di salah satu rumah makan yang ada di Kota Raja sendiri. Namun
pada saat tengah berada di rumah makan ini, tim dari KPK di backup oleh Brimob Polda Papua datang dan langsung melakukan penjemputan dan dibawa ke Makobrimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Juno. Hingga saat ini pengerahan pada saat pengamanan terutama dibawa ke Jakarta seperti apa? Apakah juga terjadi insiden seperti yang berada di Makobrimob sebelumnya? Ya, memang pada saat penangkapan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur tadi, memang ada sempat insiden di Makobrimob, sehingga memang dari pantauan kami di wilayah Abepura Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati para menteri yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Sekjen beserta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan pengurus, Ketua dan jajaran pengurus DPD, Ketua dan jajaran pengurus DPC, Ketua dan jajaran pengurus PAC, Ketua dan jajaran pengurus ranting, Ketua dan jajaran pengurus anak ranting, serta seluruh saya partai dan Ketua dan seluruh jajaran pengurus Satgas PDI Perjuangan yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 pada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di usia emas setengah abad 50 tahun, PDI Perjuangan telah menjadi partai yang matang karena telah melewati jalan panjang, pahit getir, jatuh bangun untuk mencapai sebuah partai yang besar seperti saat ini. Seperti tadi sudah diceritakan secara panjang lebar oleh Ibu Megawati. Partai yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan. Partai yang konsisten menjaga 4 pilar kebangsaan: NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ibu Megawati, Bapak Ibu sekalian, seluruh kader PDI Perjuangan yang saya hormati. Tahun 2022 kemarin adalah tahun yang sangat sulit. Tahun yang sangat sulit bagi dunia maupun bagi seluruh negara yang ada di dunia ini.
tapi kita sepertinya tidak merasakan. Karena kita memang masih tumbuh pada posisi yang normal ekonomi kita. Tahun kemarin adalah tahun turbulensi ekonomi yang sulit dihitung, sulit diprediksi. Dan tahun ini akan jauh lebih sulit bagi dunia. Oleh sebab itu tahun ini adalah tahun betul-betul tahun ujian bagi kita. Kalau kita ingat tahun 97-98, banyak negara yang jatuh termasuk Indonesia menjadi pasiennya IMF. Tahun ini baru saja tadi pagi saya telepon Menteri Keuangan, berapa sih yang menjadi pasien IMF per hari ini? 16 negara sudah menjadi pasien IMF. Karena ambruk ekonominya. Dan 36 negara antri di depan pintunya IMF. Karena juga sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi di dalam negerinya. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, kita semuanya harus hati-hati. Kita semuanya harus kerja lebih keras lagi. Meskipun kita tumbuh baik di tahun 2022, tapi hati-hati. Karena Managing Director-nya IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Dan untuk negara-negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang dalam keadaan resesi. Oleh sebab itu, saya tidak menakut-nakuti, tapi kita semuanya harus hati-hati dan waspada. Jangan keliru kebijakan, jangan keliru policy, sehingga membawa kita pada sebuah kekeliruan besar. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Dan sekali lagi, alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini karena fondasi yang telah kita bangun. Fondasi yang telah kita bangun, yaitu infrastruktur untuk Indonesia maju. Dan strategi berikutnya adalah industrialisasi, hilirisasi. Ini yang sering saya sampaikan bahwa pentingnya industrialisasi, pentingnya hilirisasi. Jangan sampai kita sudah lebih dari 400 tahun sejak company, sejak VOC kita masih mengirim bahan-bahan mentah kita, mengekspor bahan-bahan mentah kita keluar. Sehingga kita tidak mendapatkan nilai tambah apa-apa. Oleh sebab itu, beberapa aset-aset besar yang kita miliki, seperti Freeport, yang sudah 50 tahun dimiliki oleh Freeport McMoran dari Amerika, telah 3 tahun ini, mayoritas telah kita miliki, yaitu 51,2%. Apa yang kita inginkan dari pengambil alihan ini adalah industrialisasi. Jangan sampai tambangnya ada di negara kita, di Papua,
Smelternya, industrinya ada di Jepang. Smelternya, industrinya ada di Spanyol. Kita nggak dapat apa-apa. Pajak hanya dapat sedikit, royalti juga dapat sedikit, dividen dapat sedikit, lapangan kerja juga nggak dapat. Inilah yang harus kita balik, bahwa bahan-bahan mentah yang kita miliki, baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirisasi agar nilai tambah berada di dalam negeri. Dan saya senang, baru saja saya datang ke Grasberg di Freeport, 98% pekerjanya adalah warga negara Indonesia, 98% sekarang ini, dan 41% adalah dari tanah Papua. Ini yang luar biasa. Kemudian juga Blok Rokan, ini juga sudah 97 tahun dikelola oleh Chevron dari Amerika Serikat, yang Freeport Amerika Serikat juga, yang Chevron juga Amerika Serikat. 97 tahun dikelola oleh mereka. Dan saat ini sudah 100% diambil alih oleh kita sendiri dan dikelola oleh Pertamina. Juga Blok Mahakam, setelah 43 tahun dikelola oleh Total INP dari Prancis, sekarang juga 100% dikelola oleh Pertamina. Apa yang saya lihat di lapangan, seperti Rokan 100% sekarang tenaga kerjanya semuanya dari Indonesia. Dan kemarin ada tambahan lagi 12.500 pekerja baru di Blok Rokan, karena kita ingin mengebor lebih banyak lagi sumur-sumur yang ada. Tetapi pekerjaan besar kita bukan ada di situ. Setelah menguasai ini, pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi, yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Nikel yang sudah kita stop 3 tahun yang lalu. Dulu waktu masih mentah kita ekspor tuh nilainya hanya per tahun hanya 17 triliun rupiah. Setelah kita stop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel. Boksit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember, stop juga mulai Juni 2023. Dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, tapi perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70 triliun. Memang ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, mengintegrasikan tidak mudah, karena tambang tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, tambang nikel ada di Sulawesi, di Maluku Utara, di Maluku, dan tambang timah ada di Bangka Belitung, tambang boksit ada di Kalimantan Barat, ada di Bintan. Semuanya harus terintegrasi sehingga kita harapkan nantinya ini akan menjadi sebuah ekosistem
bagi kendaraan listrik yang ke depan memberikan sebuah masa depan yang cerah, karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini. Tetapi tentu saja tahapannya akan masuk ke baterai listrik terlebih dahulu. Saya hanya ingin memberikan sebuah bayangan bahwa yang tadi ekspor nikel dari 17 menjadi 360 triliun, itu sebuah angka yang lompatan yang besar sekali. Tetapi apabila nanti menjadi sebuah ekosistem baterai dan ekosistem mobil listrik, itu akan memberikan nilai tambah ratusan kali. Bukan puluhan kali lagi, tapi ratusan kali. Problemnya adalah kita digugat oleh Uni Eropa. Nikel kita digugat oleh Uni Eropa. Dan sudah diputuskan kita kalah. Kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Terus kita banding. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu. Ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan, menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun 65 sudah menyampaikan itu. Dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari. 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 Oleh sebab itu, saat itu walaupun kita ditakut-takuti soal Freeport, tetap kita terus. Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita juga tetap terus. Justru kita tambah stop boksit. Nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita, dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. Sehingga waktu KTT ASEAN Uni Eropa, saya menyampaikan di dalam forum itu, karena yang menggugat Uni Eropa, pas kita ada KTT, waduh ini kesempatan. Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara. Dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh negara manapun mendikte. Dan tidak boleh
negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan tentunya pada saatnya dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan. Kemudian yang terakhir, ini juga gagasan Bung Karno untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Saya akan memberikan gambaran sedikit di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah.
Iya belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh ye. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Dengan bertanya, iya belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Pejuang keseruan. Gak pernah ragu, bikin harimu makin berwarna, makin seru. Nikmati keseruan, hilangin suntuk. Fanta, bikin seru, lebih berasa. Fanta Orange baru, kaya vitamin C, lebih berasa. Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Wara Windrati. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat sedang berada di salah satu rumah makan di Kota Raja Jayapura. Lukas kini sudah dibawa oleh KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya KPK resmi mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka di kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan juga penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. Atas kasus yang sama, KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijayanto Laka, sebagai tersangka. Atas penangkapan Lukas NMB oleh KPK, masa yang mendukung Lukas menggeruduk Makobrimob Polda Papua. Saat ini kita sudah tersambung dengan Ali Fikri, juru bicara bagian penindakan Komisi Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mas Ali Fikri, dengan Woro di sini. Oh ya Mbak Woro, selamat siang. Mas, boleh kembali diceritakan seperti apa tadi proses penangkapan di rumah makan Lukas NMB, kemudian perjalanan di Makobrimob Kota Raja, pemeriksaan seperti apa, dan saat ini proses penerbangan apakah juga saat tiba di Jakarta akan langsung dilakukan pemeriksaan? Iya betul. Jadi tentu kami mengikuti seluruh pemberitaan ya terkait dari tersangka yang sudah kami umumkan beberapa waktu yang lalu, yang sebelumnya penasihat hukum juga menginformasikan kepada KPK terkait dengan keberadaan dari tersangka ini dalam keadaan sakit, gitu ya. Termasuk juga surat yang disampaikan, tetapi kan kemudian kami tidak serta-merta percaya begitu saja dengan informasi dan data yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum tersangka LE ini, sehingga kami juga melakukan pemeriksaan langsung sesuai dengan hukum acara pidana pasal 113 KUHAP di Papua di rumah kediamannya. Dan kemudian kami juga tidak percaya juga terkait dengan kondisi kesehatan tersangka dimaksud dari hasil pemeriksaan secara faktual gitu ya, yang kemudian kami juga bekerjasama dengan dokter
di internal KPK dan juga Ikatan Dokter Indonesia begitu. Artinya bahwa kesimpulan KPK sementara saat itu benar, yang bersangkutan itu sesungguhnya tidak sakit. Terlebih kemudian beberapa waktu yang lalu kan muncul di publik begitu kan, dengan meresmikan beberapa kantor di pemerintahan Papua. Sehingga tentu dari situlah kami juga melihat bahwa proses-proses penyelesaian perkara ini harus segera diselesaikan, begitu kan. Kebutuhan untuk melengkapi alat bukti tentu terus kami lakukan, begitu. Tetapi kemudian proses-proses kelancaran dan kepastian hukum ke depan di dalam menyelesaikan berkas perkara ini juga diperlukan. Nah, upaya-upaya itu kan bisa dilakukan dengan melakukan upaya paksa, begitu kan. Penangkapan ataupun jemput paksa terhadap tersangka, yang berikutnya tentu dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai bagian dari penyelesaian berkas perkara ini, begitu. Tiba di Jakarta kira-kira pukul berapa ini Mas Ali? Dan kemudian proses pemeriksaan apakah langsung dilakukan? Iya, yang pasti kalau kemudian mekanisme yang dilakukan kan berikutnya pasti dilakukan pemeriksaan lebih dahulu begitu, karena ini kan kebutuhan untuk menyelesaikan berkas perkara ya, sehingga setelah proses-proses pemeriksaan itu dilakukan, langkah hukum berikutnya seperti apa tentu nanti sepenuhnya menjadi kewenangan tim penyidik KPK. Di sana ada syarat subjektif maupun objektif, kalaupun kemudian dilakukan langkah-langkah upaya paksa berikutnya seperti penahanan begitu ya. Tetapi yang pasti bahwa sejauh ini beberapa waktu yang lalu kami melakukan penangkapan dan proses berikutnya kan tentu dibawa dari Papua menuju Jakarta dan kemudian segera dilakukan pemeriksaan oleh tim begitu. Mas Ali, tadi sempat ada massa yang mendukung Lukas ini menggeruduk Makobrimob Polda Papua. Antisipasi yang sama dilakukan untuk di Jakarta seperti apa? Ya tentu antisipasi pengamanan pasti kemudian kami lakukan begitu ya. Baik itu kemudian ketika proses-proses tim ke Papua, karena tentu kami ingin sampaikan sebelumnya juga tim berada di sana untuk beberapa hari yang lalu, sehingga kemudian proses berikutnya ketika dibawa ke Jakarta pun juga kami pastikan tetap koordinasi dengan pihak kepolisian begitu ya. Ketika melakukan penangkapan kan kami koordinasi dengan pihak, dibantu dari pihak Brimob Polda Papua. Tentu proses-proses berikutnya sampai nanti pada proses pemeriksaan pun juga tentu tetap dilakukan bantuan dari pihak kepolisian begitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Mas Ali, ada nama-nama lain yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sama seperti Lukas NMB? Dalam perkara ini kemarin kami umumkan kan 2 orang tersangka ya sebagai pemberi. Jadi kemarin sudah dilakukan penahanan itu salah satu pemberi kepada tersangka LE. Tetapi untuk tersangka LE sendiri tidak hanya ditetapkan sebagai penerima suap saja, begitu ya. Tetapi juga ada pasal-pasal lain yang sudah kami umumkan kan pasal-pasal gratifikasi. Sehingga berikutnya dari bukti permulaan yang cukup itulah kami terus kumpulkan alat bukti begitu. Kami terus lengkapi alat bukti. Jadi tidak berhenti begitu. Ataupun kemudian ada seolah-olah kenapa kemarin tidak dilakukan penahanan sedangkan pemberinya sudah ditahan. Nah, pemberi ini kan hanya salah satu untuk tersangka LE sehingga sudah selesai lah di dalam proses-proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara pemberi yang dalam waktu 2 bulan ke depan kami pastikan sudah dilimpahkan pada proses pengadilan tindak pidana korupsi. Nah sekarang kan proses sebagai penerima yang itu tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka suap, tetapi juga pasal-pasal yang sudah kami umumkan kemarin, dugaan penerimaan gratifikasi. Terlebih di dalam proses-proses berikutnya pasti yang KPK lakukan juga kemudian menginventarisir dugaan aliran uang tersebut, apakah ada peluang-peluang berubah bentuk kepada barang yang bernilai ekonomis misalnya, yang itu bagian dari bisa diterapkannya ketentuan pasal di undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang.
Pada prinsipnya secara sederhana kami ingin sampaikan, tentu di dalam proses penyidikan ini kami pastikan akan kami tuntaskan seluruh informasi dan data fakta-fakta itu sehingga menjadi jelas rangkaian perbuatan dari tersangka LE ini yang pada gilirannya seluruh proses ini akan diuji kebenarannya nanti pada proses persidangan. Baik. Tetapi yang pasti dalam proses ini kami patuhi aturan hukum, kami juga hormati hak asasi manusia tersangka, begitu ya. Kami hormati dan hargai hak-hak yang bersangkutan sebagai tersangka, tidak kami abaikan. Asas pradugata bersalah tentu kami junjung juga, termasuk ketentuan-ketentuan aturan yang kemudian misalnya mengharuskan didampingi penasihat hukum, ataupun hak-hak lainnya, pasti kemudian kami penuhi sepanjang ketentuan undang-undang itu mengaturnya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Ali Fikri sudah berbincang dengan kami, juru bicara bagian penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penangkapan Lukas NMB sebagai tersangka di kasus dugaan tindakan pidana korupsi, pemberian dan juga penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali, tetap bersama kami. Kesehatan aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan, dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu, membuat aku tak bisa bermain.
jangan biarkan Ma menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Itu mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. 50 tahun sudah, PDI Perjuangan menjadi bagian dari perjuangan politik di Indonesia. Di bawah tema Genggam Tangan Persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan dan tak kunjung padam. Saksikan Menggali Makna Pidato Politik Bu Mega, Selasa 10 Januari pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Dalam sidang, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan saat ia bersama Richard Eliezer, Yosua Kuat dan juga Ricky Rizal masuk rumah di Duren 3. Menurut pengakuan Sambo, tidak terima dengan jawaban Yosua soal dirinya yang tega terhadap Putri Chandrawati. Di saat itu juga, Sambo mengaku meminta Richard Eliezer untuk menghajar Yosua. Selanjutnya korban masuk ke dalam. Demikian Yang Mulia. Coba ceritakan bagaimana peristiwanya. Setelah saya di dalam bersama Richard, kemudian korban masuk, disusul oleh Kuat, kemudian saya lihat Ricky di belakang. Kemudian saya minta Yosua berdiri di depan saya. Kemudian saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Yosua waktu itu. Kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Yosua itu saya lihat menantang saya, Yang Mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa komandan? Oh, kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Nah, kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua, Yang Mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar, Chad, kamu hajar, Chad. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh, Yang Mulia. Oke, saudara terdakwa, saya ingatkan bahwa dari keterangan terdakwa Richard, terdakwa Ricky Rizal maupun terdakwa Kuat Ma'ruf di persidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap-cakap dengan korban. Tetapi saudara langsung begitu melihat korban, mereka mengatakan hal yang sama, yaitu jongkok kamu. Dan korban mengatakan ada apa Pak, ada apa Pak. Tapi pada saat yang sama saudara mengatakan, kamu kok tega sekali, tidak ada percakapan itu di antara tiga terdakwa yang sudah memberikan keterangan. Bisa saudara jelaskan? Izin Yang Mulia, saya mohon maaf, saya interupsi sedikit. Saya menonton keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, percakapan yang itu ada Yang Mulia. Mohon maaf, saya tadi kebetulan dalam perjalanan ke sini saya sempat menonton itu. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Penasihat hukum, nanti saudara mempunyai kesempatan sendiri, tetapi Ya. kita akan tanyakan dulu. Baik Yang Mulia. Silakan, Baik. lanjutkan. Saya sempat menyampaikan itu Yang Mulia. Saudara sempat menyampaikan itu karena saya harus menanyakan kenapa sih dia tega kurang ajar ke istri saya, Yang Mulia. Itu yang saudara sampaikan. Demikian Yang Mulia. Selanjutnya saudara melakukan hajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar, Chad. Hajar. Kalaupun itu kemudian
dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan, Yang Mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian Yang Mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar, Cat. Hajar, oke. Demikian Yang Mulia. Menurut Verdi Sambo, setelah penembakan ia meminta Richard Eliezer untuk berhenti lalu mengambil senjata api Yosua dan menembakkannya ke arah dinding. Keterangan Verdi Sambo ini dipertanyakan hakim karena tidak berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Selanjutnya, apa yang saudara lakukan setelah tidak lama? Saudara masih ingat berapa kali Richard menembak? Saya tidak ingat, yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh, Yang Mulia. Menembak maju sampai dengan jatuh. Pada saat Joshua roboh, saya kemudian menyampaikan stop, berhenti. Aku mundur, Yang Mulia. Oke, selanjutnya? Nah, setelah itu saya panik dan sadar gitu, Yang Mulia. Berarti ada korban yang terjadi di rumah saya, Yang Mulia. Selanjutnya? Akhirnya kemudian saya berpikir ini bagaimana kemudian peristiwa ini bisa saya lindungi Richard, Yang Mulia. Saya kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan, harus ada perlawanan ataupun pembelaan diri, Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya melihat senjata Yosua di pinggang waktu itu, karena jatuhnya telungkup, saya kemudian mengambil senjatanya, Yang Mulia. Saya tembakkan ke dinding. Ini refleks saya setelah melihat kejadian itu, Yang Mulia. Kemudian saya juga mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari Yosua, sehingga saya mengambil tangan Yosua untuk menembakkan ke lemari di belakang, Yang Mulia. Karena kalau saya harus tembakkan ke dinding lagi, itu ada terhalang dengan tangga, Yang Mulia, sehingga saya ambil tangannya kemudian saya tembakkan ke dinding lemari di atas TV itu, Yang Mulia. Itu yang saudara lakukan? Demikian, Yang Mulia. Dari keterangan saudara ini ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang menjadi terdakwa di dalam perkara ini. Pertama, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti cat, stop cat. Itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi. Ricky Rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Dan keterangan itu ketika digunakan alat lie detector ternyata benar bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Kalimat yang saudara terangkan berhenti cat itu tidak ada, atau stop cat seperti yang saudara sampaikan tadi. Bisa saudara terangkan? Saya sampaikan dalam pemeriksaan saya masih sempat menyampaikan itu, Yang Mulia. Karena memang situasi waktu itu sangat cepat, sehingga saya refleks menyampaikan untuk stop, berhenti setelah Yosua roboh. Kemudian memang saya tidak menembak ke arah, tapi ke arah dinding, Yang Mulia. Dinding di atas tangga, lemari di atas TV, Yang Mulia. Selanjutnya, dalam saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Joshua, betul? Demikian, Yang Mulia. Dalam keterangannya Ricky Rizal dan keterangan terdakwa Richard, mereka mengatakan, bahkan Ricky Rizal mengatakan bahwa dari Magelang
saya sudah mengamankan senjatanya korban. Saya letakkan di dalam dashboard mobil yang digunakan oleh istri saudara pada saat berpergian dari Magelang menuju Saguling. Dan Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya, bagaimana bang? Oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu yang mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang yang mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding yang mulia. Ya, keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Bisa saudara tahu? Saya tidak mengetahui kapan Yosua mengambil itu yang mulia. Saudara tidak mengetahui kapan Yosua mengambil senjata itu. Padahal saudara Richard di persidangan menerangkan bahwa saudara memerintahkan mengambil untuk senjatanya korban pada saat di rumah Saguling, dan tadi saudara sudah bantah hal itu. Saya tidak tahu, saudara tidak mengatakan begitu. Makanya ada hal yang mungkin saudara terangkan sangat berbeda dengan keterangan terdakwa lain di persidangan ini. Bisa saudara jelaskan? Saya sudah sampaikan yang mulia, terkait pengamanan senjata di Magelang itu saya tidak mendapat informasi. Saya juga tidak meminta keterangan, saya juga tidak meminta senjata itu dari Richard waktu itu yang mulia. Verdi Sambo di persidangan menjelaskan soal skenario awal tembak-menembak yang ia susun. Ia mengaku telah menyampaikan skenarionya kepada Eliezer, Ricky, dan juga Kuat. Namun ketiganya mengembangkan sendiri cerita saat diperiksa. Saudara, kapan saudara membuat skenario itu? Nah, setelah istri saya jemput ke dalam kamar, kemudian diantar Ricky ke Saguling, saya kemudian masuk kembali ke dalam menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak menembak yang diawali dari teriakan ibu di dalam kamar. Kemudian Yosua menembak kamu balas menembak. Itu saja skenario awal yang atau cerita tidak benar yang saya minta Richard untuk menyampaikan pada saat pemeriksaan. Nantinya apabila dilakukan pemeriksaan yang mulia. Kapan itu saudara jelaskan kepada Richard? Setelah kejadian yang mulia. Setelah kejadian, begitu selesai kejadian atau setelah sesudahnya? Sesudahnya yang mulia. Sesudahnya. Setelah istri saya antar ke depan untuk diantar Ricky ke Saguling, saya masuk kembali ke dalam menemui Richard yang mulia. Pada saat saudara menjelaskan kepada Richard, siapa yang mendengar itu? Waktu itu hanya kami berdua di dalam. Hanya saudara berdua. Kapan saudara menjelaskan skenario itu kepada Ricky Rizal dan kepada Kuat Ma'ruf? Jadi setelah malam jenazah dibawa, saya menghadap ke pimpinan menjelaskan skenario itu. Kemudian saya juga setelah menghadap pimpinan, saya baru teringat bahwa saya belum menjelaskan ke Ricky dan Kuat. Sehingga dari situ saya menemui mereka di lantai 3 Biro Propos yang mulia. Pada saat itu pemeriksaan masih berlangsung, saya minta waktu untuk ketemu saya di ruangan lantai 3 berempat dengan mereka yang mulia. Saya kemudian nanyakan ke Kuat, kamu sudah cerita apa? Saya cuma menanyakan aja dulu. Jadi pada saat di Biro Propos, hanya waktunya itu saja.
Nanti saudara terangkan lagi. Selanjutnya, jadi saudara hanya menyampaikan skenario pertama mengenai tembak-menembak itu hanya kepada Richard. Ke Richard, kemudian setelah itu karena cerita atau skenario itu tembak-menembak anggota Polri, maka saya keluar kemudian menghubungi Karo Provos Brigjen Beni Ali, kemudian Karo Paminal, saya juga menghubungi dari Bareskrim, kemudian dari Polres yang waktu itu yang datang duluan adalah Kasat Serse. Nah, Kasat Serse ini masuk, kemudian saya jelaskanlah skenario itu. Skenario awal itu memang saya masih memasukkan kejadian Magelang waktu itu yang mulia. Makanya mungkin dalam keterangan ada kejadian Magelang, kemudian saya minta untuk tidak usah dimasukkan dalam peristiwa itu. Pak Beni Ali datang juga saya jelaskan secara lengkap. Kemudian Pak Hendra Kurniawan juga saya sampaikan. Boleh saudara terangkan kembali apa skenario yang saudara terangkan kepada mereka semua itu? Saya sampaikan bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak, sudah terjadi, kemudian saya masuk yang mulia. Jadi saya datang, peristiwanya sudah terjadi. Bagaimana peristiwanya itu? Ya saya kemudian membuat cerita yang tidak benar lah, bahwa Yosua masuk ke kamar, kemudian melecehkan istri saya. Setelah itu istri saya teriak, kemudian didengar oleh Richard yang sedang ada di atas, membantu Kuat untuk menutup pintu, kemudian turun ke bawah. Setelah ditegur, kemudian Yosua menembak Richard, Richard menembak Yosua. Tapi secara lengkap apa yang disampaikan dalam pemeriksaan itu mereka yang mengembangkan sendiri. Seperti contoh keterangan Richard bahwa dia bertanya dalam skenario yang mulia, ada apa bang? Itu saya tidak menyampaikan itu hanya pengembangan dari yang bersangkutan pada saat pemeriksaan yang mulia. Itu yang saya sampaikan. Nah kemudian, mohon maaf saya lanjutkan. Nah itu yang saya sampaikan, jadi saya tidak ada di TKP waktu itu yang mulia, TKP penembakan. Saya masuk setelah kejadian. Makanya pada saat tanggal 13 itu, saya mendapat laporan dari salah satu terdakwa obstruction yang menjelaskan di ruangan saya bahwa CCTV sudah ditonton, kemudian dia menyampaikan sebenarnya bagus hanya komandan masuk, itu Yosua masih nongol di taman. Akhirnya saya kaget waktu itu. Artinya bahwa ternyata CCTV di pos satpam ini masih menyorot Yosua, sehingga tidak sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan kepada 3 terdakwa ini. Makanya saya kemudian memerintahkan untuk memusnahkan dan merusak laptop dan flash disk yang sudah ditonton oleh beberapa terdakwa itu yang mulia. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman, Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on,
go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hot in Go. Hotnya in, langsung go. Hot in Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku penggantin supaya cacing KO. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah, pilih yang gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Ma, aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saudara Ferdi Sambo membantah ikut menembak Yosua, namun ia mengatakan siap bertanggung jawab atas semua perintah penembakan kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Apakah saudara ikut menembak tubuh korban? Saya sudah sampaikan di depan pimpinan Polri bahwa saya tidak menembak, Yang Mulia. Meskipun saya bisa lanjut, Yang Mulia. Silakan. Meskipun di tanggal 5 ada pengakuan Richard bahwa keseluruhan penembakan itu ada saya, kemudian berubah di hari saya lupa tanggal 7 itu saya menembak 2 kali dan terakhir saya menembak sekali. Saya bantah, Yang Mulia, saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua, Yang Mulia. Tapi terkait dengan perintah saya untuk menghajar kemudian melakukan penembakan itu, saya siap bertanggung jawab untuk itu, Yang Mulia. Ya, saudara mengatakan bahwa saudara tidak ikut menembak korban. Demikian, Yang Mulia. Tetapi dari keterangan hasil otopsi pertama yang disampaikan kepada para saksi kemarin, menyampaikan bahwa ada 7 tembakan, 6 yang keluar. Dari keterangan-keterangan para saksi di sini kemarin menyampaikan bahwa dari pengakuan terdakwa Richard, seingat dia adalah dia menembak
kurang lebih 3-4 kali. Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan hasil jumlah peluru yang ada di dalam senjatanya Richard setelah diminta oleh saksi Beni Ali dan Susanto. Dihitung pelurunya masih ada 12. Kalau yang digunakan senjatanya Richard, senjata dari Richard Eliezer itu adalah senjata jenis Glock 17, di mana isinya adalah 17, dan menurut pengakuan dari Richard adalah dia tidak mengisi penuh senjata itu, ataupun kalau diisi penuh maka senjata itu yang keluar hanya 5. Tetapi di dalam hasil otopsi ada 7 tembakan. Bisa saudara terangkan? Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Makanya saya mengambil alih tanggung jawab dan mencoba membuat skenario itu yang mulia. Oke. Ferdi Sambo menceritakan pada hakim saat Putri menceritakan pelecehan yang diakui Putri dilakukan oleh Yosua di Magelang. Hakim mencecar Sambo. Bagaimana Ferdi Sambo menanggapi cerita dari istrinya? Hakim juga menanyakan kondisi Ferdi Sambo yang tidak fokus saat memimpin rapat di saat istrinya di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo sehat hari ini? Puji Tuhan sehat yang mulia. Puji Tuhan sehat. Oke, sebelum saya mulai, saudara jaksa penuntut umum masih ada saksi lagi yang mau dibacakan? Sudah cukup ya? Baik. Baik, saudara terdakwa, saat ini saudara akan memberi keterangan sebagai terdakwa. Sebelumnya saudara sudah memberikan kesaksian dalam perkara Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer. Apakah keterangan yang saudara berikan pada saat itu sama dengan yang akan saudara terangkan atau masih ada yang kurang? Sama yang mulia. Sama. Iya yang mulia. Keterangan yang saudara berikan pada saat menjadi saksi kemarin kita anggap masuk sebagai keterangan terdakwa. Begitu? Demikian yang mulia. Baik, saya akan menanyakan sedikit. Pada tanggal 7 Juli, saudara pukul 4 pagi sudah menuju ke Jogja, kemudian saudara terbang ke Jakarta bersama saksi Daden, betul? Betul yang mulia. Setelah itu, apakah saudara mengetahui bahwa sebagaimana saudara terangkan kemarin bahwa saudara mendengar bahwa istri saudara dilecehkan? Begitu. Di tanggal 7 belum yang mulia. Jadi di tanggal 7 saudara tidak tahu peristiwa di Magelang itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Kapan saudara tahu bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap istri saudara? Saya mengetahui di tanggal 8 pada saat istri saya kembali dari Magelang. Pada saat istri saudara kembali dari Magelang. Sebelumnya ada komunikasi antara saudara dengan istri saudara di antara tanggal 7 sebelum kedatangan itu? Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa di jam 23 di tanggal 7 istri saya menelpon ke saya dalam kondisi menangis dan suaranya seperti berbisik-bisik. Istri saya menyampaikan bahwa Pak Yosua kurang ajar dengan saya. Dia masuk ke kamar. Saya kemudian kaget. Saya sampaikan, kurang ajar apa? Sudah Pak, saya akan kembali besok. Nanti akan saya jelaskan di Jakarta. Papa jangan hubungi ADC yang lain karena saya takut. Kemudian? Selanjutnya saya sampaikan, saya akan
menjemput kamu di Magelang. Tidak usah Pak, nanti akan terjadi sesuatu ke saya. Atau kalau gitu saya hubungi Polres untuk pengamanan ke kamu. Kemudian istri saya menyampaikan, sudah Pak, saya situasi sudah tenang di sini. Kuat dan Ricky sudah tidur di tangga. Besok pagi-pagi saya akan kembali ke Jakarta. Pada saat sama yang saudara ketahui bahwa di Magelang ada 3 ajudan saudara di sana bersama 2 orang ART, betul ya? Betul Yang Mulia. 3 orang ajudan ini sudah mengikuti Anda sejak lama, kecuali Richard. Betul Yang Mulia. Ketika saudara mendapatkan berita dari istri saudara tentang kekurangan ajaran dari korban, sebagaimana saudara sampaikan tadi, apa yang terbersit dan itu di pikiran saudara? Saya tidak terpikir akan sefatal sebagaimana yang disampaikan istri saya di tanggal 8 Yang Mulia. Oke. Selanjutnya tanggal 8 saudara pagi mengikuti kegiatan masuk kantor sebagaimana biasa dan dijadwalkan saudara mau mengikuti bulu tangkis dengan pimpinan. Betul Yang Mulia. Itu yang saudara sampaikan dan saksi kemarin menyampaikan seperti itu. Tetapi kemarin Cuk Putranto juga menyampaikan selaku korspri saudara, menyampaikan bahwa ada yang nggak fokus pada saat saudara memimpin rapat yang sedianya membahas mengenai Brotoseno. Betul? Pada saat ANEF di Biro Provos Yang Mulia. Ya, pada saat ANEF di Biro Provos. Di situ kemarin diterangkan saudara tidak fokus. Apakah itu saudara sudah mendengar peristiwa di Magelang? Belum Yang Mulia. Saya tidak fokus karena saya harus memimpin rapat dan harus mempersiapkan bahan. Di samping itu pagi istri saya sudah menelpon juga bahwa akan kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta dari Magelang, Putri Chandrawati bercerita mengenai peristiwa yang terjadi di Magelang kepada Verdi Sambo. Menurut terdakwa Verdi Sambo, apa yang terjadi di Magelang lebih fatal dari pelecehan. Sambo kemudian berniat meminta pertanggungjawaban sejumlah ajudan. Saudara bertemulah dengan istri saudara saat itu. Kapan istri saudara menceritakan tentang pelecehan seksual yang saudara terangkan? Pada saat tiba, istri saya menghampiri saya di ruang kerja, menyampaikan saya sudah tiba. Saya sampaikan, kamu mau cerita apa? Saya makan dulu, nanti kita bicara di lantai 3. Kemudian saya naik ke lantai 3, istri saya makan. Setelah itu, selesai makan, istri saya naik ke ruang lantai 3. Kemudian menceritakanlah kejadian di Magelang yang bukan pelecehan, tapi lebih fatal dari itu Yang Mulia. Bukan hanya pelecehan, tapi menurut saudara lebih fatal dari itu. Kemudian? Kemudian waktu itu saya emosi, saya marah. Kemudian saya tidak perkirakan bahwa ini akan terjadi sefatal itu. Kalau itu saya diceritakan semalam, pasti saya akan jemput semalam Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya harus meminta pertanggungjawaban ajudan yang menjaga keluarga saya di sana. Saya panggillah waktu itu Ricky Rizal untuk naik ke lantai 3. Oke. Memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta, cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol karbol wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol karbol wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Piring bersih masih bau. Ada yang histeris, guys. Bau terasi. Bawang. Sadis. Nih, ekonomi power liquid serai baru. Formula ekonomi serai yang mampu hilangkan bau. Cukup setetes, bersihkan semua bau sadis. Lemak dan bau bersih tuntas. Gimana wanginya? Seger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Wingscare. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Dalam sidang terdakwa Ferdi Sambo hari ini, ia mengatakan istrinya Putri Chandrawati marah setelah dilibatkan dalam skenario kematian Yosua. Putri mengatakan tidak mungkin menceritakan kejadian asusila yang terjadi di Magelang. Setelah menemui, apa yang saudara lakukan? Pak, setelah menemui para ketiga terdakwa di kantor Provos tadi. Kemudian saya mengumpulkan pejabat utama Propam waktu itu di ruang tamu lantai 3. Ada Pak Beni Ali, ada Karopaminal. Saya sampaikan bahwa saya waktu itu tetap mengingat kejadian Magelang sehingga emosi saya bisa naik waktu itu, yang mulia. Saya sampaikan bahwa tidak ada gunanya lagi bintang 2 kalau kehormatannya sudah dilecehkan oleh ajudan. Saya minta untuk setelah pemeriksaan Provos ini silakan dilakukan penyelidikan oleh Paminal, kemudian setelah itu berkoordinasi dengan penyidik
Polres Jakarta Selatan, karena waktu itu Kasat Serse juga ada di situ yang mulia. Saudara terdakwa, pada saat saudara rangkaian peristiwa yang saudara terangkan dari tadi di Saguling, kemudian ke Duren 3, kemudian ke kantor Propam, saudara masih menggunakan seragam dinas? Masih yang mulia. Masih. Kemudian setelah saudara, kan tadi saudara dari keterangan saksi kemarin menjelaskan apa gunanya pangkat bintang 2 kalau harga diri dan sudah terinjak-injak, kan seperti itu poinnya. Demikian yang mulia. Dan saudara masih menggunakan pakaian dinas ya waktu itu ya? Demikian yang mulia. Selanjutnya setelah saudara menerangkan itu kemana saudara? Saya kembali ke Saguling. Ke Saguling. Selanjutnya saudara pulang ke Saguling dan hari Sabtu apa yang terjadi? Hari Sabtu pagi bangun, saya bertemu istri saya sampaikan bahwa Yosua meninggal ditembak Richard. Saya sudah jelaskan ke Bapak Kapolri bahwa penembakan itu karena Yosua sudah masuk ke kamar dan lecehkan kamu di Duren 3. Istri saya waktu itu marah yang mulia. Istri saya menyampaikan, kenapa kamu libatkan saya? Saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mungkin menceritakan kejadian Magelang ini. Kemudian saya sampaikan, ya saya nggak mungkin lagi cabut keterangan saya ke Bapak Kapolri, dan anak-anak ini sudah diperiksa di Provos. Istri saya marah dan tidak menerima harus diikutkan dalam skenario di Duren 3 yang mulia. Saya tidak bisa bertemu terus karena sudah marah. Akhirnya saya telepon Karo Paminal yang mulia. Saya sampaikan, bro, nanti pemeriksaan 3 orang itu di tempat bro aja, biar penyidik meriksa di sana, karena ini menyangkut aib dari mbakmu. Itu yang kemudian langkah yang saya lakukan, karena istri saya tidak terima dilibatkan dalam skenario yang saya sampaikan, karena pembuatan skenario itu saya terlalu percaya diri waktu itu, mencoba membuat kejadian Magelang itu di Duren 3 yang mulia, tapi tidak lengkap, hanya pelecehan yang mulia. Di situ mungkin yang saya sesali sampai hari ini yang mulia. Terdakwa Ferdi Sambo mengatakan menyesal telah emosi hingga tidak melakukan pengecekan lebih lanjut. Ia langsung mempercayai cerita Putri Chandrawati hingga berakhir dengan kematian Brigadir Yosua. Pengalaman saudara sebagai anggota reserse kriminal umum sudah mumpuni, betul ya? Betul yang mulia. Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual, bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri, apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu, atau kita paling enggak saudara selaku suami, ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa, barangkali nanti ada sangkutannya, ada mohon maaf PMS atau yang lain-lain. Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Itulah yang saya sesali yang mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya yang mulia. Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini yang mulia.
Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Aku hanya ingin bebas, bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan. Dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. 50 tahun sudah PDI Perjuangan menjadi bagian dari perjuangan politik di Indonesia di bawah tema genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan dan tak kunjung padam. Saksikan Menggali Makna Pidato Politik Bu Mega Selasa 10 Januari pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Gak takut kuman? Rahasiaku, Dettol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Dettol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Kembali breaking news Kompas TV, Saudara, hakim mempertanyakan soal keterangan Sambo yang tidak sesuai dengan keterangan Ricky Rizal dan juga Eliezer soal keberadaan senjata Yosua. Di persidangan, Verdi Sambo juga mengatakan siap bertanggung jawab atas semua perintah penembakan kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Setelah penembakan, Verdi Sambo meminta Eliezer untuk berhenti, lalu mengambil senjata api Yosua dan menembakkannya ke arah dinding.
Ricky Rizal dan keterangan terdakwa Richard. Mereka mengatakan, bahkan Ricky Rizal mengatakan bahwa dari Magelang saya sudah mengamankan senjatanya korban. Saya letakkan di dalam dashboard mobil yang digunakan oleh istri saudara pada saat berpergian dari Magelang menuju Saguling. Dan Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya, bagaimana bang? Oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu yang mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang yang mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding yang mulia. Ya, keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah. Tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Bisa saudara tahu? Saya tidak mengetahui kapan Yosua mengambil itu yang mulia. Saudara tidak mengetahui kapan Yosua mengambil senjata itu. Padahal saudara Richard di persidangan menerangkan bahwa saudara memerintahkan mengambil untuk senjatanya korban pada saat di rumah Saguling, dan tadi saudara sudah bantah hal itu. Saya tidak tahu, saudara tidak mengatakan begitu. Makanya ada hal yang mungkin saudara terangkan sangat berbeda dengan keterangan terdakwa lain di persidangan ini. Bisa saudara jelaskan? Saya sudah sampaikan yang mulia, terkait pengamanan senjata di Magelang itu saya tidak mendapat informasi. Saya juga tidak meminta keterangan, saya juga tidak meminta senjata itu dari Richard waktu itu yang mulia. Oke, selanjutnya saudara, kapan saudara membuat skenario itu? Setelah istri saya jemput ke dalam kamar, kemudian diantar Ricky ke Saguling, saya kemudian masuk kembali ke dalam menyampaikan ke Richard bahwa saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Hanya kamu harus menjelaskan bahwa ini tembak-menembak yang diawali dari ketok palu di Jambi ya. Tentu ini bagian dari proses pengembangan fakta-fakta di persidangan dari perkara-perkara sebelumnya, ada Isumi Zola dan kawan-kawan gitu ya. Ada beberapa tersangka yang telah kami tetapkan sebagai tersangka di dalam perkara ini, kurang lebih ada 28 orang ya, dan hari ini kami memanggil 10 orang sebenarnya sebagai tersangka untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK yang terdiri dari anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 untuk hadir di Gedung KPK. Informasi yang kami peroleh tadi ada 6 yang sudah hadir dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, dan perkembangannya nanti kami akan sampaikan proses-proses berikutnya. Apakah dilakukan penahanankah atau seperti apa, tentu nanti menunggu dari tim penyidik KPK. Baik, berikutnya kami juga ingin sampaikan perkembangan terkait dengan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang sudah kami umumkan beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan korupsi di Papua ya, pembangunan infrastruktur di Papua, yaitu RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan sebagai tersangka pemberi suap, jadi salah satu tersangka pemberi suap terhadap LE, di mana LE sendiri kan teman-teman juga tahu telah ditetapkan sebagai tersangka selain penerima suap juga dugaan gratifikasi, begitu ya.
kami sudah melakukan pemanggilan sebelumnya secara patut dan sah kepada yang bersangkutan beberapa waktu yang lalu yang sudah kami umumkan juga kepada masyarakat tentunya. Tetapi kemudian kami juga memiliki penilaian terhadap tersangka ini yang sekalipun penasehat hukumnya telah menyampaikan terkait dengan keadaan dari tersangka ini, misalnya dengan narasi sakit dan bahkan kemudian berkirim surat secara dokumen tentang kesehatan dari tersangka LE ini, tetapi sekali lagi kami juga tidak serta-merta percaya begitu saja memenuhi permintaan dari penasihat hukum tersangka LE misalnya untuk segera berobat ke Singapura. Sehingga untuk itulah kami melakukan pemeriksaan langsung di Papua sebagaimana ketentuan pasal 113 KUHAP begitu ya. Kami ingin tegaskan 113 KUHAP itu memberikan ruang bagi penyidik untuk bisa melakukan pemeriksaan secara langsung di tempat kediaman tersangka sehingga tidak ada pelanggaran terhadap proses-proses dimaksud. Justru kemudian proses penyidikan perkara ini menjadi terpenuhi syarat formilnya berupa berita acara pemeriksaan terhadap tersangka LE ini maupun berita acara pemeriksaan lainnya termasuk kesehatan dari tersangka. Berikutnya kan teman-teman juga tahu bahwa ternyata tersangka LE ini muncul di ruang publik gitu kan untuk meresmikan beberapa proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Nah, tentu ini kan kami sayangkan informasi dan data yang disampaikan oleh penasehat hukum. Maka kami ikuti betul bagaimana kemudian pemberitaan ini muncul dan termasuk faktual yang ada terhadap keberadaan dari tersangka LE. Sehingga paralel dengan proses pengumpulan alat bukti yang terus kami lakukan sebagai kelengkapan dari bukti permulaan yang telah kami miliki. Ini perlu kami garis bawahi ya teman-teman terkait dengan bukti permulaan. Jadi tidak berhenti ketika dalam proses penyidikan ada bukti permulaan itu dianggap cukup. Tidak. Tetapi justru dari bukti permulaan itulah terus kami kembangkan dengan mengumpulkan alat bukti. Sehingga kami terus lakukan itu dan kemudian tim juga bergerak ke lapangan beberapa hari yang lalu dan analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan. Sehingga kami lakukan upaya itu. Tadi sudah dilakukan penangkapan dan saat ini masih dalam proses untuk dibawa ke Jakarta tentunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK. Nah, proses berikutnya tentu nanti kami akan sampaikan setelah pemeriksaan seperti apa nantinya. Apakah kemudian syarat subjektif, syarat objektif, sebagaimana ketentuan pasal 21 hukum acara pidana itu terpenuhikah atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan tim penyidik KPK, begitu ya. Kalaupun kemudian terpenuhi, tentu kami bisa lakukan upaya paksa karena ini proses penyidikan, seperti halnya proses penahanan, begitu. Pasti kami nanti akan sampaikan perkembangannya, tetapi sejauh ini memang masih pada proses-proses memindahkan, ya, membawa tersangka ini dari Papua menuju Jakarta. Begitu ya, teman-teman? Lukas ditangkap sendiri atau sama orang lain, Mas? Ya, informasi yang kami peroleh memang kan betul ya, ditangkapnya di sebuah rumah makan ya. Memang ada pihak-pihak lain. Tetapi tentu kepentingan KPK adalah menangkap tersangka. Nah, tersangka ini yang sudah kami umumkan kemarin kan 2. 1 sudah ditahan, sehingga penangkapan dilakukan terhadap tersangka LE, begitu ya. Mau minta ya? Oke, baik. Di sini, yang di Papua ya, Pak? Iya, tentu untuk yang di Papua kami sudah koordinasikan ya. Tim beberapa hari yang lalu sudah di sana melakukan pemantauan dan analisis serta mengikuti terus bagaimana kemudian pemberitaan itu muncul LE di ruang publik kan gitu ya. Sehingga sekali lagi koordinasi dengan pihak Brimob Polda Papua, ya, Kepolisian Polda Papua kami lakukan sehingga tadi proses yang sudah berjalan tentu kalaupun kemudian ada gangguan-gangguan kecil saya kira sudah bisa diatasi oleh pihak Polda dan kami yakin masyarakat Papua mendukung begitu ya, upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Karena sekali lagi begini, kami ingin tegaskan, tidak ada kepentingan lain dari KPK selain proses penegakan hukum.
tidak ada kepentingan politik sama sekali. Ini murni penegakan hukum. Sehingga kami pastikan terhadap tersangka LE ini kami juga hormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusianya. Kami junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami penuhi hak-haknya sebagai tersangka sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara pidana. Ya, kami beri ruang yang sama, kami beri kesempatan yang sama bagi penasihat hukum untuk memberikan pembelaan yang terbaiknya. Karena sejatinya seperti itulah proses penegakan hukum. Jadi pada gilirannya nanti akan diuji bersama di persidangan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, saudara penasihat hukum juga seharusnya sama. Tidak kemudian misalnya membangun opini dan narasi yang di luar konteks hukum, gitu kan? Karena fungsi dari saudara penasihat hukum yang kita tahu profesi yang sangat mulia, maka pembelaan terhadap haknya itu justru menjadi penting, begitu, terhadap tersangka ini. Kalaupun kemudian menarasikan bahwa kok tidak ada pemberitahuan terhadap tersangka LE, ini yang kemudian menjadi tidak tepat saya kira ya, karena ini kan proses penangkapan di mana sebelumnya kami telah memanggil secara patut dan sah terhadap tersangka ini. Kalau kemudian harus memberitahukan kan tidak ada hukum acaranya ketika menangkap seorang tersangka. Setelahnya pasti kami akan komunikasikan, kami akan sampaikan kepada tersangka silakan untuk bisa didampingi oleh penasihat hukum. Mau menegaskan Mas, dalam pemeriksaan nanti apakah bakal didalami langsung penerimaan gratifikasinya Mas? Oke, kan ya. Kemarin belum divitalin. Baik. Ini yang terkait dengan pengamanan pasti kami lakukan koordinasi ya. Untuk pengamanan kami lakukan melalui Biro Umum, juga pasti nanti akan lakukan komunikasi lebih lanjut terkait dengan proses pengamanan. Adapun terkait dengan materi, terkait dengan dugaan gratifikasi, sekali lagi beberapa waktu yang lalu juga sudah kami sampaikan, kami terus kumpulkan, kami terus lengkapi alat bukti sebagai kelanjutan dari bukti permulaan yang telah KPK miliki, begitu ya. Nanti seperti apa hasilnya, pasti perkembangannya kan selalu kami sampaikan pada masyarakat melalui teman-teman media semuanya kan. Begitu, oke? Untuk perkiraan sampai jam berapanya nanti kami koordinasi kembali dengan teman-teman di lapangan, begitu ya. Tapi yang pasti bahwa saat ini sudah keluar dari Papua, begitu ya. Sehingga nanti sampai di Jakarta jam berapa, pasti kami sampaikan. Teman-teman tidak ditinggal. Ya. Ya teman-teman sudah melihat sendiri kan, ternyata kemudian kan tersangka LE muncul di ruang publik dalam keadaan yang teman-teman bisa lihat. Tidak seperti yang dinarasikan dan bahkan tanda kutip diancamkan kan oleh penasihat hukumnya, bahwa mengatakan KPK harus bertanggung jawab bila kemudian tersangka meninggal dunia karena tidak memenuhi permohonan untuk berobat ke Singapura. Tapi faktanya kan sebaliknya, sehingga KPK juga kemudian memiliki argumentasi lain tidak memenuhi itu semua, kan begitu. Bahkan kemudian kita langsung tinjau langsung gitu ya, secara faktual bagaimana keadaan kondisi kesehatan dari tersangka LE. Pak, sampainya di Jakarta akan langsung diperiksa atau ada pengecekan kesehatan terlebih dahulu? Iya, tentu mekanisme dalam proses-proses berikutnya pasti kami lakukan pemeriksaan di lantai 2 oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan kesehatan sebagai pemenuhan hak dari tersangka pasti kami lakukan ya. Karena ketika tersangka ataupun seseorang bahkan saksi pun ketika dilakukan pemeriksaan pasti juga kemudian kami lakukan pemeriksaan kesehatannya, termasuk ketika seorang tersangka akan dilakukan penahanan pasti kami juga lakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter KPK. Kalau diperlukan keterangan ataupun pemeriksaan dari dokter lain ya pasti kami nanti akan fasilitasi sepanjang kemudian memang kondisinya membutuhkan untuk itu. Gitu ya. Infonya udah di Jakarta sekarang. Info dari siapa? Rahasia Mas. Belum. Ya, oke ya. Buat sedekatan Pak, katanya dari pengacara tadi nggak ada surat penangkapan itu Pak. Iya, nanti dibuktikan saja karena seluruh proses-proses di dalam kami melakukan kegiatan penyidikan termasuk upaya paksa pasti ada surat tugas dan ada surat-surat kelengkapannya, begitu ya. Sekali lagi karena seluruh proses penyidikan itu pada akhirnya akan diuji, ya, diuji baik di pra-peradilan, diuji maupun di pengadilan tindak pidana korupsi, maka kami pastikan setiap langkah yang diambil oleh KPK, kami kaji betul aturan hukumnya, kami patuhi betul aturan hukumnya, tidak lepas dari aturan hukum, ya. Kan sering kami katakan bahwa di dalam menegakkan hukum KPK tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri, termasuk hukum acara pidana, begitu ya.
Oke, cukup. Sip ya. Mas, katanya ada penggeledahan kasus Bupati Bantaran. Nanti satu-satu. Oke ya, thank you ya. Makasih ya. Pak. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Lagi. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Arhan menggiring bola dibayangi oleh lawannya, sanggup meloloskan diri, dan tiba-tiba ia berhenti menolong lawan yang cedera. Main bersih, wajah juga harus bersih. Ka Face Wash, jadikan wajah cerah dan berenergi. Volka, menang kalah, pilih main bersih. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Kembali kita ke PN Jakarta Selatan untuk mendengarkan sidang terdakwa Ferdi Sambo yang sebelumnya sempat diskors sekitar pukul 1:10. Dan kita akan mendengarkan bersama pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Ferdi Sambo. Ditanyakan juga oleh salah satu anggota majelis, kenapa terdakwa tidak langsung memanggil Joshua? Makanya saya tanyakan, setelah mendengar cerita Ibu Putri, apakah saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk minta bantuan atau minta penjelasan ke salah satu ajudan?
Saya minta pertanggungjawaban ajudan dulu, karena saya harus menanyakan dulu kejadian itu ke mereka. Tadi saudara terdakwa mengatakan di sidang ini bahwa menanyakan kepada RR untuk membackup, apa betul demikian ya? Betul. Terus kemudian kalau Joshua melawan, benar terdakwa mengatakan apakah terdakwa Ricky siap menembak? Betul. Terhadap RR juga benar terdakwa menyatakan siap menembak? Betul. Apa yang menjadi dasar pemikiran saudara terdakwa sehingga mengatakan apakah terdakwa saudara Ricky dengan Richard untuk menyatakan sikapnya siap menembak itu? Karena dalam pemikiran saya pada saat membackup itu alternatif terakhir, kalau misalnya dia melawan, ya mereka harus bisa membackup saya. Apa alasan saudara kenapa harus meminta di backup oleh RR ataupun Ricky dengan Richard, sementara terdakwa sendiri adalah waktu itu masih seorang anggota polisi dan memiliki senjata? Salah satu fungsi dan tugasnya ajudan serta anggota yang mengikut saya adalah membackup saya apabila ada yang saya butuhkan terkait dengan kejadian ini. Oh, hanya seperti itu. Apakah ketika itu terdakwa ketika bertemu dengan Richard Eliezer menanyakan kepada Richard bahwa setelah menanyakan peristiwa Magelang, terdakwa mengatakan saya sudah mendengar cerita dari Ricky dengan Kuat Ma'ruf. Apa betul demikian? Itu tidak benar. Tidak benar. Tadi saudara terdakwa menjelaskan, mengatakan bahwa menceritakan skenario di Duren 3. Apakah cerita skenario ini saudara juga terdakwa juga jelaskan di Saguling? Tidak. Tidak. Jadi yang saudara jelaskan kepada Richard ketika meminta bantuan itu seperti apa? Hanya seperti saya jelaskan kepada Yang Mulia tadi. Terkait dengan permintaan bantuan itu, atau misalnya, minta pernyataan sikapnya si Richard Eliezer. Apakah ketika waktu itu menyampaikan itu, saudara sadar dengan perkataan sanggup nggak kamu menembak Joshua? Saya tidak menyampaikan seperti itu. Saya sampaikan tadi yang saya sampaikan kepada Yang Mulia. Si Richard, kalau si Richard Eliezer Budihan Lumiu? Sama tadi yang saya sudah sampaikan ke Yang Mulia. Ketika saudara berada di Duren 3, keterangannya si Azam Dromer sama si Prayogi mengatakan mendengar deringan telepon ketika terdakwa menuju ke Duren 3. Apakah deringan telepon itu deringan telepon dari istri terdakwa? Tadi saya sudah jawab pertanyaan Yang Mulia, bukan. Bukan. Pada saat terdakwa sampai di Duren 3 dan terdakwa turun dari mobil, terus senjata atau pistol jatuh. Itu pistol yang jatuh itu warnanya apa?
Hitam, ada birunya, ada hijaunya. Hitam, ada birunya, ada hijaunya. Hijau, bukan biru. Ada hijaunya. Tapi lebih condong ke hitam. Lebih condong ke hitam. Apakah senjata itu yang dikatakan dengan apa tadi? Wilson Combat? Demikian. Iya. Tadi saudara menjelaskan bahwa Wilson Combat itu disita, ya. Sepengetahuan saya disita pada saat saya sudah jadi tersangka. Izin Bapak, kami memperlihatkan Wilson Combat-nya. Sudah disiapkan? Sudah, Pak. Silakan. Tadi saudara menjelaskan warna hitam. Apakah ini yang dikatakan Wilson Combat itu? Ini disita dari posko yang mulia. Bukan yang ini. Bukan yang ini yang Wilson Combat itu? Bukan. Karena yang disita dari tidak ada. Sudah ada. Sambil. Mohon maaf, itu disita pada saat saya sudah di dalam tahap. Silakan lanjutkan yang lain dulu sambil mencari. Ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, terus seperti yang cerita terdakwa tadi jelaskan sama ketua majelis, menembak si Richard Eliezer, menembak, terus saksi melihat, terdakwa melihat Richard menembak sampai ke depan. Ketika itu senjata Wilson Combat itu saksi taruh di mana? Terdakwa taruh di mana? Masih saya taruh di saku kanan. Masih taruh di saku kanan. Demikian. Apakah Wilson Combat itu digunakan juga untuk menembak ketika itu? Tidak saya gunakan. Tidak. Menurut keterangan Richard Eliezer, terdakwa ketika selesai terjadi penembakan itu, terdakwa mengatakan, periksa handphonenya. Apa benar demikian? Saya tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Pada saat setelah kejadian, terdakwa tadi menjelaskan bahwa pada saat kejadian itulah, terus kemudian menjelaskan cerita skenario. Sementara si keterangan si Richard Eliezer baik pada saat dia jadi pemeriksaan tersangka maupun jadi saksi, dia mengatakan menceritakan di Saguling. Terus tadi terdakwa menjelaskan bahwa mengemukakan lagi pada saat Richard Eliezer Pudian Lumiu dengan Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf pada saat mereka diperiksa terkait dengan malam itu juga dan menyampaikan skenarionya seperti itu. Sementara yang mengetahui skenario awal itu hanya terdakwa dan Richard Eliezer. Pertanyaannya, di mana saudara terdakwa menjelaskan di rumah Duren 3 cerita itu? Apakah di dalam rumah atau di luar atau bagaimana? Pada saat setelah mengantar istri saya keluar, saya masuk kembali kemudian memanggil Richard untuk menjelaskan yang saya sudah sampaikan tadi terkait dengan skenario itu. Kemudian penegasan kembali di lantai 3 Biro Provos karena saya belum sempat menceritakan atau menjelaskan ke Kuat dan Ricky sehingga saya panggil mereka bertiga. Dari beberapa keterangan saksi sebelumnya menjelaskan bahwa terdakwa masuk itu tidak menemui Richard Eliezer, tetapi langsung masuk ke kamar menjemput saksi Putri Chandrawati. Yang benar yang mana? Keterangan saudara ini atau yang bagaimana?
Saya sudah sampaikan, saya memanggil Richard setelah saya mengantar istri saya keluar meminta Ricky untuk mengantar istri saya ke Saguling. Kemudian saya masuk lagi meminta Richard untuk bisa menjelaskan bahwa ini peristiwa tembak-menembak. Kemudian saya ceritakanlah apa yang harus dia sampaikan apabila nanti ada pertanyaan dari anggota yang datang. Terkait dengan tadi sudah terdakwa menjelaskan bahwa menelpon Hendra Kurniawan, terus meminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang itu di Biro Propos karena ini masalah mbakmu, kayak gitu katanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ku ingin bersatu bersama selamanya, kita tegar. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sorry. Di sini kita harus. Kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batuk PE dengan 3 oke-nya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batuk PE, pas dan efektif, tanpa ngantuk. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Nah, kemudian Arif Rahman menghadap sendiri ke ruangan saya, menceritakanlah hasil mereka menonton CCTV di depan pos satpam itu yang saya jelaskan tadi ke Yang Mulia. Apakah ketika menghadap si Arif Rahman itu ke terdakwa, si Hendra Kurniawan tidak ikut? Tidak ikut, Yang Mulia. Tidak ikut? Tidak ikut. Karena keterangan saksi yang kemarin mengatakan si Arif Rahman jelas tegas mengatakan bahwa ditemani sama Hendra Kurniawan. Ini juga sudah ditanyakan pada kesaksian saya ke mereka, ke terdakwa, saya sampaikan tidak ikut. Tidak ikut. Kenapa? Karena kalaupun dia ikut, tidak mungkin saya akan ceritakan ke dia. Dan tidak mungkin juga dia akan lakukan itu. Apakah kemudian terdakwa tahu kalau CCTV itu dimusnahkan? Saya tidak mengecek lagi karena saya percaya ke adik-adik ini pasti akan dilakukan perusakan pemusnahan itu ya. Saya kembali ke belakang lagi sedikit terkait dengan Saguling. Di Saguling itu berapa lama tenggang waktu antara terdakwa ketemu dengan Putri Chandrawati sampai dengan terdakwa ketemu dengan Richard Eliezer Pudian Lumiu? Saya tidak bisa menghitung waktunya, tapi saya tidak bisa pastikan waktunya. Tidak bisa pastikan. Demikian. Lama atau cepat? Saya sudah sampaikan tadi nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Lama dan cepatnya pun tidak tahu ya. Apakah ketika terdakwa bertemu dengan Richard Eliezer Pudian Lumiu ada menyampaikan kalau nanti kita sama-sama ke Duren 3, 4, 6? Saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Tidak pernah. Tidak pernah juga menentukan Duren 3, 4, 6, tidak pernah juga. Belum. Tadi terdakwa itu menjelaskan bahwa kepada Putri Chandrawati bahwa nanti malam kita klarifikasi konfirmasi ke Joshua. Sementara terdakwa ini kan boleh dikata latar belakangnya itu orang Sulawesi Selatan, orang dari Toraja ya. Tadi juga saudara menjelaskan harkat dan martabat. Kalau sebagai seorang laki-laki Sulawesi Selatan, kenapa terdakwa tidak langsung melakukan klarifikasi ketika terdakwa mendengar cerita dari Ibu Putri Chandrawati? Saya sudah sampaikan saya harus meminta pertanggungjawaban ajudan dulu terkait dengan peristiwa itu. Dibantu sama kawan. Izin yang mulia, lanjutkan. Saudara terdakwa, saya hanya bertanya yang fokus-fokusnya saja, tidak akan mengulangi lagi. Saya ingin pertama kali fokus kepada lantai 3 Saguling. Tadi saudara mengatakan bahwa Putri Chandrawati mengatakan kepada saudara bahwa ia dilecehkan, bahkan diperkosa. Kemudian terdakwa juga sudah menanyakan kepada Ricky dan memanggil untuk kalau misalkan saya klarifikasi, kamu berani backup atau tidak. Kemudian saudara juga mempunyai pengalaman sebagai seorang reserse dan polisi selama 26 tahun. Kami saja itu paling tidak insting penegak hukumnya, insting pada saat melakukan pemeriksaan pasti sudah terasah
pasti kita sudah tahu mana itu yang benar, paling tidak kisi-kisinya. Dan saudara juga pasti sudah tahu apa itu pelecehan, apa itu pemerkosaan, dan apa itu perbuatan pencabulan. Itu sudah insting dan itu sudah naluri alamiah sebagai seorang penegak hukum. Namun demikian, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau memang saudara sudah tahu bahwa Putri Chandrawati itu dilecehkan, bahkan diperkosa oleh Yosua, kenapa saudara tetap membiarkan dia pergi bersama Yosua ke Duren 3? Tadi juga saudara sudah mengatakan bahwa semua orang yang dari luar kota itu pasti akan isolasi mandiri. Putri Chandrawati dan Yosua sama-sama di luar kota pasti akan isolasi mandiri berdua, atau paling tidak dengan ajudan-ajudan yang lain. Tapi kenapa saudara membiarkan itu? Padahal saudara sudah tahu bahwa istri saudara yang saudara katakan di persidangan lain lalu dia adalah cinta pertama saudara, kok dibiarkan bersama dengan pemerkosa untuk berdua atau bersama-sama dengan yang lain dalam satu rumah yang sama? Ini saya ingin memperdalam ini. Apa yang ada di benak saudara pada saat itu? Saya sudah sampaikan bahwa setelah mendengar penjelasan istri saya itu, saya tidak bisa berpikir yang jernih waktu itu. Sehingga langkah pertama saya harus memanggil ajudan yang bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan dia pergi, kemudian merangkat isolasi dengan Yosua kembali, itu saya tidak tahu. Saya sudah jelaskan bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu sudah biasa mereka lakukan. Dan juga istri saya tidak mau ini ramai, kemudian tidak mau ini diketahui oleh orang karena aib. Paham, saya paham bahwa istri saudara versinya tidak mau untuk ini terbongkar. Tapi kan Anda juga tahu bahwa katakanlah dia korban pemerkosaan pasti mengalami trauma. Kok Anda membiarkan dia sama si pemerkosa? Tadi juga saudara sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Setiap yang dari keluar kota pasti akan isolasi mandiri. Anda kan tahu bahwa Yosua ikut ke Magelang. Anda juga tahu bahwa Putri Chandrawati di Magelang. Anda tahu bahwa mereka bersama kembali ke Jakarta. Itu kan mereka akan isolasi bersama. Itu yang saya tanyakan, kok Anda membiarkan istri saudara? Mohon maaf penuntut umum, ya. Saudara tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu itu, sehingga tidak bisa menanyakan kepada saya terkait dengan perasaan saya waktu itu. Kalau itu yang terjadi seperti itu, yang seperti inilah yang saya sampaikan di persidangan. Baik. Jadi jangan saya seolah-olah membiarkan istri saya untuk pergi lagi. Kondisi akan berbeda, pasti akan berbeda. Kondisi saya waktu itu bagaimana coba seandainya terjadi pada keluarga ataupun siapa yang menjadi. Tapi saudara tahu ya bahwa Yosua juga pasti akan isolasi mandiri bersama. Saya sudah tidak terpikirkan itu lagi. Tidak terpikirkan, baik. Saudara juga tadi sempat mengatakan bahwa kepada Ricky dan juga Richard untuk backup. Ini saya ikuti versi saudara. Selama Anda menjabat sebagai Kadif Propam, ini kan ya kita semua sudah tahu bahwa ini adalah polisinya polisi. Kewenangan Anda luar biasa terhadap penanganan terhadap polisi. Pernahkah ada ajudan yang melawan? Sampai saudara mengatakan kepada Ricky dan Richard, kalau Yosua melawan, backup saya. Pernahkah sebelumnya ada yang melawan? Kok sampai terbersit di pikiran Anda ada pemikiran seperti itu? Tidak pernah ada yang melawan. Nah, makanya ini kondisi berbeda. Harus dipahami bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Yosua terhadap istri saya, sehingga saya harus meminta backup apabila ada sesuatu yang terjadi pada saat saya konfirmasi. Itu yang ada dalam pemikiran saya. Baik, saya juga ingin sedikit memperdalam lagi penggunaan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sejak awal, kami terus berupaya menyajikan jurnalisme berkualitas.
lebih jeli melihat yang terabaikan, lebih banyak mendengar yang terpinggirkan. Semuanya kami sampaikan secara jujur dengan hati nurani. Komitmen inilah yang kami selalu setia jalankan untuk Anda, masyarakat Indonesia. Dukung kami menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas, karena suara masyarakat adalah suara yang harus didengar. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari gak cobain. Dari Wingsfood. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatkan counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. 50 tahun sudah PDI Perjuangan menjadi bagian dari perjuangan politik di Indonesia di bawah tema genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan dan tak kunjung padam. Saksikan Menggali Makna Pidato Politik Bu Mega Selasa 10 Januari pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok! WPC Kloset dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfood. Sudut hukum ini bisa jadi berbeda. Kalau Anda mengatakan itu tanpa ketegasan ada meeting of mind, itu akan berbeda arahnya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan tanggapi di dalam tuntutan Baik. Anda. Ganti pertanyaan, silakan. Ini, baiklah. Ini kan tadi saya tanya karena saudara adalah selaku penyidik dan sudah mumpuni dalam penyidikan, pasti akan merangkai peristiwa. Katakanlah sekarang kebalikannya. Kalau saudara melakukan penyidikan, kemudian ada seseorang yang menyatakan bahwa berani nggak tembak orang itu, kemudian orang lain menyatakan hajar, pemikiran atau insting saudara selaku penyidik, hajar maknanya apa? Silakan tanggapi di dalam surat tuntutan. Baik, Anda tidak mau menjawab. Silakan lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, saudara Majelis Hakim. Sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan keadaan emosional saudara. Ya. Ini karena saya di sini mencari kebenaran materi dan Anda juga pasti memahami kondisi ini, bukan berusaha untuk mengusik kepribadian saudara. Tapi harus saya tanyakan bahwa semenjak persidangan ini, saya melihat kalau saudara ditanyakan terkait dengan peristiwa di Magelang pasti emosional. Tadi bahkan ditanyakan oleh Majelis Hakim, Anda juga sempat berhenti sejenak, menahan emosi, bahkan mungkin menangis. Apakah itu benar? Ya, benar. Benar. Mengapa seperti itu? Ya,
Kalau penuntut umum bisa merasakan perasaan saya, istrinya dibuat seperti itu, pasti akan merasakan sama dengan saya. Baik. Sekarang saya ingin menanyakan, sebelum Anda ditetapkan sebagai tersangka, saudara juga sempat bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, Komisioner Komnas HAM. Di sana saudara masih juga mempertahankan skenario. Pada saat itu, saudara menangis untuk mempertahankan skenario pemerkosaan. Apakah itu benar? Pada saat bertemu dengan pejabat-pejabat tersebut, saya mengingat kejadian di Magelang. Tapi yang saudara sampaikan adalah peristiwa pemerkosaan di Duren 3. Pelecehan di Duren 3. Iya, pelecehan di Duren 3. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau memang ini untuk menggali keyakinan kami dan seluruh di persidangan ini, kalau untuk skenario Anda bisa menangis, lalu apa yang bisa membuat kami percaya bahwa tangisan saudara ini adalah benar tentang peristiwa di Magelang? Keberatan yang mulia, itu pertanyaannya opini, sebaiknya ini pertanyaan bukan saja. Pertanyaan pada terdakwa ada apa yang ia lakukan, ketahui dan alami. Ya, ini adalah apa yang terdakwa ketahui dan alami. Bisa saudara jawab? Saya sampaikan yang mulia. Saya sudah sampaikan bahwa saya salah, saya akan bertanggungjawabkan ini. Jadi jangan terus kemudian saya dianggap bahwa bisa seperti apa. Kalau saya penyidik handal ini tidak akan terungkap. Oke. Lanjutkan pertanyaan, ganti topik. Silakan saudara. Baik. Tadi sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Baik, lanjutkan. Silakan. Izin melanjutkan majelis. Saudara terdakwa, tadi kan saudara menerangkan ya, pada saat tadi saya dengarkan kalau majelis bertanya, saya bilang hajar cat, kan seperti itu ya. Nah, tapi Richard menembak. Saya tanya ke saudara, Richard itu kan nembak lebih dari 1 kali, betul? Yang saudara lihat pada saat itu Richard berapa kali menembak? Berulang kali. Sampai lebih dari 1 kali. Di situ ada saudara, ada RR, ada KM, ya kan? Nah, PC di kamar. Kalau memang itu, kan yang saya dengarkan ini saudara hanya bicara seperti seolah-olah itu kehendaknya si Richard sendiri. Sepertinya, ya. Pada saat itu kalau memang itu, kenapa saudara tidak mencegah pada saat tembakan kedua? Saya sudah sampaikan. Kalau saya serahkan semua tanggung jawab ke Richard, saya tidak akan mengaku salah. Oke. Karena saya bertanggung jawab, makanya saya akuin kesalahan itu. Oke. Perintah salah, kemudian dia menembak, ya saya tanggung jawab. Oh, ini artinya ini sesuai dengan apa yang Richard utarakan pada saat dia diminta untuk saudara. Nanti saudara sendiri yang bilang saudara akan berpertanggungjawabkan, begitu? Dari awal saya sudah sampaikan. Nah, yang saya tanya, pada saat melaporkan pertama kali skenarionya itu, saudara mengerti nggak sprindik yang turun itu apa pasalnya? Untuk skenario pertama yang saudara... Saya tidak ingat. Itu tembak menembak, Joshua yang tembak RE, betul? Oh, demikian. Demikian ya. Padahal yang meninggal itu Joshua. Apakah itu tidak bersesuaian dengan keinginan saudara untuk membackup RE? Kan saya sudah sampaikan bahwa... Enggak, itu jawab aja. Apakah itu sesuai dengan keinginan saudara? Jika Richard yang melakukan, saudara yang akan melindungi, atau apa namanya itu bahasanya? Itu saya sampaikan setelah tertembaknya Yosua. Saya sampaikan, saya akan bertanggung jawab atas penembakan ini. Ya. Nah, caranya bagaimana saya bertanggung jawab? Berarti benar ya, berarti artinya itulah bahasa saudara bahwa saudara akan melindungi RE, kan begitu? Iya, dengan membuat cerita itu tembak-menembak. Nah, sekarang yang saya tanyakan, ini kan yang pada saat ini kan
saudara kan waktu di Magelang mendapat telepon dari istri saudara ya. Jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ajudan, karena rumah kita ini kecil, saya takut terjadi apa-apa. Artinya, ajudan yang ada di Magelang pada saat itu kan tidak mengerti ada apa. Saudara sendiri tadi menerangkan, saya tidak mau kalau kejadian yang menimpa istri saya ini diketahui orang lain. Kan seperti itu ya? Betul. Ya, demikian, betul. Pertanyaan saya, kenapa pada saat itu, ini kan artinya saudara mengetahui, para ajudan itu tidak mengetahui, kenapa masih minta konfirmasi lagi ke RR, ke siapa namanya itu, ke RE. Jelas saudara sudah tahu pada saat itu kalau mereka tidak tahu. Saya sudah sampaikan di tanggal 7 itu, istri saya belum bercerita lengkap. Di tanggal 8 baru menceritakan secara utuh peristiwa yang dialami. Iya, tapi yang pasti para ajudan itu kan tidak tahu ceritanya. Saya kan belum menanyakan waktu itu. Oh, belum. Oke. Sekarang saya pernah menanyakan perihal senjata HS pada saya menunjukkan senjata AS ke saudara waktu persidangan yang lalu. Saya tunjukkan. Ini saudara HS, iya, saudara bilang. Yang saudara tembakkan ke dinding, iya. Yang saya ambil dari belakang punggung saudara, itu yang saudara terangkan. Lah, tadi ditanya sama hakim, saudara bilang diambil dari punggung Joshua. Pinggang. Ini belakang Yosua. Pinggang Yosua. Sekarang, sebelumnya saya saya tidak tanya. pernah menyampaikan mengambil dari pinggang saya. Oke. Sekarang saya tanyakan mengenai CCTV, ya, CCTV yang ada di, ini kan saudara perintahnya ke HK, ini kan amankan CCTV yang di luar, di sekitar komplek. Nah, sementara kejadiannya kan di dalam rumah. Saudara bilang pada saat orang itu mau mengambil, wah ini bagus ini Dan, kalau ini bisa kelihatan semua, kan begitu. Waktu itu nggak salah Arif Rahman yang bilang seperti itu. Ya. Ya, saudara langsung bilang, oh ini rusak, kan gitu. Saya sudah sampaikan. Spontan tanggal 8 itu ya. Itu kejadian pada saat prarekon di tanggal 9. Tanggal 9. Kemudian di tanggal 8. Yang saya tanyakan, kapan saudara tanya sama Kodir alias Diryanto perihal CCTV? Tanggal 8 sebelum Kasat Serse itu datang untuk olah TKP. Tanggal 8 sebelum Kasat. Padahal Diryanto pada saat persidangan dia menerangkan tidak masuk rumah pada tanggal 8 itu. Sebelum orang itu pada pergi semua. Saya menanyakan di carport. Di carport. Kalau memang itu betul rusak, ada berapa CCTV yang di dalam rumah Duren 3 yang saudara tahu? Seingat saya ada 8 kalau tidak salah. 8. Kalau rusak itu sekarang CCTV-nya itu masih ada di situ? Sudah disita oleh Bareskrim waktu itu. Sudah disita. Dilanjutkan dulu. Kurang saja. Dua aja yang mulia. Dua saja terakhir ya. Oke. Saudara terdakwa ya. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpan. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpan-nya. Kemasan paket duo Counterpan. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Oke, satu saja. Izin ini majelis. udah 5 ini. Satu saja, udah jangan ganti Satu saja yang majelis. Satu Ya, aja. silakan. Izin. Mohon izin ya mulia, karena untuk mengisi. Ya udah, sempat satu saja. Saudara terdakwa ya. Ya. Ini coba saudara ingat-ingat lagi. Apakah benar saudara tidak pernah mengajak Kuat maupun Riki untuk ikut ke Jakarta? Apakah benar? Coba saudara ingat-ingat lagi. Benar sekali. Saya Benar. tidak pernah mengajak mereka. Tidak pernah cukup ya. Bu, sebentar ya mulia. Baik. Ini ada perkataan saudara bahwa pada saat saudara mengkonfirmasi Riki dan Richard, saudara ingin meminta pertanggungjawaban orang-orang yang ikut di Magelang tentang persoalan yang menimpa istri saudara. Terus di berita acara konfrontir juga mengatakan pada saat saudara memanggil Riki, ya kan? Saudara mengatakan bahwa saya butuh backup dari orang-orang di Magelang apabila pada saat dikonfirmasi ada perlawanan dari Yosua. Nah, ini artinya suatu tujuan, ya kan? Yang apabila dihubungkan dengan keberangkatan Riki dan Kuat adalah merupakan bagian dari kehendak saudara. Bagaimana menurut saudara? Menyimpulkan tujuan. Ya. Bagaimana menurut saudara? Sebentar. Saudara bisa menjawab pertanyaan jaksa? Bisa diulang? Jadi seperti ini. Saudara kan merasa tidak pernah mengajak Riki dan Kuat. Tapi tadi saudara, saya dengarkan keterangan saudara sendiri bahwa saudara menerangkan saya ingin meminta pertanggungjawaban orang-orang yang ikut di Magelang terhadap permasalahan istri saya. Dan di berita acara konfrontir juga ada saudara menerangkan bahwa saya butuh backup orang-orang di Magelang. Artinya, sebentar saudara terdakwa, keterangan ini, ya kan, ada petunjuk bahwa itu adalah kehendak saudara untuk mengajak orang-orang ini. Bagaimana menurut saudara? Itu silakan disimpulkan oleh penuntut umum. Ya. Yang jelas bahwa yang saya minta pertanggungjawaban itu adalah anggota. Tidak mungkin saya minta pertanggungjawaban kepada ART. Oke, cukup ya. Baik. Tadi menyambung pertanyaan jaksa penuntut umum tadi, saudara menanyakan CCTV tadi di kantor ya, pada saat di kantor ya, belum jelas masalah tadi. Itu di kantor tanggal 11 ke Korspri terkait dengan. Oh bukan, pada waktu bertanya pada Kodir. Itu di tanggal 8 sebelum Kasat Serse datang ya. Oh sebelum Kasat Reskrim datang. Silakan dilanjut, saudara penasihat hukum. 3 saja ya, jangan lewat ya. Jaksanya tadi nggak tertib masalahnya. Silakan. Maksudnya 3 pertanyaan. 3 orang saja yang bertanya ya. Silakan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum yang kami hormati. Saudara terdakwa ya, saya melanjutkan beberapa pertanyaan baik dari majelis hakim maupun penuntut umum. Tadi majelis hakim bertanya kepada
saudara ya, bahwa pada saat sampai di Saguling, saudara ada ke lantai 3. Ini saya mau minta penegasan. Saudara sampai di Saguling, itu saudara ke lantai 3 atau kemana saudara? Saya sudah sampaikan begitu sampai di Saguling, saya menuju ke lantai 2 di ruang kerja saya untuk swab antigen persiapan ke acara di Depok dan menandatangani skep KKEPPK yang dilaksanakan tadi sore. Baik, setelah itu kan dari rombongan dari Magelang ini datang dan setelah Ibu Putri PCR, Ibu Putri dari CCTV jelas kita lihat diantar oleh Saudara Kuat Ma'ruf ke lantai 3. Pertanyaan saya, apakah saudara pada saat Ibu Putri dan Kuat Ma'ruf ini ke lantai 3, apakah saudara bertemu dengan Ibu Putri atau Kuat Ma'ruf? Saya ketemu dengan istri saya setelah turun dari lantai 3 sepertinya, karena setelah itu dia menyampaikan, saya sudah tiba Pak, saya sampaikan apa yang kamu mau cerita, nanti saya ceritakan, saya mau makan dulu. Terus saya naik ke atas lantai 3, saya tidak pernah bertemu Kuat waktu itu. Baik. Jadi pertama kali saudara bertemu dengan Ibu Putri itu di lantai 2 itu ya? Di lantai 2 di ruang kerja saya. Pada saat ini setelah itu saudara setelah bekerja naik, tadi keterangan saudara seperti itu, naik ke lantai 3. Ibu Putri setelah makan naik juga untuk menjelaskan peristiwa itu. Pada saat Ibu Putri menceritakan kejadian atau peristiwa yang dialami kepada saudara, saya tanya kondisi saudara pada saat itu setelah mendengar. Kondisi saudara pada saat itu marah, apakah marah, bagaimana kondisinya, saya mau tanya pada saat itu. Saya sudah sampaikan kepada Yang Mulia tadi bahwa kondisi saya marah, emosi, kaget, dan tidak pernah berpikir bahwa akan sefatal ini peristiwa yang terjadi kemarin di Magelang. Baik, saya tanya mengenai melanjutkan juga pertanyaan majelis tadi ini. Saat saudara melihat ya Joshua, tadi keterangan saudara melihat Joshua di Duren 3 yang saudara suruh berhenti, itu persis di depan pagar carport, karena kita sudah dari rekonstruksi dan pemeriksaan setempat, jadi kita mengetahui kondisinya. Pada saat saudara melihat Joshua itu, saudara melihat Joshua di mana posisinya? Apakah di carport atau apakah di halaman atau di jalan? Waktu itu masih di depan pintu kecil untuk masuk ke carport. Pintu kecil terbuka tidak pintu carport Waktu itu? itu masih terbuka, dia berdiri di depan situ. Dari mobil saudara bisa melihat jelas? Dari mobil kelihatan Yosua masih di depan pintu kecil menuju masuk ke carport. Baik, pada saat saudara memerintahkan Prayogi untuk jalan kembali, apakah saudara masih melihat Joshua pada saat itu? Saya sudah tidak melihat lagi. Tidak melihat lagi. Baik, dilanjutkan ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Saudara terdakwa ini sebagian besar sudah ditanyakan, jadi mungkin kami supaya tidak mengulang, kami agak melompat-lompat pertanyaannya. Yang pertama tadi saudara terdakwa sampaikan soal pemeriksaan yang dilakukan di Brimob ya, waktu itu. Saudara sempat diberitahu bahwa Richard sudah menyampaikan informasi yang sebenarnya. Kemudian saudara menelpon Kuat Ma'ruf juga setelah saudara menyampaikan informasi atau keterangan sesuai dengan fakta persidangan ini. Setelah itu saudara menghubungi Kuat Ma'ruf untuk membuka fakta yang sebenarnya. Bagaimana respon Kuat Ma'ruf pada saat itu? Waktu itu dia menangis waktu itu. Saya bilang, Kuat, saya sudah menyampaikan peristiwa sebenarnya di Duren 3 bahwa saya ada di lokasi, bukan datang setelah kejadian. Kamu cerita aja semuanya. Kemudian dia menangis, dia sampaikan terima kasih Bapak.
Artinya sampai dengan sebelum saudara menghubungi Kuat Ma'ruf dan meminta yang bersangkutan untuk membuka fakta sebenarnya, Kuat masih menyampaikan keterangan sesuai dengan cerita yang saudara sampaikan, betul begitu? Betul demikian. Betul ya, baik. Kemudian selain Kuat Ma'ruf, apakah ada yang lain yang saudara hubungi juga untuk menyampaikan keterangan yang sebenarnya, membuka informasi yang sebenarnya? Saya juga menelpon istri saya waktu itu karena pemeriksaan saat itu akan ditersangkakan semua yang di Duren 3 kecuali istri saya. Kalau saya memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan peristiwa itu, maka saya bilang yang penting istri saya jangan jadi tersangka. Akhirnya kemudian saya sampaikanlah peristiwa sebenarnya. Saya telepon istri saya di malam itu, kemudian dia kaget, dia menyampaikan, masa sih sampai harus sebegini saya harus menceritakan peristiwa yang saya alami. Tapi saya bilang ya udah harus seperti ini mas, saya minta maaf karena saya tidak kuasa lagi untuk membantu ataupun menyampaikan skenario ini karena sudah ada ancaman untuk mentersangkakan kamu. Itu saudara hubungi waktu posisinya di mana, saudara? Lewat telepon itu ya? Lewat telepon. Lewat telepon. Dari Makobrimob. Bu Putri waktu mendengar itu marah atau hanya respon singkat-singkat atau sambil menangis atau bagaimana? Sambil menangis waktu itu karena tidak menyangka bahwa cerita peristiwa di Magelang ini harus disampaikan secara utuh dan itu cukup menggoncangkan jiwa dari istri saya dan saya merasa bersalah karena sudah menjamin bahwa ini tidak mungkin akan sampai persidangan tapi kemudian harus seperti ini. Baik, terkait dengan peristiwa di Magelang, juga peristiwa yang terjadi di Duren 3 ya, penembakan tersebut. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun, kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang, Fresh Living minyak zaitun, cantik terlindungi. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok! WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Ada yang histeris guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up. Stamina on,
full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Pada saat menyampaikan ini penegasan saja ya, saya kurang clear tadi. Ketika saudara bicara dengan Richard, nanti konfirmasi, bantu kalau ada perlawanan, tolong backup, tembak. Apakah disebutkan di mana itu akan dilakukan konfirmasinya? Waktu itu belum. Belum ya? Belum disampaikan. Pada saat saudara Ricky kemudian menolak permintaan saudara, apa reaksi saudara pada saat itu? Saya cuma kecewa karena saya pikir karena dia sudah lebih lama dan pernah ikut saya, tapi kemudian tidak mau untuk membackup saya. Ada perasaan kecewa waktu itu, tapi ya sudah, ini mungkin keputusan yang harus dia ambil, makanya saya perintahkan Richard untuk naik ke atas. Untuk naik ke atas ya, jadi tidak ada tindakan apapun yang dilakukan terhadap Ricky Rizal. Baik. Pada saat saudara bertemu baik dengan Ricky maupun dengan Richard Eliezer, apakah saudara ada menggunakan sarung tangan pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada menggunakan sarung tangan ya. Kalau terkait dengan, karena ini dikonfirmasi juga lewat keterangan saksi yang lain soal pintu di lantai 3 Saguling yang ada di belakang, pintu kecil yang tembus ke lewat dapur. Saudara bisa jelaskan pintu itu memang tujuannya dipakai untuk apa dan apakah memang lazim menerima kedatangan baik dari ADC, ART atau pihak di dalam rumah itu lewat pintu tersebut? Bisa saudara jelaskan? Itu pintu tidak digunakan untuk menerima orang dan biasanya tidak ada ART ataupun ajudan yang saya bolehkan untuk naik ke lantai 3 kecuali perintah saya. Perintah. Pada saat saudara habis bicara dengan saudara Richard, ada saudara perintahkan bahwa Richard untuk kembali lagi nanti lewat pintu kecil tersebut? Sebelumnya kan Richard datang dari lewat lewat lift ya, atau lewat tangga? Tidak pernah dan menurut saya aneh juga keterangannya kalau harus naik lewat situ. Oke. Kalau pada saat ini ada beberapa keterangan terkait dengan sarung tangan, memang kita konfirmasi CCTV, sarung tangan itu tidak terlihat ada menggunakan sarung tangan. Pertanyaan saya, pada saat saudara ada di dalam Duren 3 setelah masuk ke rumah Duren 3, apakah saudara terdakwa ada menggunakan sarung tangan pada saat itu? Tidak pernah. Di mobil ada menggunakan sarung tangan sebelum turun dari mobil saudara ketika di Duren 3? Tidak pernah. Baik, terkait dengan senjata yang jatuh di CCTV kelihatan ada senjata jatuh. Bisa saudara jelaskan senjata apa jadi yang jatuh itu? Saya sudah sampaikan tadi itu senjata yang biasa saya pakai, Combat Wilson kaliber 45. Wilson Combat 45 ya? Ya. Saya tanya sedikit ini pengetahuan Anda, kalau Combat Wilson 45 itu kalibernya 45 ya pelurunya? Kaliber 45 mm. 45 mm. Kalau kemudian pistol itu digunakan misalnya untuk menembak benda atau orang, itu dampaknya seberapa, damage-nya seberapa besar dengan kaliber 45 kalau dibandingkan dengan kaliber Glock 17 misalnya? Sepengetahuan saya lebih besar daya rusaknya karena lebih besar jenis pelurunya. Bisa dideskripsikan oleh saudara terdakwa kan pengalaman ini. Kalau 45 seberapa besar itu perbedaannya? Hancur atau bagaimana? Atau masih bisa tetap secara fisik bisa terlihat? Tergantung kena ke bahan apa. Tergantung kena bahan apa ya. Tapi damage-nya, kerusakannya jauh lebih besar kalau menggunakan kaliber 45 itu. Demikian. Baik.
Pada saat saudara terdakwa masuk ke rumah Duren 3 setelah melihat korban, kemudian masuk ke dalam, apakah saudara ada sempat sebelum terjadi peristiwa menemui Bu PC? Karena Bu PC kan di dalam kamar. Sempat nggak menemui Bu PC? Tidak sempat. Jadi tidak ada bicara dengan Bu PC sama sekali pada saat itu? Tidak pernah. Baru setelah peristiwa penembakan tersebut menjemput ke dalam kamar, betul ya? Demikian. Baik. Saya ingin sedikit ke belakang, kaitannya dengan hubungan saudara dengan Bu PC. Saudara sudah berapa lama menikah dengan Bu Putri? Bisa saudara jelaskan? Itu udah 22 tahun. 22 tahun ya, waktu itu menikah. Saat ini saudara setelah pernikahan ada dikaruniai oleh putra putri, bisa disebutkan sedikit? Ya, ada 4. 4 orang. Berapa putra, berapa putri? 2 putra, 2 putri. Paling kecil umur berapa, Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saudara bisa jelaskan sekarang yang kan sementara waktu saudara terdakwa dengan Bu Putri sedang tidak bisa di rumah, siapa sekarang yang mengurus anak-anak? Saudara mau bisa jawab atau saya skip? kuat. Oke, baik, saya skip. Selama berkarir di kepolisian, berapa lama saudara sudah berkarir di kepolisian? Sebentar yang mulia. 28 tahun. Berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun, singkat saja, terutama di bagian-bagian penting perjalanan karir saudara. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan, tapi harus selesai di sini. Saudara terdakwa boleh minum dulu kalau mau minum dulu. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke. Sementara dari kami begitu yang mulia, nanti kalau ada lagi izin nanti kami masuk. Cukup ya? Baik. Saya lanjutkan yang mulia. Oh masih ada saya pikir. Oke, lanjutkan. Ya, sedikit saja yang mulia. Saudara terdakwa, saya lanjutkan sedikit. Saudara setelah penembakan Joshua roboh, saudara menyampaikan skenario untuk menyelamatkan Richard, begitu tadi ya, keterangan saudara terdakwa ya. Demikian. Dan salah satu skenario, fakta dalam skenario itu, cerita saudara adalah saudara datang setelah ada tembak-menembak, begitu ya? Iya, jadi saya tidak melihat peristiwa tembak-menembak dan pelecehan itu. Oke, itu kenapa ketika ada laporan bahwa Joshua masih hidup di CCTV, baru saudara buru-buru memerintahkan agar CCTV itu dihapus, apa begitu? Karena saya pikir bahwa Joshua itu tidak melewati taman yang disorot oleh CCTV. Sehingga saya tidak fokus pada CCTV depan pos satpam. Justru kalau itu ada sebenarnya skenario saya itu akan lancar. Kenapa? Karena datang dulu istri saya, kemudian saya datang. Gitu. Oh, itu kenapa Anda baru tanggal 13 baru meminta penghapusan CCTV itu ya? Demikian. Baik. Apakah ada skenario lain yang pernah saudara terdakwa sampaikan ke terdakwa Kuat, Ricky, atau Richard? Tidak ada. Selain tembak-menembak? Tidak ada. Apakah saudara pernah menyampaikan kalimat seperti ini? Mengatakan,
Diskurs sebentar ya. Baik. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counter Pain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counter pain-nya. Kemasan paket duo Counter Pain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. 50 tahun sudah, PDI Perjuangan menjadi bagian dari perjuangan politik di Indonesia. Di bawah tema Genggam Tangan Persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan dan tak kunjung padam. Saksikan Menggali Makna Pidato Politik Bu Mega, Selasa 10 Januari pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh saya quote saja, nanti kamu mengaku bahwa kamu ditembak duluan terus kamu hajar dia. Karena kalau saya mengaku, siapa yang melindungi kalian? Apakah pernah saudara menyampaikan seperti itu ke Richard? Saya pernah menyampaikan waktu itu, secara lengkapnya mungkin saya lupa. Baik. Ketika saudara dijemput oleh Jenderal Bintang 2 pagi hari tadi saudara sudah ceritakan. Apakah saudara diterangkan alasan saudara dijemput pada saat itu? Saya sudah sampaikan tadi bahwa disampaikan bahwa Richard sudah merubah keterangan dan Richard menyampaikan bahwa saya yang menembak Joshua. Saudara yang menembak Joshua, seluruhnya saudara yang menembak Joshua? Seluruhnya saya yang menembak. Apakah saudara ditunjukin
BAP Richard yang berubah pada saat itu? Waktu itu saya minta untuk diperlihatkan ke saya. Oke. Saya sampaikan, saya minta melihat BAP-nya. Baik, saya ingin nunjukin yang mulia. Baik, berarti memang BAP ini pernah ditunjukkan kepada saudara ya ketika dijemput ya? Iya, tidak ada perubahan berita acara lain, hanya itu yang saya lihat sampai saya memberikan keterangan di tanggal 8. Di tanggal 8. Jadi ketika Anda, saudara terdakwa dikonfrontir oleh tim sus, apakah dengan menggunakan fakta yang disampaikan Richard di dalam BAP ini ketika itu? Seingat saya seperti itu. Oh, seperti itu. Baru kemudian ketika mohon maaf Bu PC diancam tersangkakan, baru Anda menyampaikan bahwa versi yang sebenarnya adalah seperti ini yang sekarang kita sidangkan. Demikian. Baik. Saya sedikit ke peristiwa penembakan. Ketika almarhum Joshua roboh, kemudian tadi saudara terdakwa menerangkan bahwa saudara mengambil pistol yang ada di pinggang kanan Joshua, lalu menembak dinding gitu ya. Namun kemarin di keterangan ahli DNA, di pistol tersebut tidak ditemukan sidik jari atau DNA saudara gitu ya. Saudara melakukan apa terhadap pistol itu selesai penembakan? Saya sudah sampaikan bahwa setelah penembakan itu saya melap dengan masker kain saya dan kemudian juga mengambil tangan Yosua untuk ditembakkan ke dinding belakang waktu itu. Tujuan saudara tadi untuk memastikan cerita skenario tembak-menembak tadi ya? Sepertinya demikian. Oke. Di foto yang pernah dipertunjukkan itu senjata HS tadi itu ditemukan di tangan kiri Joshua, tangan bagian kiri. Apakah saudara yang menaruh senjata HS itu di situ? Iya, saya yang menaruh. Saya juga setelah melihat foto itu saya baru tahu kalau itu di tangan kiri. Padahal dia kan nembak pakai tangan kanan, tapi tidak ada pertanyaan dari penyidik ke mereka sehingga ya saya sudah biarkan aja. Oke, setahu terdakwa Joshua tangan kanan gitu ya, yang aktif dipergunakan. Tadi saudara terdakwa menerangkan bahwa membersihkan pakai masker gitu ya. Maskernya apakah jadi barang bukti di perkara ini? Atau saudara buang atau saudara apakan? Ya saya sudah buang pasti. Ketika proses penembakan Joshua oleh Richard, tadi saudara terdakwa menjelaskan saudara berada tepat di belakang Richard, benar demikian? Benar. Apakah saudara pernah mencekik atau memegang bagian belakang dari Joshua lalu meminta Richard untuk melakukan hajar atau tembak gitu? Jadi penasihat hukum sudah melihat lokasi. Kalau saya mengambil langkah seperti itu beresiko sekali. Jadi tidak mungkin lah. Saya pasti juga akan menjaga jarak apabila akan konfirmasi kepada orang yang salah sepertinya seperti itu. Jadi saya tidak pernah mencekek leher. Jadi kalau posisi menembak seperti ini tuh hampir tidak mungkin dong? Ya nanti silakan dinilai saja karena ya harusnya sih dilihat lokasi itu. Baik. Apakah ada istilah baby Glock dalam persenjataan Polri? Sepengetahuan saya tidak ada. Apakah senjata Glock itu hanya kaliber 9 mm, Glock 17? Sepengetahuan saya ada juga yang kaliber lain ya. Ada kaliber lain ya? Baik. Ya, tadi saudara juga menerangkan bahwa di tanggal berapa saya lupa tadi, saudara
memberikan handphone baru gitu ya kepada saudara terdakwa Kuat Makruf dan yang lainnya. Saya pengen dapat penegasan lagi, tujuan saudara memberikan handphone baru itu apa? Hanya memberikan mereka hadiah terkait dengan sudah mengikuti skenario saya dan juga sebagai ucapan terima kasih. Oke, apakah Anda mengambil handphone milik terdakwa itu setelah menggantikan? Tidak. Tidak, berarti mereka masih memegang handphone lamanya ya? Masih memegang. Baik. Terakhir dari saya, saudara juga menerangkan tadi bahwa Joshua itu meskipun secara resmi adalah ajudan dari Kadif Propam, cuman saudara minta perbantukan untuk membantu Ibu PC, mengawal Ibu PC gitu ya. Apakah sejak perintah membantu Ibu PC itu, saudara Joshua pernah juga Anda minta pengawalan juga di event-event yang lain? Atau dia terus mengikuti Ibu PC saja? Itu bukan mengawal tapi menyupiri dan mengurus keperluan rumah tangga. Jadi tidak hanya itu, jadi biasanya mereka juga tetap saya ikutkan menjadi ADC saya biar jangan lupa terkait dengan dirinya sebagai anggota Polri. Jadi beberapa kegiatan juga masih tetap ikut. Oke, jadi beberapa kegiatan walaupun saudara minta beliau membantu Ibu, tetap saudara ajak untuk mengawal saudara gitu ya? Demikian. Kapan itu terakhir kalinya? Seingat saya waktu ada acara di Mako Brimob, saya lupa waktu itu. Sendiri saja? Pasti dengan driver karena dia ajudan. Oke, berarti selalu berdua ya sebagaimana SOP ya? Demikian. Baik, terima kasih. Cukup ya? Ada tambahan sedikit ya, Mulia, sedikit saja. Saudara terdakwa tadi ada disinggung soal olah TKP setelah kejadian peristiwa tersebut. Ini berdasarkan pengetahuan saudara terdakwa pada fakta di lapangan pada saat itu dan pengalaman saudara sebagai seorang penyidik yang sudah lama. Apa yang dilakukan oleh penyidik biasanya dalam olah TKP? Ya biasanya memotret kemudian mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Memotret dan mengumpulkan semua barang bukti yang ada di TKP. Dalam peristiwa tersebut, olah TKP dilakukan oleh penyidik dari Jakarta Selatan, tadi disebutkannya? Demikian kemudian dia lakukan olah TKP ulang di tanggal 12 kalau tidak salah. Tanggal 12. Nah, ketika tadi ada disinggung setelah olah TKP selesai, artinya barang bukti sudah dibawa oleh penyidik. Baru kemudian TKP Anda minta untuk dibersihkan ya? Untuk dibersihkan. Sebelum itu dilakukan, apakah ada melakukan konfirmasi kepada penyidik terkait? Karena saya tahu bahwa tim olah TKP dari Polres Jakarta Selatan dan saat itu ada Kapolres, saya menyampaikan setelah jenazah dibawa, apakah sudah bisa dibersihkan TKP dan sudah selesai olah TKP. Kemudian Kapolres menyampaikan, oh silakan Bang, silakan dibersihkan. Baik. Ini penegasan soal BAP ya, karena tidak ada di berkas perkara. Mohon dicatatkan yang mulia oleh Panitera karena ini tidak ada di berkas perkara, tapi sebenarnya berita acara ini ada, pernah ditunjukkan kepada saudara. Berita acara apa? Tanggal 5. Oh yang tadi dicabut, yang sudah dicabut tadi ya? Ini belum ada, kami belum lihat ada pencabutannya yang mulia. Disampaikan di nota pembelaan saudara aja baik, nanti. Baik, ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir, selain pertanyaan tadi, saudara terdakwa, terkait dengan peristiwa dan kejadian ini sebelum ditutup, barangkali nanti yang mulia majelis hakim terlewatkan juga. Ada yang saudara terdakwa mau sampaikan terkait dengan peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi ini. Silakan. Cukup? Iya, cukup yang mulia. Silakan kalau yang mulia. Baik, terdakwa.
Setelah rangkaian proses penyidikan, rangkaian proses persidangan hingga saatnya saudara terakhir, saudara diperiksa sebagai terdakwa. Apa yang saudara mau sampaikan di terakhir ini? Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia, karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia. Karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer. Karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Duren 3 itu, yang kemudian menyebabkan citra Polri ini menjadi turun dan beberapa rekan sejawat saya harus diproses hukum. Kemudian saya juga menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan kepada Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia Yang Mulia, karena harus tersita perhatiannya dalam perkara ini karena kesalahan saya. Kemudian yang terakhir Yang Mulia, saya juga menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan karena emosi saya ini kemudian menyebabkan istri dan anak-anak saya harus juga mengalami ini. Istri saya harus ditahan dan anak-anak saya harus sendiri mencapai cita-citanya Yang Mulia. Saya bersalah Yang Mulia karena emosi saya yang menutup logika. Saya mohon Yang Mulia dan jaksa penuntut umum bisa menilai dengan bijak serta objektif terhadap kesalahan saya ini. Demikian Yang Mulia. Baik, kami akan catat penyesalan saudara dan pengakuan saudara merasa bersalah tadi. Baik, selanjutnya kita memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun rekuisitor atau surat tuntutan 1 minggu ya. Kami mohon diberikan kesempatan majelis untuk terdakwa ini sekitar 2 minggu. Itu kalau diizinkan. Kalau diizinkan majelis. 1 minggu saja saudara jaksa penuntut umum sama dengan terdakwa lain ya. Siap. Siap. Karena waktu penahanan sudah berjalan terus sehingga kita akan selesaikan sebelum waktu penahanan habis. Baik, demikian ya. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 dengan perkara terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangat di counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Dan saudara, itu dia, kita telah mendengarkan keterangan dari terdakwa Ferdi Sambo yang telah diperiksa dan ditanya langsung oleh Hakim Ketua, lalu juga ada jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari terdakwa Ferdi Sambo. Ada yang menarik perhatian di mana saat ditanya terkait dengan karir di kepolisian Ferdi Sambo selama 28 tahun, terdakwa Ferdi Sambo meneteskan air mata, menangis karena akibat perbuatannya dirinya harus dipecat dari institusi Polri. Selain itu, saudara, terdakwa Ferdi Sambo juga akhirnya menjelaskan terkait dengan instruksi tembak dan hajar sebelum eksekusi Yosua dilakukan di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Pengakuan itu juga disampaikan oleh Ferdi Sambo saat dirinya dicecar Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso yang kembali mengungkit rangkaian peristiwa awal mula kejadian. Mulai dari perencanaan yang terjadi di Rumah Saguling Duren 3 Jakarta Selatan, di mana saat itu ia mengatakan bahwa Ferdi Sambo yang bertemu dengan Richard Eliezer dan juga bertemu dengan Ricky Rizal yang sempat kecewa dengan jawaban Ricky Rizal, tidak mau membackup dirinya ketika berhadapan dengan Yosua, dan akhirnya Ferdi Sambo meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer. Dan saudara, kita tahu bersama bahwa tadi jaksa penuntut umum juga mempertanyakan soal penggunaan kosakata pelecehan dan pemerkosaan yang berubah-ubah. Ini disebutkan oleh Ferdi Sambo di persidangan. Ferdi Sambo mengaku menggunakan kata pelecehan untuk mengurangi rasa malu. Sedikit memperdalam lagi penggunaan kata atau kalimat yang saudara ucapkan. Ini karena saya tahu bahwa saudara adalah penyidik yang mumpuni, jadi pasti sudah memahami apa itu pelecehan, pemerkosaan, pencabulan. Tapi saya ada yang merasa janggal pada saudara itu menyampaikan, bukan hanya di BAP tapi di persidangan ini, terkait kata-kata yang sebenarnya itu Anda tahu bahwa itu bukan kata yang sebenarnya. Katakanlah seperti ini,
Saudara Putri menyatakan bahwa dia dilecehkan. Di Saguling dia bilang dilecehkan. Padahal Anda tahu yang terjadi bukan pelecehan, pemerkosaan. Yang diceritakan adalah pemerkosaan. Anda kemudian mengatakan juga kepada Ricky dan Richard, ibu dilecehkan. Pada saudara sudah tahu bahwa itu adalah pemerkosaan. Pada saat di Duren 3, saudara mengatakan kepada Yosua bahwa kamu telah berbuat kurang ajar sama ibu. Kenapa tidak langsung saja bilang pemerkosaan? Saya jadi berpikir, ini ada atau tidak keadaan ini? Karena selaku seorang penyidik, Anda itu sudah naluri alamiah untuk mengatakan mana yang pemerkosaan, mana yang bukan. Tapi kosakata yang berubah-ubah ini yang akan saya tanyakan. Mengapa demikian? Karena saya penyidik lama, saya yakin bahwa pemerkosaan itu ada. Kemudian saya menyampaikan itu pelecehan untuk biar jangan terlalu malu istri saya ini. Itu aja. Karena saya bekas penyidik juga, saya tahu kondisi korban ini. Iya, katakanlah di depan istri saudara, Anda mengiyakan dia dilecehkan. Tapi kan pada saat bertemu Richard dan Ricky, tidak ada istri Anda kan? Anda tadi sudah bilang depan majelis, versi Anda, istri saudara tidak ada di situ. Di Duren 3 pun tidak ada istri Anda di ruang tengah itu, ada dalam kamar. Artinya untuk melindungi istri saudara itu pun tidak bisa karena dia tidak di lokasi. Tapi kenapa kata-kata yang digunakan seperti itu? Saya sudah sampaikan, saya sampaikan ke Richard maupun ke Ricky itu pelecehan. Itu biar jangan terlalu malu saya ini. Sehingga saya sampaikan pelecehan. Termasuk di skenario yang saya buat di Duren 3. Tidak saya sampaikan itu perkosaan. Karena apa? Karena malu. Kalau itu harus dibeberkan. Itu pun pada tanggal 9 saya jelaskan ke istri saya tidak terima. Harus dilibatkan dalam skenario itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Baik, sekarang saya ingin ketegasan dari saudara. Tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim terkait dengan makna hajar. Tapi kok yang saya dapatkan belum tegas, karena saudara menyatakan, Anda mengatakan hajar, Richard kemudian mengambil senjata dan menembak, dan saya bertanggung jawab tentang apa yang terjadi. Itu kata-kata Anda bukan? Yang saya tanyakan, apa makna hajar menurut Anda pada saat itu? Karena sebelumnya saudara sudah mengatakan kepada Richard, berani nggak tembak Yosua? Saya tidak bisa berpikir waktu itu hajar itu menembak, memukul atau menendang. Saya menyampaikan hajar cat, kemudian dia lakukan penembakan. Kalau itu masih diinterpretasikan perintah saya di lantai, permintaan saya di lantai 3 Saguling, saya terima sebagai kesalahan saya. Bukan itu, saudara terdakwa, karena dari sudut hukum ini bisa jadi berbeda. Kalau Anda mengatakan itu tanpa ketegasan ada meeting of mind, itu akan berbeda arahnya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, silakan tanggapi di dalam tuntutan Anda. Ganti pertanyaan, silakan. Ini, baiklah. Ini kan tadi saya tanya karena saudara adalah selaku penyidik dan sudah mumpuni dalam penyidikan, pasti akan merangkai peristiwa. Katakanlah sekarang kebalikannya. Kalau saudara melakukan penyidikan, kemudian ada seseorang yang menyatakan bahwa berani nggak tembak orang itu, kemudian orang lainnya menyatakan hajar, pemikiran atau insting saudara selaku penyidik, hajar maknanya apa? Silakan tanggapi di dalam surat tuntutan. Baik, Anda tidak mau menjawab. Silakan lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, saudara Majelis Hakim. Sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan keadaan emosional saudara. Ya. Ini karena saya di sini mencari kebenaran materi dan Anda juga pasti memahami kondisi ini. Dan saudara, usai sudah sidang pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Besok akan ada sidang pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati dan juga rencananya akan ada sidang tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Dan Kompas TV akan menyiarkannya secara langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya Muhammad Syahreza, pamit undur diri saudara. Terima kasih. Sampai jumpa. Beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up
Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? That'll be a hit. You're loving this. Lick, done. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Dengan bertanya, ia belajar. Kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? That'll be a hit. You're loving this. Lick, done. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan dalam Breaking News pada jam-jam berikut. Senin 9 Januari, pemeriksaan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Selasa 10 Januari, pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo. Rabu 11 Januari, pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati. Sidang tuntutan terdakwa Richard Eliezer. Kamis 12 Januari, keterangan saksi lanjutan JPU. Jumat 13 Januari, pemeriksaan ahli Irfan Widianto. Live di Kompas TV. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Setelah ditangkap KPK, tersangka kasus suap Gubernur Papua Lukas NMB dijadwalkan tiba di Jakarta malam ini. Ferdi Sambo hari ini jalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat diperiksa, Ferdi Sambo mengaku bersalah soal penembakan terhadap Yosua karena dipicu emosi. Kepada Presiden Joko Widodo, Megawati Soekarno Putri menyatakan calon presiden yang diusung merupakan kader PDI Perjuangan. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas dan rekan saya T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh T. I. F. A. L. Solesa. Informasi pertama akan disampaikan oleh
Baik, Cynthia, salam jumpa untuk Anda, Saudara. Informasi pertama kami untuk petang ini. Kericuhan terjadi usai penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek APBD. Kacau. Menyusul penangkapan Gubernur Papua oleh KPK, pendukung Lukas NMB bentrok dengan polisi di Jayapura. Pendukung NMB menggeruduk hingga depan Makobrimob Kota Raja dan menyerang polisi menggunakan batu. Selama kericuhan berlangsung, terdengar bunyi tembakan dan lemparan gas air mata. Kacau. Jangan ada cara. Ricuh pendukung Lukas NMB juga terpantau dari rekaman kamera CCTV di sekitar Makobrimob Kota Raja Jayapura. Anggota Brimob tampak mengamankan beberapa pendukung Lukas NMB yang mengamuk di depan gerbang Mako. Selain menggunakan tameng, personel Brimob juga menembakkan gas air mata untuk menghalau massa. Akibat ricuh, lalu lintas sempat terganggu dan pertokoan terpaksa tutup. Ambil batu. Batu tembak dia. Tidak hanya ricuh di depan Makobrimob Kota Raja, kericuhan usai penangkapan Lukas NMB juga terjadi di sekitar Bandara Sentani, Jayapura. Bunyi tembakan peringatan terdengar saat polisi berupaya menghalau pendukung NMB yang hendak merangsek ke area bandara. Lukas NMB diterbangkan dari Bandara Sentani menuju Jakarta setelah ditangkap pada Selasa siang. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di AB Pura Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Usai ditangkap, NMB sempat diamankan di Makobrimob Kota Raja, kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK paralel mencari bukti permulaan dan menerjunkan tim ke Papua sebelum menangkap Lukas NMB. Bahwa ternyata tersangka LE ini muncul di ruang publik, gitu kan, untuk meresmikan beberapa proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Nah, tentu ini kan kami sayangkan informasi dan data yang disampaikan oleh penasehat hukum. Maka kami ikuti betul bagaimana kemudian pemberitaan ini muncul dan termasuk faktual yang ada terhadap keberadaan dari tersangka LE. Jadi tidak berhenti ketika dalam proses penyidikan ada bukti permulaan itu dianggap cukup, tidak. Tetapi justru dari bukti permulaan itulah terus kami kembangkan dengan mengumpulkan alat bukti. Sehingga kami terus lakukan itu dan kemudian tim juga bergerak ke lapangan beberapa hari yang lalu dan analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan. Atas penangkapan kliennya, kuasa hukum Lukas NMB menyebut tetap menghormati hukum. Namun, kuasa hukum meminta KPK memerhatikan betul kesehatan Gubernur Lukas NMB. Bahwa kesehatan Pak Gubernur Lukas NMB
harus menjadi perhatian khusus penyidik KPK karena untuk memeriksa seseorang harus memang betul-betul sehat memberikan keterangan. Selepas penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB dan kemarahan pendukungnya, Kodam 17 Cendrawasih siap membantu Polda Papua untuk mengamankan kota Jayapura. Pangdam Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa meminta pendukung Gubernur Lukas untuk mengikuti proses hukum yang dijalankan KPK. Dalam hal ini akan membantu Polda untuk mengamankan situasi yang ada di Jayapura agar situasi kondusif yang ada di Jayapura ini tetap terwujud. Kami berharap semua masyarakat khususnya pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dan merasa terganggu atau terusik dengan ditangkapnya beliau, saya berharap agar sabar. Mari kita sama-sama menunggu proses hukum yang dilakukan. Kita tinjau perkembangan terkini pasca penangkapan Lukas NMB dan saatnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vindi Rahmeni di Jayapura, Papua. Dan nanti kita juga akan bergabung dengan Dian Silitongai saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saya mau ke Vindi dulu. Vindi, sudah dipastikankah kondisi Jayapura saat ini pasca penangkapan Gubernur Lukas kondusif? Ya, selamat malam Tifal dan juga saudara. Memang pasca penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB pada siang tadi memang memicu amarah dari pendukung maupun simpatisan Gubernur Lukas NMB ini sehingga terjadi kericuhan antara masyarakat pendukung dengan aparat BRIMOB yang ada di Kota Jayapura. Kejadian pertama memang terjadi di markas BRIMOB Polda Papua, di mana pasca penangkapan dan gubernur diamankan di Mako BRIMOB. Ini kelompok masyarakat pendukung datang ke Mako BRIMOB dan melakukan penyerangan seperti itu sehingga terjadi kericuhan dan akhirnya dibubarkan oleh massa menggunakan gas air mata. Setelah gubernur dibawa dari Mako BRIMOB menuju bandara, ratusan massa pendukung juga kembali berupaya untuk menghadang proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana ratusan masyarakat pendukung ini berupaya untuk masuk ke bandara atau landasan bandara Sintana ini untuk mencegah KPK membawa gubernur ke Jakarta. Namun lagi-lagi tim gabungan TNI Polri yang sudah disiagakan di bandara berhasil menghalau atau memukul mundur masyarakat yang berupaya masuk ke bandara. Dan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur tadi, situasi di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura hingga saat ini sudah berangsur kondusif, di mana yang tadinya sejumlah kantor pemerintah, kantor swasta dan juga pertokoan yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura sempat tutup tadi siang, akhirnya sudah dibuka. Dan dari pantauan kami hingga saat ini situasi sudah berangsur kondusif, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasanya. Singkat saja, apakah kemudian selepas kerusuhan yang terjadi di sana, adakah titik-titik vital yang mungkin bakal diamankan lebih ketat untuk kedepannya? Ya, dari keterangan yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, baik Kapolres Jayapura maupun Kapolres Jayapura mengatakan bahwa pasca penangkapan terhadap Gubernur Lukas NMB, memang akan ada pengamanan yang dilakukan oleh para kepolisian TNI dari Kodam 17 Cendrawasih. Ada beberapa titik yang menjadi perhatian, khususnya fasilitas-fasilitas ini. Yang pertama yaitu Bandara Sintani, kemudian juga kantor pemerintahan yang ada di kota dan kabupaten, dan pertokoan atau tempat-tempat keramaian di kota dan kabupaten Jayapura. Kemudian juga pihak kepolisian mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Kota Jayapura untuk tidak terprovokasi dan tetap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Lukas NMB.
Baik, kita kalau begitu coba tinjau kondisi di Gedung Merah Putih KPK. Dian Silitonga sudah bergabung saat ini. Singkat saja Dian, jam berapa Lukas NMB diperkirakan akan tiba dan apa langkah berikutnya yang akan dilakukan penyidik? Ya, Tifal, ini dijadwalkan Lukas NMB akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah sekitar harusnya 25 menit yang lalu Lukas NMB sudah diberangkatkan dari Bandara Samratulangi Manado karena informasi dari KPK, tim KPK bersama dengan Gubernur Papua Lukas NMB ini akan berangkat dari Manado pada pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Artinya seperti yang saya sampaikan sudah 25 menit waktu Indonesia Barat yang lalu berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tentu saja nanti akan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan tadi informasi dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan Lukas NMB setibanya di Gedung Merah Putih KPK akan terlebih dahulu diperiksa lebih lanjut begitu untuk nanti dianalisa apakah memungkinkan untuk langsung dilakukan penahanan. Seperti yang kita tahu Tifal bahwa memang upaya penangkapan NMB hari ini dilakukan oleh KPK setelah beragam upaya yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPK mulai dari memanggil Lukas NMB untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK pada 12 September yang lalu tetapi mangkir. Kemudian juga KPK jemput bola memeriksa Lukas NMB ke Jayapura pada awal November yang lalu dan kemudian juga Ali Fikri mengkonfirmasi penangkapan Lukas NMB hari ini berdasarkan analisa kondisi yang sudah dilakukan oleh penyidik. Ini juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Lukas NMB yang dinilai stabil karena pada beberapa waktu yang lalu justru ada fakta Lukas NMB ini mampu untuk menghadiri peresmian sejumlah proyek di Provinsi Papua. Presiden Joko Widodo juga angkat bicara soal penangkapan NMB hari ini. Presiden mengatakan bahwa tentu KPK sudah memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua dan ini membuktikan bahwa semua sama di mata hukum. Kita akan dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Coba. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Lukas NMB ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 September yang lalu terkait dengan suap gratifikasi infrastruktur Provinsi Papua menggunakan APBD senilai 1 miliar rupiah dan kemudian juga pemberi suapnya Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijantono Laka ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan sudah ditahan di rutan KPK sejak 5 Januari yang lalu. Kita nantikan nanti jam berapa atau tepatnya pukul berapa Lukas NMB tiba di Gedung Merah Putih KPK malam hari ini, Tifal. Ya, untuk pengembangan kasusnya akan seperti apa kemudian? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Lukas NMB nantinya tentu setibanya di Jakarta ini akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk kemudian diperiksa lebih lanjut. Itu yang dikatakan oleh Ali Fikri. Nanti setelah dalam pemeriksaan, ini akan menjadi pertimbangan penyidik apakah dimungkinkan untuk langsung dilakukan penahanan. Tentu saja kita harus tunggu nanti bagaimana pernyataan resmi dari pihak KPK. Biasanya kalau memang ditahan langsung, ini nanti akan ada konferensi pers dari pihak KPK. Kita nantikan bersama, tapi yang jelas sampai dengan saat ini kita masih sama-sama menunggu kedatangan dari Lukas NMB dan nanti akan diperiksa berapa lama diperiksanya dan apa keputusan KPK. Tetapi yang jelas biasanya kalau sudah dilakukan upaya penangkapan paksa, follow up-nya atau tindak lanjutnya adalah dilakukan penahanan. Tentu saja kalau sudah berdasarkan alat bukti yang cukup menurut penyidik KPK. Sementara demikian, Tifal. Saya harus pastikan lagi untuk keamanan di Gedung Merah Putih KPK, apakah ada pengetatan khusus di sana untuk saat ini? Kalau sampai dengan sore hari ini kami pantau tidak ada pengamanan khusus di Gedung Merah Putih KPK, tapi mungkin pengamanan khusus ini ada di titik-titik lain, mungkin seperti bandara penjemputan, tapi itu tentu harus dikonfirmasi lagi, Tifal. Tapi sampai dengan saat ini belum ada pengamanan khusus di Gedung Merah Putih KPK. Kita tidak tahu nanti mungkin pukul 7 atau pukul ketibaan Lukas NMB akan ada pengamanan yang khusus. Kita tentu akan pantau bersama, Tifal. Dari Gedung Merah Putih KPK, Dian Silitonga melaporkan. Sebelumnya dari Jayapura, Papua, Vindi Rahmidi melaporkan. Terima kasih teman-teman. Topik lainnya di Kompas Petang sebentar lagi. Ferdi Sambo hari ini menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat diperiksa, Ferdi Sambo mengaku bersalah soal penembakan terhadap Yosua karena dipicu emosi.
Dalam sidang, hakim heran kepada terdakwa Ferdi Sambo tidak mengajak Putri Chandrawati untuk visum saat sang istri mengaku dilecehkan Yosua. Tetap di Kompas Petang. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Coba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that constant taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and go. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Joshua roboh, saya kemudian menyampaikan stop, berhenti, mundur yang mulia. Pertama, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti chart, stop chart. Itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi. Ricky Rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Dan keterangan itu ketika digunakan alat
lie detektor, ternyata benar. Bertemu kembali, Saudara. Ferdi Sambo menjalani pemeriksaan terakhir sebagai terdakwa dalam persidangan hari ini. Dalam persidangan, hakim dan jaksa kembali mencecar Sambo soal perintah hajar cat. Dalam persidangan, jaksa sempat mempertanyakan arti perintah hajar yang diberikan Ferdi Sambo sesaat sebelum Eliezer menembak Yosua. Sambo berdalih saat itu hanya memberikan perintah hajar, namun tidak menyangka Eliezer memberi reaksi berbeda hingga menembak Yosua. Sementara jaksa penuntut umum melihat ada kejanggalan dalam pernyataan Ferdi Sambo karena dalam berita acara pemeriksaan, Sambo juga sempat menanyakan kepada ajudannya Ricky Rizal dan Eliezer apakah mereka berani menembak Yosua atau tidak. Apa makna hajar menurut Anda pada saat itu? Karena sebelumnya saudara sudah mengatakan kepada Richard, berani nggak tembak Yosua? Saya tidak bisa berpikir waktu itu hajar itu menembak, memukul atau menendang. Saya menyampaikan hajar cat, kemudian dia lakukan penembakan. Kalau itu masih diinterpretasikan perintah saya di lantai, permintaan saya di lantai 3 saguling, saya terima sebagai kesalahan saya. Dan sudah mumpuni dalam penyidikan, pasti akan merangkai peristiwa. Katakanlah sekarang kebalikannya. Kalau saudara melakukan penyidikan, kemudian ada seseorang yang menyatakan bahwa berani nggak tembak orang itu, kemudian orang lainnya menyatakan hajar, pemikiran atau insting saudara selaku penyidik, hajar maknanya apa? Silakan tanggapi di dalam surat tuntutan. Baik, sudah. Anda tidak mau menjawab? Silakan lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Baik, saudara. Majelis Hakim. Dalam sidang, hakim heran kepada terdakwa Ferdi Sambo tidak mengajak Putri Chandrawati untuk visum saat sang istri mengaku dilecehkan Yosua. Padahal peristiwa di Magelang kerap disebut Sambo sebagai motif pembunuhan Yosua. Pengalaman saudara sebagai anggota reserse kriminal umum sudah mumpuni, betul ya? Betul, Yang Mulia. Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual, bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri, apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan, ayo kita visum terlebih dahulu, atau kita paling enggak saudara selaku suami, ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa, barangkali nanti ada sangkutannya, ada mohon maaf PMS atau yang lain-lain. Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Atas hal itu, Sambo mengaku menyesal karena tidak bisa berpikir logis saat sang istri mengaku dilecehkan Yosua. Itulah yang saya sesali, Yang Mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya, Yang Mulia. Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini, Yang Mulia. Keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mempertanyakan kebenaran kesaksian Ferdi Sambo dalam persidangan kali ini. Hakim merasa janggal saat Ferdi Sambo bercerita soal sengaja menembak dinding rumah dinasnya untuk membuat skenario tembak-menembak dengan senjata milik Yosua yang ia ambil dari pinggangnya sesaat setelah Eliezer menembak Yosua. Pasalnya dalam kesaksian terdakwa Ricky Rizal dan Richard Eliezer sebelumnya menyebut mendapat perintah
untuk mengamankan senjata Yosua sejak di Magelang. Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya bagaimana bang. Oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu, Yang Mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang, Yang Mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding, Yang Mulia. Hari ini, Ferdi Sambo menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa untuk terakhir kali. Sebelum pekan depan, ia akan menjalani sidang tuntutan jaksa untuk dakwaan kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Asri, ini sidang terakhir Ferdi Sambo sebelum menghadapi sidang tuntutan pekan depan. Nah, apa saja pembelaan Sambo saat dicecar oleh hakim dan jaksa penuntut umum dalam sidang hari ini? Iya, Tifa dan saudara, pembelaan yang disampaikan oleh Ferdi Sambo dalam sidang hari ini tentunya terkait dengan apa yang digali oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Kalau misalkan kita simak dari persidangan hari ini sejak sekitar pukul 10:30 siang, ini juga majelis hakim menggali pertama terkait perintah ataupun juga narasi yang dilayangkan oleh Ferdi Sambo kepada Richard Eliezer soal perintah hajar atau tembak, dan pembelaan yang lagi-lagi disampaikan oleh Sambo ini memang konsisten dari persidangan sebelum-sebelumnya. Ferdi Sambo menyampaikan bahwa memang perintah yang dilayangkannya kepada Eliezer ini adalah hajar cat, bukan tembak cat. Namun ini memang berbeda dan juga menjadi perdebatan dalam persidangan sebelum-sebelumnya, yang mana Eliezer pun menyampaikan bahwa perintah yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ini adalah tembak cat. Hingga saat ini memang pembelaan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo ataupun juga keterangan yang diklaim oleh Ferdi Sambo ini adalah perintah hajar yang disampaikan kepada Richard Eliezer. Kemudian selain daripada itu juga majelis hakim menggali soal visum Putri Chandrawati ini yang menjadi kejanggalan ataupun juga yang dianggap janggal oleh majelis hakim, dan mempertanyakan kepada Ferdi Sambo mengapa Ferdi Sambo tidak melakukan atau mengajak Putri Chandrawati untuk melakukan visum setelah mendapatkan ataupun juga mendapat kabar dari Putri Chandrawati bahwa ia mendapat pelecehan seksual dari Yosua. Pembelaan yang disampaikan oleh Sambo di hadapan majelis hakim ini adalah pada saat itu Ferdi Sambo tidak dalam kondisi netral ataupun juga masih emosional dan tak terpikirkan untuk melakukan visum terhadap istrinya Putri Chandrawati. Dan juga majelis hakim ini menggali soal perbedaan keterangan antara Ferdi Sambo dengan terdakwa lainnya, terutama ini soal senjata yang digunakan oleh Ferdi Sambo untuk menembak ke arah dinding usai penembakan terhadap Yosua Huta Barat begitu. Kalau yang disampaikan oleh Sambo, senjata yang digunakannya ini adalah senjata HS milik Yosua yang ia ambil dari pinggang Yosua, dan berdasarkan yang disampaikan oleh para terdakwa lainnya, ini dari Richard Eliezer maupun juga dari Ricky Rizal, senjata HS tersebut itu sudah diamankan oleh Ricky Rizal sejak dari Magelang, sehingga tidak mungkin untuk senjata tersebut berada di badan ataupun juga dibawa oleh almarhum Yosua. Meski demikian, di akhir persidangan ataupun juga sebelum persidangan hari ini berakhir, Ferdi Sambo menyampaikan rasa bersalah dan juga penyesalannya atas apa yang terjadi dan juga peristiwa penembakan yang akhirnya menewaskan Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu. Berikut keterangan ataupun juga penyesalan dan juga permohonan maaf dari Ferdi Sambo di persidangan hari ini. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban, Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya.
Pekan depan Ferdi Sambo akan menjalani sidang dengan agenda ataupun juga jaksa penuntut umum akan menyampaikan tuntutan. Kemudian nantinya akan ada sidang pledoi dan tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo bahwa nantinya setelah sidang tuntutan dan jaksa penuntut umum nanti pihak Ferdi Sambo akan menyampaikan pembelaan ataupun juga pledoi. Setelah itu agenda selanjutnya adalah sidang replik, duplik dan juga diakhiri oleh sidang putusan dari majelis hakim. Tentu yang diharapkan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga pihak Putri Chandrawati maupun juga terdakwa lainnya ini adalah keadilan baik itu bagi korban dan juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tifa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Asri Gunawan melaporkan. Terima kasih. Sesaat lagi di Kompas Petang, dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Ferdi Sambo tetap membantah memerintahkan Eliezer menembak. Bahkan Sambo menyebut sempat meminta Eliezer berhenti menembaki Yosua. Topik lainnya, meski belum menyebut nama, Presiden Joko Widodo menyatakan calon presiden yang dipilih Megawati merupakan kader PDI Perjuangan. Kemanisan mantap. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Kualitasnya, puas nendangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Hangatnya Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, Counterpain Clean. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Puas kualitasnya, puas nendangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Kemanisan mantap. Masih bersama Kompas Petang, Saudara. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, Ferdi Sambo tetap membantah tidak memerintahkan Eliezer menembak. Bahkan Sambo menyebut sempat meminta Eliezer berhenti menembaki Yosua dengan kalimat stop chat saat melihat Yosua sudah tersungkur. Namun hakim langsung menyebut pernyataan Sambo tidak berkesesuaian dengan terdakwa lainnya. Saudara masih ingat berapa kali Richard menembak? Saya tidak ingat, yang jelas dia menembak maju terus sampai dengan jatuh, Yang Mulia. Menembak maju sampai dengan jatuh. Pada saat Joshua roboh, saya kemudian menyampaikan stop, berhenti, mundur, Yang Mulia. Dari keterangan saudara ini ada beberapa hal yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang menjadi terdakwa di dalam perkara ini. Pertama, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa saudara menyatakan berhenti chat, stop chat. Itu tidak ada kalimat itu yang diterangkan oleh para saksi. Ricky Rizal sendiri kemarin menerangkan bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Dan keterangan itu ketika digunakan alat lie detector ternyata benar bahwa dia tidak melihat saudara menembak korban. Kalimat yang saudara terangkan berhenti chat itu tidak ada, atau stop chat seperti yang saudara sampaikan tadi. Ya, dalam pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini, Sambo berulang kali dicecar oleh hakim karena pernyataannya berbeda dengan terdakwa lain. Salah satunya soal perintah untuk Eliezer berhenti menembak setelah melihat Yosua terkapar. Kita bahas hal ini bersama ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho, dan nanti juga akan bergabung bersama kami kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Rory Sagala. Saya bergabung dengan Pak Hipnu terlebih dahulu. Pak Hipnu, apa kabar, Pak? Ya, baik Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kesan yang Anda tangkap dari pernyataan Ferdi Sambo hari ini? Apakah mengarah untuk lepas dari jerat pasal 340 atau ada maksud lain? Ya, sepertinya dia adalah mengarah ke hal-hal yang meringankan. Dan beliau adalah konsisten terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak selaras dengan keuntungan ataupun apa yang dijerat oleh FS. Itu terlihat dari selama ini dia merasa tidak menembak. Itu permasalahan. Yang kedua, bahwa dia tidak memakai sarung tangan. Padahal Romer mengatakan sarung tangan. Gitu. Ini yang menjadi permasalahan, bahwa dia berkilah untuk menghindar adanya suatu penembakan. Dan itu wajar. Karena gini Mas, saya sebagai orang perguruan tinggi, alasannya adalah bahwa namanya seorang terdakwa itu tidak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Makanya di dalam suatu ilmu pembuktian, itu ada asas non-incrimination, bahwa seorang terdakwa itu tidak dibebani pembuktian. Oleh karena itu, keterangan-keterangan hari disampaikan itu hanya sebagai cross-check. Jadi hakim tidak perlu sampai mencecar, oh itu sudah berbeda. Contoh misalkan senjata yang tadinya sudah diamankan, ternyata senjata masih di pinggang Yosua. Ini kan nggak ketemu, akhirnya kan gitu. Oke, kita juga coba konfirmasi hal ini bersama penasihat hukum Richard Eliezer, Rory Sagala. Bang Rory, apa kabar Bang? Baik, selamat sore Mas. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Tadi Sambo sempat bilang meminta Eliezer untuk berhenti, stop chat. Dari klien Anda mengaku mendengar perintah itu? Tidak ada Mas ya, dari klien kami seperti yang disampaikan saat menjadi saksi ya untuk KM dan RR, kemudian menjadi saksi untuk FS dan PC, kemudian saat keterangan terdakwa itu konsisten. Jadi mengenai berhenti itu yang dikatakan oleh FS itu tidak ada menurut keterangan dari
klien kami Richard Eliezer seperti itu. Jadi perintahnya jelas hanya tembak cat, tidak ada perintah lain? Ya, betul, seperti itu. Oke, Anda menangkap kesannya ini Sambo sampai menyebut hal sedemikian di sidang hari ini untuk apa? Itu hak dari saudara FS ya, apalagi kan tadi agendanya keterangan terdakwa gitu ya, itu terserah dari FS, dia punya hak untuk menyampaikan apapun, tapi kan nanti biar majelis hakim yang menilai Mas ya. Kalau ada perbedaan antara keterangan Richard dengan keterangan Ferdi Sambo, ya nanti kita serahkan kepada majelis hakim untuk menilai keterangan mana yang kira-kira berkesesuaian dengan saksi lain, berkesesuaian dengan alat bukti lain, itu nanti kami kembalikan sepenuhnya kepada majelis hakim. Mengingat fakta semacam ini juga baru keluar di hari ini, di sidang-sidang sebelumnya tidak pernah ada perintah ataupun juga pernyataan perintah berhenti cat untuk Richard Eliezer dari Ferdi Sambo kan Bang? Ya betul, dari Richard kan kalau 3 kali ya diperiksa ya, dari selama di persidangan ya, jadi saksi itu kan 2 kali ya untuk FS dan PC, kemudian untuk KM dan RR, kemudian sebagai terdakwa itu di persidangan terakhir, itu kan tidak pernah ada menyampaikan bahwa FS mengatakan berhenti, tidak pernah ada Richard Eliezer mengatakan seperti itu. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Hipnu. Pak Hipnu, atas pernyataan ada perintah berhenti cat yang disampaikan Sambo kepada Eliezer dalam sidang hari ini, Anda menangkapnya ini mau menjurus kemana nih? Ya, kalau saya menjurus seolah-olah ajar. Padahal kalau berhenti itu adalah tindakan aktif. Aktif berarti kalau kita artikan menembak, kan gitu. Kalau hajar itu konteks yang pasif loh, ini menurut saya loh ya. Oleh karena itu konteks hajar dan tembak sepertinya selaras dengan tembak. Berhenti menembak, tembak kan 1, 2, berhenti, kan gitu. Kalau hajar itu tanpa perlawanan loh ya, hajar itu. Padahal kalau hajar itu pasti melawan. Tapi kalau dengan tembakan agak sulit untuk melawan. Ini yang harus kita analogikan ketika kita misalkan dalam suatu perkelahian lah, dalam perkelahian suatu silat. Kalau hajar itu pasti melawan. Tapi kalau tembak, nggak mungkin melawan. Dan itu yang menjadikan pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu terminologi ini juga menjadikan suatu yang harus dijelaskan. Tapi kalau tidak, gini Mas Tifal, kan sebelumnya dikatakan oleh R juga disuruh menembak. Nah, kalimat itu saya kira yang tidak tidak bisa dilepaskan dengan kalimat tembak, kan? Bahwa dia pakai senjata loh, kan gitu kan gitu. Ini yang menjadikan tetap bahwa konsep tembak itu yang menjadikan poin tersendiri menurut saya terkait dengan keterangan saksi yang sebelumnya. Tapi kemudian dalam persidangan tadi juga dari Ferdi Sambo menyatakan bahwa tampaknya dari Eliezer salah tafsir mengartikan dari kata hajar dari Sambo ini, tapi Sambo bilangnya juga dia siap untuk bertanggung jawab melindungi Eliezer. Itu gimana tuh? Ya, artinya kan ambigu kan. Sebetulnya dia mengakui bahwa itu tembak kan gitu. Ini yang kita apresiasi Pak Sambo, bahwa dia mengaku bersalah, mengaku bertanggung jawab atas semuanya, gitu Mas Tifal. Tapi konteks ini walaupun mengaku bertanggung jawab kan dalam pidana kan tidak ada pertanggungjawaban pengganti Mas, gitu loh. Artinya masing-masing sebagai ajudan ya bertanggung jawab atas dirinya terhadap perilaku yang diperbuat di dalam kasus pembunuhan ini. Ini yang menjadikan suatu pertimbangan menurut saya seperti itu. Nah, Bang Rory, atas upaya dari hakim dan juga jaksa menggali lagi maksud dari hajar dan maksud tembak disesuaikan lagi dengan pernyataan Eliezer bahwa perintahnya tembak cat. Anda menangkapnya gimana nih dari pembelaan yang dilakukan Sambo hari ini? Ya, kalau jaksa penuntut umum dan majelis hakim kan tentu akan mencari kebenaran material ya, kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang pasti kalau dari klien kami, dia itu konsisten menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, dengar, dan alami sendiri, Mas. Dan itu kami lihat berkesesuaian dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi kalau ada keterangan yang berbeda dari saudara Ferdi Sambo, kali lagi itu kita kembalikan kepada majelis hakim untuk nilai. Tapi kami yakin apa yang diterangkan oleh klien kami itu sesuai dengan fakta dan kebenaran yang sebenarnya, seperti itu. Oke, dalam sidang juga masalah keberadaan senjata Yosua ini jadi pertanyaan. Sambo bilang mengambil senjata dari pinggang Yosua, tetapi Ricky dan Eliezer bilang senjatanya sudah diamankan sejak di Magelang. Nah, menurut Anda Bang Rory, ini hakim coba mau memastikan apa nih? Dan apa untung ruginya untuk klien Anda?
Ya, kalau soal senjata itu kan memang Richard itu kan ketika ditanya ya mana senjata Yosua, kemudian dia turun ke bawah mengambil dan menyerahkan kepada FF gitu kan. Nah, memang hal itu tidak diakui oleh saudara Ferdi Sambo, makanya saya rasa hakim ingin menggali keterangan mana yang benar. Nah, nanti kan untuk menyimpulkan itu kan kembali lagi kepada majelis hakim. Apakah keterangan Richard yang dipercaya atau keterangan saudara Ferdi Sambo yang dipercaya, itu kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Oke, kalau Pak Hipnu melihatnya bagaimana? Ya, gini Mas, ini suatu yang sangat kontradiktif sekali. Ketika dia mengambil senjatanya adalah senjata Yosua. Berarti pertanyaannya kan senjata itu tidak diamankan ketika waktu di Palembang. Satu. Kedua, ketika melakukan suatu tembakan dengan senjata Yosua, pasti meninggalkan sidik jari. Pertanyaannya, kenapa sidik jari tidak muncul? Berarti ada pelindung, yaitu sarung tangan yang dipakai. Nah, inilah yang menjadikan tidak konsisten dari keterangan-keterangan yang sebelumnya. Oke, nah dari pernyataan Sambo kemudian tampaknya dari majelis hakim berupaya untuk menyelaraskan dengan pernyataan terdakwa sebelumnya, berkali-kali bahkan hakim bilang ini tidak sesuai dengan pernyataan saksi ataupun juga terdakwa sebelumnya. Anda menangkap kesannya bahwa ya Sambo berbohong atau apa? Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau berbohong itu nggak masalah, karena namanya suatu keterangan terdakwa, saya dikatakan adalah untuk dirinya sendiri. Kita lihat di dalam pasal 189 KUHP bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang dinyatakan dalam sidang. Dan nilainya hanya untuk diri sendiri. Artinya bahwa keterangan yang disampaikan tidak mempunyai nilai suatu pembuktian. Hanya karena di sini majelis hakim berusaha untuk meng-cross-check-kan. Karena kalau itu memang cross-check berarti ada kejujuran oleh terdakwa yang diperiksa. Kalau tidak, berarti terdakwa masih bersikukuh untuk menghindar adanya sesuatu sebagai bentuk penembakan. Baik, itu, Mas. Baik. Singkat masing-masing 1 menit nih. Terkait dengan tuntutan besok, saya ke Pak Hipnu dulu. Pak Hipnu, untuk tuntutan bagi Ferdi Sambo pekan depan, proyeksi Anda bakal bagaimana kemudian? Ya, proyeksi kami terbukti adalah terhadap perencanaan 340 dan 339 terhadap pembunuhan mati. Oleh karena itu tampaknya ya pidana mati kan itu. Karena satu terkait dengan korban meninggal dunia, dua adalah melakukan suatu upaya untuk mengorganisir suatu institusi di dalam melakukan seperti ini, sehingga menjadikan institusi menjadikan sorotan masyarakat yang tidak menjadi lebar. Oke, kalau Bang Rory mengingat besok juga klien Anda Richard Eliezer bakal menghadapi sidang tuntutan, proyeksinya bakal bagaimana? Saya nggak bisa menebak-nebak untuk seperti apa tuntutan dari JPU, tapi kami siap untuk menghadapi sidang tuntutan besok. Bahkan bukan hanya tuntutan, Mas ya. Eliezer juga menyampaikan di persidangan di awal bahwa dia siap dengan apapun yang menjadi putusan dari majelis hakim. Oke, kita tunggu sidang besok dan pekan depan untuk tuntutan bagi Ferdi Sambo. Pak Hipnu Nugroho, terima kasih. Bang Rory juga terima kasih sudah berbincang bersama kami hari ini di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda berdua. Kompas Petang akan berlanjut dan paruh kedua program ini akan dibawakan Cynthia Rompas. Cynthia? Ya, terima kasih Tifal. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang diantaranya. Meski belum menyebut nama, Presiden Joko Widodo menyebut calon presiden yang dipilih Megawati merupakan kader PDI Perjuangan. Lainnya di Kompas Petang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut dirinya siap melakukan konsolidasi untuk menentukan capres yang akan dibahas pada 1 Juni mendatang. Kemanisan mantap. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine and Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential, Smart with Heart. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede? Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, lebih kental. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Puas kualitasnya, puas nandangnya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Gak kemanisan, mantap. Saya Cynthia Rompas kembali menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, PDI Perjuangan menggelar perayaan hari ulang tahunnya yang ke-50. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato politiknya. Bertempat di kawasan J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, PDI Perjuangan menggelar perayaan hari ulang tahun yang ke-50. Tidak seperti biasa, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak mengundang pengurus parpol lain. Mega menyebutkan pihaknya tidak mengundang parpol lain lantaran perayaan HUT kali ini untuk konsolidasi internal. Sementara itu, saudara, kejutan belum terjadi di perayaan hari ulang tahun ke-50 tahun PDI Perjuangan. Pasalnya, Megawati Soekarno Putri belum mengumumkan calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan. Presiden kelima Republik Indonesia ini menegaskan, hanya dirinya yang berhak mengumumkan hal tersebut.
arep diumumke ibu sopo? Ya, baru kan pada yo, ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehe. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin enggak ada. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memahami kenapa PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa capres yang akan diusung. Menurut Joko Widodo, hal itu karena Ketua Umum PDI Perjuangan tahu kapan waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Namun demikian, Joko Widodo mengaku senang lantaran PDI Perjuangan akan mengusung kadernya sendiri. Saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. HUT ke-50 PDI Perjuangan turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut dirinya siap melakukan konsolidasi seperti yang diminta Ketua Umum. Ganjar menyebut Megawati akan kembali mengumpulkan kader untuk konsolidasi pada 1 Juni mendatang. Sekarang seluruh kekuatan diminta untuk turun ke rakyat. Saya kira perintah itu yang paling jelas. Dan masing-masing bekerja pada bidangnya, eksekutif, legislatif, bantulah rakyat, apalagi sekarang lagi banyak bencana, ekonomi lagi tidak mudah, maka semua diminta membantu. Nah, rasa-rasanya Ibu Mega mau mengumpulkan kembali di 1 Juni nanti. Mudah-mudahan seluruh kader menyiapkan diri dengan baik. PDI Perjuangan urung mengumumkan nama calon presiden yang akan diusungnya. Hal itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat perayaan Hari Jadi PDIP yang ke-50. Menurut Presiden ke-5 RI itu, pihaknya masih melakukan konsolidasi dan pertimbangan untuk menentukan nama calon presiden. Namun demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan partainya sudah mengantongi nama capres yang akan diusung. Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi nggak usah nengok kiri kanan, nggak usah bingung harus si ini harus si itu. Kayaknya si ini, kayaknya si itu surveinya tinggi ya. Si ini kayaknya cocoknya sama si ini. Kita itu petugas partai, tugas kita adalah memenangkan partai, bukan jadi pengamat politik. Selain Puan Maharani, Ganjar Pranowo kerap disebut-sebut sebagai capres yang akan diusung PDI Perjuangan. Dalam sejumlah hasil survei, nama Gubernur Jawa Tengah itu selalu memuncaki hasil survei Bursa Capres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda, di antaranya Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di Abepura, Jayapura. KPK menyebut telah menerjunkan tim ke Papua untuk mengumpulkan bukti kasus korupsi NMB. Kemanisan mantap. Aku pilih Morina
Naga, karena triple B Vidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Nggak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Luwak murni premium, puas nikmat kopinya. Deba. Puas kualitasnya, puas nikmatnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan kesleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Gak kemanisan, mantap. Masih di Kompas Petang, Saudara. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di Abepura, Jayapura, Selasa siang. Inilah detik-detik sesaat setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK di sebuah restoran di Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tampak Lukas NMB dikawal oleh sejumlah personel polisi sebelum dibawa menuju Makobrimob Kota Raja yang lokasinya tak jauh dari restoran. Makobrimob Kota Raja menjadi tempat transit NMB usai ditangkap sebelum diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Setelah diamankan di Makobrimob Kota Raja, Lukas NMB kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK paralel mencari bukti permulaan dan menerjunkan tim ke Papua sebelum menangkap Lukas NMB.
Dan saudara, terkait KPK yang menangkap Gubernur Papua Lukas NMB, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Selamat petang, Pak Firly. Selamat petang, rekan-rekan Kompas TV dan seluruh anak bangsa Indonesia. Ya, Pak Firly, ini kan 4 bulan ditetapkan sebagai tersangka 2 kali mangkir saat dipanggil oleh KPK. Akhirnya hari ini ditangkap. Bisa diceritakan kronologi singkat saat proses penangkapan, Pak Firly? Ya, tentu kita pelaksanaan tugas pokok KPK itu tunduk kepada asas-asas yang ditentukan Undang-Undang Nomor 19 2019. Antara lain, 1, kita bekerja untuk kepentingan umum. Kedua, menjamin kepastian hukum. Ketiga adalah menegakkan keadilan. Keempat adalah proporsionalitas dan keterbukaan. Kelima itu adalah akuntabilitas. Dan tentu kita juga tidak boleh melepaskan atau menyampingkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tadi kalaupun disampaikan sudah 4 bulan terhadap tersangka Lukas NMB sebagai tersangka yang diduga melakukan tidak berkorupsi, tentu itu adalah merupakan proses hukum. Dalam penegakan hukum itu kita tidak bisa menyebut lama, singkat, pendek, panjang waktu. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa seluruh proses hukum itu bisa berjalan dan dihormati, baik itu prosedur, mekanisme maupun syarat-syarat terkait juga dengan syarat-syarat penetapan tersangka, syarat-syarat terkait dengan penangkapan, penahanan, dan lain. Pendek kata, KPK sangat menjunjung tinggi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, kami mendapatkan informasi bahwa Bapak Saudara Lukas NMB hari ini akan melakukan penerbangan melalui Bandara Sentani. Tentu kita tindak lanjuti karena kita sudah cukup banyak pengalaman setiap kepala daerah, bahkan ada terakhir yang lalu Saudara Bupati Membrano. Ya. Tengah atas nama HRP itu juga sama, terbang dari suatu wilayah ke Sentani terus hilang begitu saja. Sehingga kami tentu tidak ingin mengulangi hal yang sama, itu satu. Yang kedua adalah ingin memastikan bahwa Lukas NMB dalam keadaan kondisi yang sebenarnya sehat atau tidak sehat, karena bisa mengikuti penerbangan, bisa melakukan kegiatan. Itulah juga yang kita menjadi pertimbangan dan perhatian. Hari ini betul kita telah melakukan upaya paksa terhadap Saudara Lukas NMB. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan tetap tunduk kepada semua ketentuan hukum dan perundang-undangan. Lebih-lebih lagi kita menjunjung tinggi jiwa manusia, hak asasi manusia, menjamin keselamatan seseorang warga kita. Karena itu KPK betul-betul memastikan bahwa segala prosedur yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan memastikan kesehatan Lukas NMB sudah siap untuk menjalani pemeriksaan. Selanjutnya langkah yang akan dilakukan KPK setelah Lukas NMB tiba yang kemungkinan malam ini, betul ya Pak ya? Ya, apa yang akan? Memang beliau sudah berangkat dari Papua tadi 12.07 gitu waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah sampai di Manado. Tentu kita akan menunggu kehadiran beliau sampai di Jakarta. Prosedur yang dilakukan tidak lepas dari ketentuan hukum. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa KPK sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu tadi saya pastikan, begitu beliau sampai di Bandara Samratulangi Manado, bagaimana pelayanan kesehatan baik dokter maupun perawat, cek tensi darahnya. Kalau dia tensi darah tinggi, dikasih obat supaya dia tidak tinggi. Yang pasti adalah keselamatan jiwa manusia itu kita letakkan di sebagai... Pak Firly, apakah ada kemungkinan setelah melakukan pemeriksaan lanjutan nanti saat di Jakarta, ada kemungkinan Lukas NMB langsung ditahan? Atau seperti apa? Saya ingin katakan sekali lagi, kita ikuti sebagaimana ketentuan undang-undang. Syarat penahanan itu jelas ada, kapan seorang itu ditahan, syarat-syarat objektifnya bagaimana, melakukan tindak pidana, cukup bukti, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Itu saya kira kita pedoman ini yang paling penting adalah dalam keadaan kondisi sehat. Sekarang itu nanti begitu tiba di Jakarta, kita ingin pastikan bahwa yang bersangkutan kita periksa kesehatannya. Dan penerbangan dari Manado ke Jakarta didampingi oleh dokter maupun satu perawat. Saya sudah pastikan ada dokter dan ada perawat. Untuk prioritas pengamanannya nanti apakah akan dipastikan di gedung KPK?
kan KPK kan tempat melakukan pemeriksaan seseorang, setiap orang yang dipanggil oleh KPK kan. Jadi pasti di KPK. Nah, terus apa lagi? Baik, Pak Firly, singkat saja, apakah ada bentuk pengamanan yang diperketat di lokasi KPK malam ini? Kita tahu bahwa tadi siang cukup ada perlawanan dari pendukung Lukas NMB. Tidak ada hal yang perlu dipastikan ataupun akan terjadi sesuatu bentrokan, konflik. Saya ingin sampaikan pada rekan-rekan saya, sesama ada bangsa sebagai warga Papua. Mari kita hormati proses hukum. Itu satu. Kedua, mari bersama-sama KPK membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Karena pada prinsipnya kita ingin mewujudkan 7 negara. Negara yang sejahtera, negara yang cerdas, negara yang maju, negara yang bisa memberikan pelindungan terhadap segenap anak bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Baik, itu saya kira, mari kita tatap masa depan Indonesia yang bebas dari korupsi. Kita wujudkan Papua lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera, lebih cerdas, bebas dari praktek-praktek korupsi. Baik, kita nantikan kembali seperti apa nanti jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK setibanya Lukas NMB tiba di Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda. Terakhir, masih boleh? Ya, silakan singkat saja. Ya, terakhir saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Polri, TNI maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Mari kita bersama-sama bersihkan negeri ini dari seluruh praktek-praktek korupsi. Dan dari korupsi dan gratifikasi tentunya untuk daerah yang lebih maju. Terima kasih Pak Firly Bahuri, Ketua KPK. Selamat petang, selamat bertugas kembali Pak Firly. Saudara Gubernur Papua ditangkap KPK tanpa perlawanan saat makan siang di Kota Raja Jayapura, Papua. Sore ini NMB langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas NMB Selasa pagi waktu Indonesia Timur 10 Januari 2023 setelah 4 bulan ditetapkan tersangka oleh KPK. Menurut Karopenmas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan membenarkan penangkapan Lukas NMB di salah satu rumah makan saat sedang makan siang di Kota Raja Jayapura, Papua. Saat ini kewenangan dari KPK telah membawa tersangka tindak pidana korupsi Bapak Gubernur Papua ke Jakarta. Nanti hasil koordinasi dari KPK diamankan di mana kita akan sampaikan kembali. Tidak ada perlawanan dari Lukas saat ditangkap KPK. Usai ditangkap, Lukas kemudian dibawa ke Makobrimob Polda Papua dan Selasa siang langsung dibawa terbang ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif di KPK. LE sendiri kan teman-teman juga tahu telah ditetapkan sebagai tersangka selain penerima suap juga dugaan gratifikasi. Dan kemudian tim juga bergerak ke lapangan beberapa hari yang lalu dan analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan sehingga kami lakukan upaya itu. Tadi sudah dilakukan penangkapan dan saat ini masih dalam proses untuk dibawa ke Jakarta tentunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK. Sebelumnya KPK resmi mengumumkan Lukas NMB sebagai tersangka 5 September 2022 oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua. KPK juga menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua TBP Ria Tono Laka sebagai tersangka, termasuk sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Papua. Tim Liputan Kompas TV Jayapura dan Jakarta. KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Seperti apa penanganan kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia? Kita bahas bersama mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Selamat petang Pak Saud. Petang Cynthia. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Saud, sebagai mantan Komisioner KPK, bagaimana Anda melihat rekam jejak dari kasus Lukas NMB ini?
Ya, pertama kalau kita bicara substansinya itu sesuatunya simpel ya, sederhana sebenarnya. Gratifikasi, kalau mereka bicara itu pasal berapa, pasal 5 atau pasal 12 pemberi dan penerimanya. Jadi ini kasus simpel tuh tapi dibuat ruwet gitu loh. Saya nggak ngebayang kalau ini KPK saat ini nangani ketua DPR, ketua MPR atau yang lain-lain gitu. Ruwetnya kayak gimana gitu. Ya kan, ini kepala daerah yang di ujung sana gitu ya, udah jelas. Tapi kok diumumkan hampir kira-kira 4 bulan yang lalu gitu. Kemudian kesannya kayak di festivalin gitu ya, kemudian kayaknya seperti ruwet banget gitu dan efisien ya. Kemudian dana keluar banyak bolak-balik naik pesawat gitu. Dan negara banyak rugi sebenarnya kalau operasi ya, Pak Saud, Anda menyebutnya dibuat ruwet dalam artian apa? Karena kan bisa dikatakan 2 kali pemanggilan mangkir dan kali ini akhirnya dipanggil paksa. Bukankah itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada? Ya kan kalau pemanggilannya kapan? Itu kan mulainya dari bulan berapa? Sekarang bulan berapa? Jadi lama sekali kan jaraknya kan? Kalau memanggil ke 1, ke 2, ke 3 itu kan jarak tempo berapa hari kalau kemudian kita bisa kirim orang bahwa dia benar-benar sehat. Kan mereka kemarin ngambil penindakan karena yakin benar dia pergi ke restoran. Mereka yakin benar dia bahwa ada hadir di dalam resmian apa, bahwa dia bisa berjalan dengan baik secara fisioterapi ataupun apapun, dia bisa ngatur keseimbangan badannya untuk jalan. Itu kan sudah menunjukkan orang itu sehat. Ya. Untuk proses penangkapannya sendiri Anda melihatnya sama? Apakah dinilai terlalu panjang, terlalu ruwet? Iya, jadi inefisien, tidak memiliki strategi yang baik dalam melakukan penindakan, sehingga kesannya menimbulkan supaya kelihatan rame aja gitu kesannya. Ini kan persoalan simpel sebenarnya kalau lihat dari kasusnya dan dari profil. Kalau kita profiling orangnya kan juga sangat sederhana sebenarnya. Tetapi menjadi ruwet ketika kemudian tidak punya strategi. Kalau mereka sebelumnya punya strategi, begitu ditersangkakan kan mereka langsung tahan. Dengan undang-undang baru ini kan segala macam diubah strateginya. Diubah kemudian mentalitinya juga berubah jadi kayak PNS biasa. Sehingga kemudian menindak korupsi juga tidak lagi pakai extraordinary crime. Jadi pakai ordinary strategi, ordinary mikir dan seterusnya. Jadi tidak jauh dari prinsip extraordinary. Kalau extraordinary Anda harus tidak seperti ini di undang-undang. Jadi dari kacamata Anda strategi apa yang paling tepat untuk menangani kasus korupsi dari pimpinan daerah, khususnya Gubernur Papua ini? Ya pakai aja KUHP yang ada sudah cukup kok. Cuman kan kelihatannya kok jadi lama berurut-urut itu dengan alasan kesehatan. Ya kan? Ternyata sudah bisa dipastikan hari ini dilakukan penindakan karena dia yang bersangkutan itu sehat. Berarti sepanjang yang kita pahami bahwa dia memang sehat gitu. Tapi kita memiliki akses informasi dan akses strategi yang memungkinkan kita jadi kayak wanti-wanti takut melanggar HAM dan seterusnya. Sehingga kemudian saya katakan ini yang saya maksudkan, kemampatan, kepastian, dan ketidakadilannya yang muncul gitu. Ya di kasus lain kenapa langsung bisa ditahan. Jadi lagi-lagi ya, ketidakpastiannya menjadi tinggi. Kalau ditanya diurut-urut sebenarnya saya tetap mengatakan inilah akibat dari diubahnya Undang-Undang KPK itu menjadi Undang-Undang 19 2019, semana perilaku mereka kita menjadi perilaku ASN biasa, tidak menjadi extraordinary person lagi, kira-kira gitu. Ya, Pak Saud, ini Lukas NMB kurang lebih mungkin malam ini akan tiba di Jakarta dan akan melakukan pemeriksaan kesehatan lalu diperiksa. Menurut Anda, pemeriksaan seperti apa? Tahapan-tahapannya nantinya akan seperti apa? Singkat saja. Ya, yang penting kalau memang dia tidak bisa diadili dengan baik, dia harus dibantarkan. Mesti benar-benar sehat, nggak boleh mengadili orang sedang sakit. Itu melanggar HAM. Jadi harus diperiksa mananya yang sakit, ya kalau perlu nanti second opinion atau kemudian biasanya kita minta ID ya untuk kemudian mengawasi, kemudian kita melihat yang paling utama yang bersangkutan adalah memang fit to be trial. Dia harus memang sehat untuk diadili, sehat untuk diperiksa. Itu penting. Jadi itu yang harus dipastikan terlebih dahulu sebelum menjalani rangkaian pemeriksaan. Terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya adik sekaligus kuasa hukum Vena Melinda, Reza Mahastra, hari ini melengkapi bukti pemeriksaan dugaan KDRT terhadap Vena Melinda di Ditreskrimum Polda Jawa Timur.
Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga, dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Biskuat. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Dengan bertanya, ia belajar. Nah, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Baru, mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara adik sekaligus kuasa hukum Vena Melinda, Reza Mahastra, hari ini melengkapi berkas pemeriksaan dugaan KDRT terhadap Vena Melinda di Ditreskrimum Polda Jatim. Berkas berisikan bukti visum yang dialami Vena. Reza Mahastra, adik dan juga kuasa hukum didampingi ayahnya melengkapi berkas pemeriksaan yang sempat tertunda kemarin karena kondisi kesehatan Vena Melinda di rumah sakit. Berkas berisikan bukti visum yang dialami Vena Melinda. Hari ini kita melengkapi pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Bu Vena kemarin. Tapi Bu Vena pada saat pemeriksaan dia tidak mampu untuk meneruskan karena kondisi trauma-trauma yang dialami. Maka sekarang yang bersangkutan dirawat di rumah sakit. Selain saksi-saksi, kami sampaikan juga hari ini kita melakukan olah TKP di Kota Kediri. Ya. Kemudian juga nanti rencananya juga memeriksa beberapa bukti lainnya, ya, diantaranya adalah CCTV yang ada di sana. Itu akan kita periksa dan kemungkinan akan disita oleh penyidik sebagai alat bukti nanti. Dan sampai hari ini barang bukti yang disita oleh kepolisian apa ini? Ada beberapa ya, salah satunya adalah handuk ya, handuk dan pakaian korban yang ada noda darahnya di situ.
Saudara, sidang perdana sidang gugatan korban tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. 7 korban menggugat 62 miliar rupiah. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick, done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick, done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Dengan bertanya, ia belajar. Ma, kenapa burung bisa terbang? Enfagrow Essential. Dengan DHA tinggi, dukung proses belajar lebih baik. Kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagrow Essential. Smart with Heart. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpan Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpan dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpan Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpan Biru. Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu, ngilangin gerah. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Little bit of that sweetness, tiny bit of that whoa. Think this is it? Gotta be a hit. You're loving this. Lick, done. Give me that perfect taste. Make me so glad like that. I don't think I could wait. Lick, done. It's making me up and grow. Oreo Blackpink. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Saudara, sidang perdana korban tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. 7 korban menggugat 62 miliar rupiah. 7 korban dari keluarga korban meninggal dan korban luka menyerahkan kuasa pada tim advokasi tragedi Kanjuruhan. Gugatan perdata bertujuan untuk berkelanjutan kehidupan keluarga korban maupun penyintas. 7 korban menggugat 62 miliar rupiah.
Saudara, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saya Tifa Solesa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Gak kemanisan, mantap! Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Selamat petang, saudara. Diperiksa sebagai terdakwa, Ferdi Sambo banyak membantah keterangan terdakwa lainnya. Apa implikasi keterangan Sambo hari ini bagi terdakwa lainnya? Nah, sorotan lain di Sapa Indonesia Malam adalah setelah selalu menghindar dari panggilan KPK, Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya ditangkap. Kami, saudara, juga menyoroti soal PDIP yang belum juga umumkan nama calon presiden yang akan diusung di pemilu 2024. Apa saja yang harus dipertimbangkan PDIP? Nanti kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya, Niluh Puspa. Saudara, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua mengagendakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo. Terdakwa Sambo kembali membantah beberapa keterangan terdakwa Richard Eliezer yang tak lain adalah mantan ajudannya terkait perintah tembak Yosua. Dalam sidang sebelumnya, saudara, Richard Eliezer menyatakan Sambo memerintahkan untuk menembak Yosua. Dalam sidang kali ini, Ferdi Sambo menegaskan tidak menyuruh Eliezer menembak, tapi menyuruh menghajar. Namun demikian, Sambo menyatakan dirinya siap bertanggung jawab atas kesalahan Eliezer menerjemahkan perintahnya. Saya mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Yosua waktu itu, kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Yosua itu saya lihat menantang saya, yang mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa, komandan? Oh, kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Nah, kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua, yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar, Chat, kamu hajar, Chat. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh, yang mulia. Selanjutnya saudara melakukan hajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar, Chat. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian
Hajar kemudian dilakukan penembakan yang mulia? Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian yang mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar, Cat. Hajar, oke. Demikian yang mulia. Sambo juga membantah kesaksian Eliezer soal perintah mengambil senjata Yosua. Sambo menegaskan tidak pernah meminta Eliezer mengambil senjata atau mengambilkan senjata Yosua. Sambo juga menegaskan tidak pernah memberi amunisi ke Eliezer. Saudara, dari keterangannya terdakwa Richard di persidangan kemarin menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saudara sempat menanyakan di mana keberadaan senjata dari korban, dan saudara memerintahkan kepada terdakwa Richard untuk mengambilnya. Waktu itu saya tidak terpikir terkait dengan senjata korban, jadi keterangan Richard waktu menjadi saksi saya pun sudah saya bantah yang mulia. Artinya menurut saudara itu tidak benar? Demikian yang mulia. Tidak benar, oke. Selanjutnya saudara mengatakan, terdakwa Richard juga mengatakan bahwa saudara memberikan amunisi kepada terdakwa Richard dalam rangka membantu saudara atau membackup saudara untuk menembak Joshua. Keterangan Terdakwa Richard pun pada saat kesaksian saya sudah saya bantah yang mulia, karena saya tidak mungkinlah mengurusi masalah amunisi yang mulia. Oke. Ferdi Sambo mengaku setelah Yosua jatuh ditembak Eliezer, ia kemudian mengambil senjata yang ada di pinggang Yosua. Sambo menembak ke dinding dan tangga untuk mendukung skenario tembak-menembak. Hakim menanyakan bagaimana di pinggang Yosua ada senjata, padahal sebelumnya senjata Yosua telah diamankan Ricky. Dalam saudara tadi menerangkan bahwa saya menembak dengan senjata yang ada di pinggang Joshua, betul? Demikian yang mulia. Dalam keterangannya Ricky Rizal dan keterangan terdakwa Richard, mereka mengatakan, bahkan Ricky Rizal mengatakan bahwa dari Magelang saya sudah mengamankan senjatanya korban. Saya letakkan di dalam dashboard mobil yang digunakan oleh istri saudara pada saat berpergian dari Magelang menuju Saguling. Dan Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya bagaimana bang? Oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu yang mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang yang mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding yang mulia. Ya, keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Bisa saudara tahu? Saya tidak mengetahui kapan Yosua mengambil itu yang mulia. Saudara tidak mengetahui kapan Yosua mengambil senjata itu. Padahal
Sementara itu, jaksa penuntut umum mempertanyakan arti perintah hajar yang diberikan Ferdi Sambo di saat sebelum atau sesaat sebelum Eliezer menembak Yosua. Sambo berdalih saat itu hanya memberikan perintah hajar, tetapi tidak menyangka Eliezer memberi reaksi berbeda hingga menembak Yosua. Makna hajar menurut Anda pada saat itu? Karena sebelumnya saudara sudah mengatakan kepada Richard, berani nggak tembak Yosua? Saya tidak bisa berpikir waktu itu hajar itu menembak, memukul atau menendang. Saya menyampaikan hajar cat, kemudian dia lakukan penembakan. Kalau itu masih diinterpretasikan perintah saya di lantai, permintaan saya di lantai 3 saguling, saya terima sebagai kesalahan saya. Saudara, jaksa penuntut umum juga mempertanyakan alasan Ferdi Sambo meminta Ricky Rizal untuk membackupnya jika Yosua melawan. Padahal saat itu Sambo masih menjadi anggota kepolisian dan memiliki senjata. Tadi saudara terdakwa mengatakan di sidang ini bahwa menanyakan kepada RR untuk membackup, apa betul demikian ya? Betul. Terus kemudian kalau Yosua melawan, benar terdakwa mengatakan apakah terdakwa Ricky siap menembak? Betul. Terhadap RR juga benar terdakwa menyatakan siap menembak? Betul. Apa yang menjadi dasar pemikiran saudara terdakwa sehingga mengatakan apakah terdakwa saudara Ricky dengan Richard untuk menyatakan sikapnya siap menembak itu? Karena dalam pemikiran saya pada saat membackup itu alternatif terakhir, kalau misalnya dia melawan, ya mereka harus bisa membackup saya. Apa alasan saudara kenapa harus meminta di backup oleh RR ataupun Ricky dengan Richard, sementara terdakwa sendiri adalah waktu itu masih seorang anggota polisi dan memiliki senjata? Salah satu fungsi dan tugasnya ajudan serta anggota yang mengikut saya adalah membackup saya apabila ada yang saya butuhkan terkait dengan kejadian ini. Ferdi Sambo terisak dan mengaku malu karena karirnya di kepolisian harus terhenti akibat kasus pembunuhan Yosua. Hal ini disampaikan Sambo menjawab pertanyaan dari penasihat hukumnya, Rasamala Aritonang. Karir di kepolisian, berapa lama saudara sudah berkarir di kepolisian? Sebentar yang mulia. 28 tahun. Berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun, singkat saja, terutama di bagian-bagian penting perjalanan karir saudara. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan. Tapi harus selesai di sini. Saudara terdakwa boleh minum dulu kalau mau minum dulu. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum mau mengumumkan calon presiden yang akan diusungnya pada Pilpres 2024. Menurutnya, pengumuman nama capres yang bakal diusung adalah urusannya sebagai Ketua Umum partai. Saat memberikan pidato politik pada perayaan ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyebut banyak pihak yang menunggu partainya mengumumkan calon presiden. Megawati menekankan penetapan capres yang diusung PDI Perjuangan merupakan kewenangannya selaku Ketua Umum partai, sesuai dengan hasil Kongres Partai pada 2019 lalu. Ini orang kan sekarang nunggu
Nah, makanya enggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing Arab diumumke ibu sopo. Ya. Baru kan pada yo. Ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada. Urusan gue. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir partai politik yang justru mendukung atau bahkan mendeklarasikan kader partai lain sebagai calon presiden di pemilu 2024. Nah, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Iya, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasto, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Selain itu, Presiden Joko Widodo yang turut memberi pidato di hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 menyebut bahwa calon Presiden PDIP berasal dari kader internal. Ia turut memuji sikap Mega yang hati-hati dalam mengumumkan nama capres. Menurut Jokowi, Mega cukup tenang dan tak buru-buru seperti yang lain. Calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga berbicara soal wacana yang sempat mencuat soal masa jabatan Presiden 3 periode. Megawati menolak keras gagasan tersebut. Begitu kita seperti uji coba terus-menerus gak habis-habisnya. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan pernah mengatakan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo agar didampingi oleh Ma'ruf Amin. Selain itu, Megawati juga meminta agar Jokowi mengangkat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bilang gini, kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polhukam. Terus saya bilang sama mereka,
kok enak amat ya. Aku tadinya bosnya mereka. Tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi. Tung. Lah aku kok ora dijupuk ya. Lah kan mestine ya katut no aku. Yang juga menjadi sorotan hari ini, Saudara, KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Tersangka kasus suap proyek pembangunan di Papua tersebut ditangkap penyidik KPK di sebuah restoran di kota Jayapura, Papua. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap dan langsung diterbangkan ke Jakarta. Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi sejak 5 September lalu. KPK telah berupaya memeriksa NMB sebagai tersangka, tetapi NMB selalu beralasan sakit. Bahwa ternyata tersangka LE ini muncul di ruang publik, gitu kan, untuk meresmikan beberapa proyek di pemerintahan Provinsi Papua. Nah, tentu ini kan kami sayangkan informasi dan data yang disampaikan oleh penasehat hukum. Maka kami ikuti betul bagaimana kemudian pemberitaan ini muncul dan termasuk faktual yang ada terhadap keberadaan dari tersangka LE. Sehingga paralel dengan proses pengumpulan alat bukti yang terus kami lakukan sebagai kelengkapan dari bukti permulaan yang telah kami miliki. Ini perlu kami garis bawahi ya teman-teman, terkait dengan bukti permulaan. Jadi tidak berhenti ketika dalam proses penyidikan ada bukti permulaan itu dianggap cukup, tidak. Tetapi justru dari bukti permulaan itulah terus kami kembangkan dengan mengumpulkan alat bukti. Sehingga kami terus lakukan itu dan kemudian tim juga bergerak ke lapangan beberapa hari yang lalu dan analisis kami hari ini memang kemudian harus dilakukan penangkapan. Ferdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat membantah sejumlah keterangan terdakwa lain termasuk Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Super Sol Karbol Wangi Sereh. Dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Super Sol. Super Solution. Wingscare. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebal coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja
Ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Saudara, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo hari ini menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, Sambo sempat membantah sejumlah keterangan terdakwa lain termasuk Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Verdi Sambo duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dalam keterangannya di depan majelis hakim, Verdi Sambo membantah ikut menembak Yosua. Namun dia mengatakan siap bertanggung jawab atas semua perintah penembakan yang diberikannya kepada Richard Eliezer. Saudara ikut menembak tubuh korban. Saya sudah sampaikan di depan pimpinan Polri bahwa saya tidak menembak, Yang Mulia. Meskipun saya bisa lanjut, Yang Mulia. Silakan. Meskipun di tanggal 5 ada pengakuan Richard bahwa keseluruhan penembakan itu ada saya, kemudian berubah di hari saya lupa tanggal 7 itu saya menembak 2 kali dan terakhir saya menembak sekali. Saya bantah, Yang Mulia, saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua, Yang Mulia. Tapi terkait dengan perintah saya untuk menghajar kemudian melakukan penembakan itu, saya siap bertanggung jawab untuk itu, Yang Mulia. Keterangan Sambo hari ini berbeda dengan Eliezer sebelumnya. Saat pemeriksaan sebagai terdakwa, Eliezer menyebut Sambo ikut menembak Yosua setelah ia menembak Yosua 3 hingga 4 kali. Kemudian saudara menembak? Nembak, Yang Mulia. Berapa masih ingat? 3 sampai 4 kali, Yang Mulia. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Kemudian setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh, Yang Mulia, langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh, ada suaranya, Yang Mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju, Yang Mulia, di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya, langsung maju ke depan, Yang Mulia. Sudah pegang senjata api, Yang Mulia, langsung nembak ke arah almarhum. Menembak? Ke arah almarhum, Yang Mulia. Menembak ke arah almarhum. Pada saat terdakwa Verdi Sambo menembak, itu dia berdiri atau jongkok? Jadi pas maju itu kan kokang, Yang Mulia. Pas itu masih berdiri, Yang Mulia, kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Kemudian dia menembak berapa kali, masih ingat? Sudah tidak ingat, Yang Mulia. Sudah tidak ingat lagi. Siap. Hakim mempertanyakan soal keterangan Sambo yang tidak sesuai dengan keterangan Ricky Rizal dan Eliezer soal keberadaan senjata Yosua. Di persidangan, Verdi Sambo menyebut dirinya meminta Eliezer untuk berhenti menembak Yosua, lalu mengambil senjata api dari pinggang Yosua dan menembakkannya ke arah dinding. Padahal sebelumnya, terdakwa Ricky Rizal menyebut senjata almarhum Yosua sudah diamankan sejak di Magelang. Yang saya ketahui seperti itu, Yang Mulia. Saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang, Yang Mulia. Seingat saya, senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding, Yang Mulia. Ya, keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Bisa saudara tahu? Saya tidak mengetahui kapan Yosua mengambil itu, Yang Mulia. Dalam persidangan hari ini, Verdi Sambo kembali mengatakan menyesal telah emosi hingga terjadi penembakan terhadap Yosua. Sambo pun meminta maaf kepada seluruh terdakwa, instansi Polri hingga Presiden Jokowi.
Sambo mengaku siap bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Terima kasih Yang Mulia. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah Yang Mulia, karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban Yang Mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya, Ricky dan Kuat, yang saya harus libatkan dalam cerita tidak benar di Duren 3 sehingga mereka harus jadi terdakwa sekarang. Kemudian rasa bersalah dan penyesalan juga saya sampaikan kepada Kapolri dan institusi Polri serta rekan sejawat yang sudah terlibat dalam cerita tidak benar yang saya sampaikan di Duren 3 itu, yang kemudian menyebabkan citra Polri ini menjadi turun dan beberapa rekan sejawat saya harus diproses hukum. Kemudian saya juga menyampaikan rasa bersalah dan penyesalan kepada Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia Yang Mulia, karena harus tersita perhatiannya dalam perkara ini karena kesalahan saya. Selanjutnya, sidang Sambo akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan yang dijadwalkan pada Selasa pekan depan. Tim Liputan Kompas TV. Keterangan Sambo hari ini kembali membantah keterangan terdakwa Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Meskipun mengaku siap bertanggung jawab, tapi Sambo membantah menembak Yosua. Apakah keterangan Sambo ini akan memberatkan terdakwa lainnya, khususnya jelang pembacaan tuntutan? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir melalui Zoom petang hari ini. Saudara, ada Roni Talapesi, penasehat hukum Richard Eliezer, dan juga ada Jamin Ginting, pakar hukum pidana. Selamat sore, Bung Roni, Bung Jamin. Selamat sore Mbak Nilu. Ya, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilu, Pak Jamin. Saya ingin ke Bung Roni dulu sebagai penasihat hukum. Dua poin penting yang dibantah adalah perintah tembak. Yang kedua soal selain perintah tembak adalah bahwa tidak ada, dia sendiri tidak menembak Yosua pada saat itu. Ini dua hal penting yang kemudian membantah keterangan klien Anda. Tanggapan Anda? Iya Mbak Nilu, dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa dalam kasus ini kita harus melihat kualitas saksi, bukan kuantitas. Ketika proses persidangan berjalan, kemudian fakta-fakta persidangan terungkap, dan pada saat Richard Eliezer sudah tidak berdiri sendiri keterangannya, dan kalau kita lihat bahwa yang berkesesuaian adalah keterangan Richard Eliezer dengan Ricky Rizal maupun keterangan saksi yang lainnya. Nah, kalau dalam hal ini, yang dari awal saya sampaikan terkait dengan kualitas saksi, kalau dari penghujung di persidangan ini terlihat bahwa tidak hanya kualitas saksi, tetapi juga kuantitas. Yang tadi saya sampaikan, Mbak Nilu, bahwa keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Contohnya kalau tadi saya memperhatikan persidangan yang terkait dengan senjata HS. FS masih menyampaikan bahwa senjata HS tersebut diambil dari pinggang almarhum Joshua. Sedangkan keterangan dari Ricky Rizal bahwa senjata HS dibawa dari Magelang kemudian ditaruh di dashboard mobil, kemudian dari keterangan Richard Eliezer senjata HS tersebut diambil kemudian diserahkan kepada Ferdi Sambo di lantai 3. Jadi keterangan Ricky Rizal dan Richard Eliezer berkesesuaian. Dikuatkan dengan keterangan saudara Romer yang melihat bahwa senjata HS tersebut jatuh di depan rumah Duren 3, di samping rumah Duren 3, sangat terlihat jelas di situ ya. Kemudian memakai sarung tangan. Jadi dalam hal ini Mbak Nilu, bahwa fakta persidangan sudah terungkap.
Ketika saudara Ferdi Sambo coba sampaikan bahwa dia menghindar, bahwa kita lihat ya bahwa terkait dengan keterangan terdakwa itu kualitas nilai dari bukti keterangan terdakwa tidak terlalu signifikan sebenarnya, Mbak Nil. Oke. Bahwa yang penting adalah keterangan saksi kemudian persesuaian dengan alat bukti yang lain sesuai pasal 185 ayat 6 KUHP. Ya. Ketidaksesuaian soal senjata milik Yosua, tapi kalau soal perintah tembak, kemudian juga soal dia tidak menembak. Nah, ini membantah keterangan Richard Eliezer. Ini keterangan Richard Eliezer sendiri nih soal dua hal ini. Bagaimana Bung Roni? Iya, Mbak Nilu, bahwa dari keterangan Richard Eliezer terkait dengan tembak itu tidak hanya keterangan Richard Eliezer, bahwa ada keterangan juga Ricky Rizal terkait tembak. Kalimatnya seperti apa kita sudah sudah terbuka ya, bahwa sudah disampaikan juga. Tetapi bahwa dari Ricky Rizal sudah ada perintah terkait tembak. Jadi kami melihat di saat di rumah Saguling. Jadi buat kami ini tidak bersesuaian. Jadi ketika diperintah hajar, kemudian klien saya salah menerima perintah, tetapi kan faktanya adalah kenapa TKP itu dirusak, kenapa CCTV-nya dirapikan, kemudian kenapa dijanjikan kepada para terdakwa uang tersebut, kenapa DNA dihapuskan. Ini saya pikir bahwa ini publik sudah mengerti ya. Publik sudah mengetahui ya. Jadi dari situ Anda optimis bahwa keterangan klien Anda lah yang benar di sini soal peristiwa detik-detik penembakan itu. Semua mendukung keterangan klien Anda begitu ya? Jadi kalau terkait FS, betul. Jadi semua mendukung bahwa keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Keterangan Richard Eliezer berkesesuaian dengan saksi yang lain. Kemudian berkesesuaian dengan Bu Roni, suara Anda putus-putus, saya tahan dulu Anda di sana. Dengan yang disampaikan bahwa Ferdi Sambo tidak. Tapi fakta persidangan. Baik, Bu Roni, suara Anda putus-putus, saya tahan dulu, saya ke Bung Jamin Ginting dulu. Ketika Bung Jamin, Ferdi Sambo ini sangat konsisten soal dua hal penting krusial bagi Richard Eliezer, soal perintahnya dan soal Sambo menembak Yosua atau tidak. Apa yang Anda baca, strategi apa yang sedang dijalankan oleh Ferdi Sambo, Bung Jamin? Jadi tentu dia harus konsisten. Justru kalau dia nggak konsisten menjadi permasalahan besar bagi dia karena dia akan dituduh bahwasanya dia juga memainkan manipulasi atau memberikan keterangan yang tidak benar. Apalagi pada saat ini waktu dia diperiksa sebagai terdakwa, dia tidak disumpah, maka keterangannya bebas ya. Artinya tidak terikat suatu beda dengan dia sebagai saksi karena berada di bawah sumpah. Jadi konsistensi itulah yang dibangun terus sehingga nanti hakim bisa mempunyai pandangan yang berbeda terkait apakah dia menembak atau tidak menembak. Tapi saya kira begini Mbak Nilu, apa yang sudah diasumsikan atau apa yang sudah dapat diperhitungkan oleh hakim berdasarkan keterangan dari Kuatmaruf maupun RR tadi sudah ditanyakan bahwasanya ada perbedaan keterangan. Padahal menurut pandangan hakim ini adalah suatu seperti paduan suara lah, seperti artinya mereka sudah tahu konsistensi antara Ma'ruf dan RR dan juga Ferdi Sambo, Ibu Pc ini kelihatannya sinkron ya keterangannya. Tapi terkait dengan TKP tentang pembunuhan sendiri pada saat itu mereka bilang bahwasanya senjatanya itu adalah disimpan oleh RR, tapi Pak FS bilang dia ada di pinggang. Ini keterangan yang berbeda tentunya ya terkait dengan hal itu. Dan ini bisa dapat asumsikan hakim dan dapat penilaian sebenarnya senjata itu adalah senjata yang memang dibawa oleh Ferdi Sambo, bukan ada di pinggang. Jadi ketidaksesuaian soal senjata yang digunakan menembak yang ditemukan di pinggang yang tadi disampaikan oleh FS itu akan menjadi celah bagi hakim untuk melihat bahwa Ferdi Sambo tidak jujur dalam persidangan. Ya bisa jadi sebagai itu. Artinya senjata itu bukan berada di pinggang daripada Joshua almarhum ya korban. Karena dia menilai keterangan ini berbeda dengan keterangan RR begitu. Artinya hakim bisa saja kemudian mengambil keputusan bahwa Ferdi Sambo bersalah di sini, mungkin dia justru ikut menembak Yosua atau justru skenario yang disampaikan dalam persidangan itu tidak benar semuanya.
Kalau berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Baradae dan juga Kuat Ma'ruf yang tidak berani untuk menoleh dan takut ditembak, maka itu merupakan suatu indikator persesuaian keterangan dari Baradae, Kuat Ma'ruf, dan RR yang mengatakan bahwa senjata itu memang sengaja dibawa untuk melakukan penembakan. Walaupun senjata itu tidak kelihatan dalam kepalanya ya, karena memang dalam 30 cm itu pasti tidak ada sisa di kepala ya, dalam penembakan itu sangat dekat ya, jadi nggak ada proyektil yang bisa dilihat apakah itu benar dari HS atau Glock lain yang memang bukan milik Baradae. Nah itu agak sulit memang untuk melihat itu, tapi keyakinan hakim bahwasannya FS ikut menembak kelihatannya itu sudah ada dalam benak hakim menurut saya begitu. Bung Jamin, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo hari ini dalam persidangan yang dicecar oleh hakim begitu, Anda melihat apa implikasinya ini bagi terdakwa lain, Ricky Rizal maupun juga utamanya Richard Eliezer yang kalau tidak ada halangan besok akan menghadapi tuntutan? Ya saya kira karena keterangan terdakwa dalam nomor perkaranya terdakwa memang hanya diperuntukkan bagi terdakwa. Tetapi hakim dapat memberikan keyakinannya bahwasannya pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana pertama. Yang kedua adalah pembunuhan ini dilakukan bersama-sama dengan niat yang sama, dan yang ketiga bahwasanya pembunuhan ini penembak kedua adalah FS dan penembak pertama adalah Baradae. Itu sudah dapat dipastikan oleh hakim kalau dari fakta-fakta dari pertimbangan hakim yang sudah disampaikan dalam beberapa kali persidangan, Mbak, menurut saya itu pengamatan saya. Oke, baik. Saya ke Bung Roni dulu. Bung Roni, kalau Sambo ini menyebut bahwa Eliezer ini salah mengartikan perintahnya karena ia hanya memberi perintah hajar, tapi kemudian ada tembakan di situ. Apa yang Anda lihat dari yang disampaikan ini, keterangan Sambo yang berbeda dengan klien Anda? Apakah ini akan memberatkan klien Anda menurut Anda? Ini agak kurang dinalar ya Mbak. Ini banyak yang tidak berkesesuaian atau beberapa sebelumnya sudah kita bantah ya. Ketika klien kami salah menerima perintah, di mana tolak ukurnya? Jadi ketika pasca penembakan, kemudian klien kami diperiksa dari Propam. Kemudian klien kami menceritakan terkait dengan skenario tembak-menembak. Dari cerita skenario tembak-menembak, dari mana klien saya tahu hal tersebut? Karena itu sudah disampaikan dari lantai 3 rumah Saguling. Jadi tidak mungkin klien saya tiba-tiba cerita langsung skenario tembak-menembak. Dari mana ide tersebut? Dan itu tidak dibantah oleh saudara FS. Jadi itu yang perlu kita benang merahnya ya. Jadi kita sampaikan. Kemudian terkait dengan dia tidak menembak, fakta persidangan bahwa di dalam rumah Duren 3 di TKP hanya 2 orang yang memegang senjata. Pertama adalah Richard Eliezer yang dia mengakui bahwa dia menembak almarhum Joshua. Kedua adalah FS yang memegang senjata. Karena Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf tidak memegang senjata. Dan kalau kita lihat dari hasil balistik bahwa yang di badan adalah identik dengan peluru dari Richard Eliezer. Tetapi yang di kepala itu tidak identik dengan peluru Richard Eliezer. Disampaikan kalau seandainya klien saya menembak semuanya sampai di kepala, tentunya balistik akan mengidentifikasi bahwa peluru yang ada di kepala itu adalah peluru dari Richard Eliezer. Walaupun disampaikan itu adalah serpihan. Iya. Dan juga kita mau bantah bahwa keterangan Ferdy Sambo hari ini menyampaikan bahwa tanggal 5 Agustus bahwa BAP klien saya menyampaikan bahwa Ferdy Sambo yang menembak semuanya almarhum Joshua itu tidak betul. Itu bohong karena bukti yang disampaikan bahwa itu dari print outnya mereka dapat dari bekas pengacara dari saudara FS yang pertama. Ini yang baru kita luruskan di publik karena di bawah tanggal 6 itu adalah skenario dari FS. Kemudian pengacaranya masih dari FS. Di atas tanggal 6 pasca klien saya mengakui itulah yang betul. Jadi BAP tanggal 5 itu tidak pernah ada Mbak Nilu dan tidak ada di dalam berkas. Itu perlu kita luruskan ya. Karena klien Anda juga kalau tidak ada halangan besok akan menghadapi tuntutan. Anda melihat keterangan-keterangan yang muncul dari terdakwa-terdakwa lain yang boleh saya katakan ini agak berbeda dengan klien Anda. Apa Anda rasa itu akan mempengaruhi tuntutan disampaikan JPU besok?
Jadi kalau saya lihat bahwa keterangan terdakwa yang lainnya tidak sepenuhnya ya, mereka itu masih memikirkan, kalau saya lihat bahwa tidak mau memberatkan, tetapi tidak mau juga mereka dihukum berat. Tidak mau memberatkan Verdi Sambo, tetapi tidak mau juga dihukum berat. Kalau saya lihat masih 50-50 Mbak Nilo, tetapi ini kan haknya mereka. Tetapi bahwa di sini yang fakta persidangan bahwa Richard Eliezer ini yang berkesesuaian ya, logik ya, apa yang disampaikan ini sesuai gitu loh. Jadi sampai dengan saat ini Anda berkeyakinan klien Anda sesuai dan tentu akan Anda mengharapkan tuntutannya lebih ringan begitu? Iya Mbak Nilo, tanpa mendahului dari jaksa penuntut umum, tentunya kami harapan penasihat hukum dan keluarga tentu yang terbaik ya, tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Baik, saya ingin ke Bu Jamin. Bu Jamin, setelah Anda mengikuti seluruh jalannya persidangan yang begitu panjang ini, apakah Anda atau seperti apa analisa Anda terkait dengan tuntutan yang mungkin akan dialamatkan kepada para terdakwa, utamanya yang mungkin terdekat besok? Eliezer, singkat saja. Ya tentu kalau kita dengar ya, uruntutan tuntutan itu dimulai dari FS. Eliezer akan ditunda saya kira untuk minggu depan. Karena yang pertama sekali dituntut hari Selasa minggu depan yaitu FS. Setelah FS baru Baradae. Setelah Baradae baru Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Jadi kalau tuntutannya maksimum, artinya tuntutan saya yakin tuntutan seumur hidup atau hukuman mati terhadap FS, sedangkan Baradae itu 50%. Jadi 50% dari tuntutan seumur hidup 20 tahun bisa jadi 10 tahun, begitu ya. Sedangkan RR dan juga Kuatmaruf karena berbeda dalam persidangan bisa jadi 3/4 daripada tuntutan maksimum. Nah ini ya, mungkin ya termasuk Putri Chandrawati yang sama dengan kedudukannya dengan FS karena mereka sama-sama sebagai aktor intelektual. Itu pandangan saya ya dalam tuntutan. Baik, Bung Jamin Ginting, kita akan lihat nanti kan seperti apa tentu tuntutan bagi para terdakwa ini. Terima kasih Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana, dan juga Bung Roni Talapesi, kuasa hukum atau pengacara dari Richard Eliezer. Sehat selalu. Kami masih akan kembali saudara dengan informasi soal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang masih enggan mengumumkan nama calon presiden PDIP. Mega menyebut soal capres jadi urusannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal linu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Yo, buka betternya. Buka mulutnya yang gede. Kurang gede. Beneran gede. Karena sekarang better tambah gede. Nambah tebel coklatnya. Pas digigit, enaknya selangit. Better sekarang nambah gede. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan dari Miss Kuat. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing Arab diumumke ibu sopo.
Baru pan pada yo. Ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehe. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih enggan mengumumkan nama calon presiden yang akan diusung partainya dalam pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Mega saat perayaan HUT ke-50 PDIP di Kemayoran, Jakarta. Mega menyebut memilih mengumumkan di saat yang tepat. Mega juga sempat menyindir partai politik yang usung capres bukan dari kader. Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Haso, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Presiden Joko Widodo yang hadir dalam HUT ke-50 PDIP mengaku senang Megawati menyebut capres PDIP akan berasal dari kader sendiri. Jokowi juga mengapresiasi sikap Megawati yang tenang dan berhati-hati dalam memutuskan figur yang akan diusung sebagai capres PDIP. Tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan tentunya pada saatnya dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Siapa nama yang bakal muncul sebagai calon presiden dari PDIP menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Rencananya PDIP akan menggelar konsolidasi partai pada 1 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Meski sudah ada nama kader yang sering disebut-sebut punya elektabilitas yang tinggi, namun Ketua Umum Megawati Soekarno Putri belum menyebut satu nama yang bakal diusung jadi calon presiden. Kita akan perbincangkan hal ini, saudara. Sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada politisi PDIP, Deddy Sitorus, dan juga ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat petang, Bung Burhanuddin dan juga Bung Deddy. Selamat petang, Mbak. Ya, sehat selalu. Saya ke Bung Burhanuddin dulu nih, karena ada hasil survei yang menyebutkan kalau Ganjar itu tertinggi. Sebenarnya apa yang membuat Ganjar itu begitu tinggi dalam setiap survei, Bung Burhanuddin? Variabelnya banyak ya. Salah satunya adalah dari sisi dukungan basis konstituen partai. Ganjar juga mendapatkan dukungan banyak dari mereka yang mengatakan ingin memilih PDI Perjuangan ketika survei dilakukan. Termasuk terutama dari kantong-kantong etnik Jawa dan NU.
Jadi wilayah-wilayah di mana pemilih yang beretnik Jawa dan berafiliasi dengan NU, di situ dukungan terhadap Ganjar kuat. Tetapi di survei terakhir itu ada fenomena baru ya. Jadi di survei terakhir yang kita rilis beberapa hari lalu, itu ada peningkatan elektabilitas Ganjar dan Pak Prabowo. Sementara elektabilitas Anies tertekan. Nah, ketika kita cek popularitas dan tingkat kedisukaan terhadap Ganjar dan Pak Prabowo itu stagnan dibanding survei bulan November. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjelaskan elektabilitas Ganjar dan Pak Prabowo naik, sementara variabel utama berkaitan dengan tingkat kedikenalan dan tingkat kedisukaan terhadap kedua capres ini stagnan. Nah, ternyata ada korelasi antara tingkat approval rating Presiden Jokowi dengan elektabilitas para capres. Jadi ketika approval Jokowi naik 6% dibanding bulan November, itu yang diuntungkan adalah Ganjar dan Pak Prabowo. Dan yang dirugikan adalah Anies Baswedan. Kenapa demikian? Karena Anies dianggap antitesis dari Presiden Jokowi. Itu yang terjadi. Elektabilitas itu rumit, kompleks. Tidak semata-mata karena kerja personal capres. Saya ke Bung Dedi dulu. Bung Dedi, sampai dengan sekarang, ini kemarin nunggu-nunggu nih, hari ini mungkin kejutannya adalah calon presiden diumumkan oleh Bu Mega, tapi ternyata tidak terjadi. Sebenarnya PDIP lagi nunggu apa sih, Bung Dedi? Yang pasti karena hak prerogatif ada di Bu Mega, Ibu Mega hanya tinggal menunggu momentum dan melihat nama yang beliau katakanlah sedang pertimbangkan itu apakah memang konsisten, tahan banting gitu ya, dan loyal gitu ya. Jadi itu satu hal. Yang kedua tentu momentum ini juga terkait dengan kondisi negara kita. Karena Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan berkali-kali menekankan potensi resesi dunia yang luar biasa. Tadi juga disinggung, Ibu Mega menyinggung tentang ketahanan pangan kita, ya, tentang stunting. Pak Jokowi juga menyinggung tentang ada hampir 40 negara yang sekarang sudah kelaparan rakyatnya, gitu. Jadi tentu itu menjadi pertimbangan tersendiri juga bagi Ibu Mega untuk tidak terlalu terburu-buru mengumumkan, gitu. Kenapa? Karena PD Perjuangan itu kan partai yang besar ya, Mbak ya. Jadi kalau Ketua Umum sudah memutuskan nama, saya kira seluruh otot partai itu, baik itu di legislatif, di eksekutif, di struktural partai tentu akan bergerak. Nah, ketika semua bergerak, maka konsentrasi terhadap pemerintahan, mengawal pemerintah tentu akan dengan sendirinya kendor. Gitu. Jadi kalau tadi Anda menyebutkan ada nama yang sudah dikantongi, lagi diuji begitu, nama itu benar, itu adalah kader PDIP, Bung Dedi? Tadi kan sudah jelas kan Ibu mewanti-wanti dua hal. Pertama, tentu yang akan beliau pilih itu terkait dengan keberlanjutan ya, keberlanjutan dari apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Yang kedua tentu dari kader sendiri. Tadi kan Ibu Mega itu menggugat sebenarnya, bukan menyindir ya, menggugat partai-partai lain. Kenapa tidak semua partai itu mengusulkan calonnya? Karena untuk itulah partai politik dibentuk untuk mendidik kadernya, untuk melakukan proses. Jadi sudah pasti calonnya nanti dari PDIP yang adalah kader PDIP, begitu ya, Bung Dedi ya? Saya kira itu mendekati 100% benar. Baik. Saya ke Bung Burhanuddin. Kenapa ya, Bung Burhanuddin, sampai dengan saat ini nggak diumumkan namanya pada sudah dikantongi? Begini, untuk memunculkan nama, saya kira banyak variabel yang harus dihitung secara masak ya oleh Ketua Umum PD Perjuangan. Apalagi belum ada capres yang muncul. Jadi Anies Baswedan yang dideklarasikan Nasdem itu kan baru setengah tiket. Karena Nasdem tidak cukup untuk memenuhi presidensial threshold. Jadi pada dasarnya belum ada satupun partai yang secara persyaratan memenuhi kualifikasi untuk mendeklarasikan capres. Ibaratnya belum ada saingan gitu ya sebenarnya saat ini. Itu poin saya. Jadi ketika belum ada capres yang diusung oleh partai lain, tentu PD Perjuangan juga harus mengantisipasinya, meresponnya secara lebih tepat. Jangan sampai mengeluarkan nama dan justru dibaca oleh pihak lain dan kemudian dicarikan respon antisipasinya. Analisa Anda PDI ini sudah pasti
dari nama-nama yang muncul dalam survei yang akan jadi capresnya? Yang sudah pasti. Kadernya sendiri yang ada yang tertinggi di survei begitu? Begini, yang sudah dipastikan kan satu, nama yang akan dimunculkan oleh Ibu itu adalah kader PDI Perjuangan. Oke. Apakah kader PDI Perjuangan yang akan dimunculkan nanti itu sesuai dengan elektabilitas menurut survei-survei atau tidak, yaitu hanya Ibu dan Allah SWT. Karena bagaimanapun yang dipastikan cuma kader PDI Perjuangan. Oke. Soal tapi dari sepengalaman Anda melihat bagaimana Bu Mega dalam menentukan nama calon, itu sudah pasti adalah orang-orang yang surveinya bagus. Kalau di 2 pilpres terakhir demikian. Oke, baik. Tapi jangan lupa di 2004 dan 2009, termasuk di beberapa pilkada, itu PDI Perjuangan tidak mendasarkan pada survei. Jadi lebih pada militansi kader. Nah, lagi-lagi kita tidak boleh terlalu terburu-buru ya untuk menebak isi kantong Ibu Mega. Toh Ibu Mega juga suatu saat pasti akan mengumumkan. Betul, itu yang ditunggu-tunggu oleh publik. Bung Deddy, saya ingin Bung Deddy dulu. Jadi ini ada 2 momentum lagi. Kapan kemudian PDIP akan mengumumkan 1 Juni kah atau dalam waktu dekat ini di bulan ini, Bung Deddy, kira-kira? Ya, tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya bahwa partai akan melakukan konsolidasi besar-besaran lagi pada bulan Juni. Oke. Jadi ya kita tunggu. Kemungkinan besarnya di situ atau di bulan ini, Bung Deddy? Kan Ibu juga sudah bilang kan selalu soal momentum. Ada waktunya, biar Ibu mikir dulu. Jadi pasti dia monumental kira-kira gitulah. Oke, pasti monumental, kita akan nantikan. Tapi yang pasti tahun ini lah, karena pendaftarannya tahun ini. Sudah pasti tahun ini. Tapi yang jelas saat ini nama sudah dikantongi, bisa digodok, dilihat bagaimana kemudian kalau tadi Bung Deddy sebutkan ketahanannya, loyalitasnya orang ini yang kemudian akan jadi calon presiden dari Partai PDI Perjuangan. Terima kasih Bung Deddy Sitorus dan juga Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat selalu. Saudara, setelah ditangkap KPK, Gubernur Papua Lukas NMB akan tiba di gedung KPK pada Selasa malam. Informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Ricuh di depan Makobrimob Kota Raja. Kericuhan pasca penangkapan Lukas NMB juga terjadi di sekitar Bandara Sentani, Jayapura. Kericuhan terjadi saat Lukas NMB diterbangkan dari Bandara Sentani menuju Jakarta setelah ditangkap Selasa siang. Sidang perdana korban tragedi Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. 7 korban menggugat 62 miliar rupiah. Keluarga korban meninggal dan korban luka menyerahkan kuasa pada tim advokasi tragedi Kanjuruhan. Adik sekaligus kuasa hukum Vena Melinda, Reza Mahastra, hari ini melengkapi berkas pemeriksaan dugaan KDRT terhadap Vena Melinda di Ditreskrim Polda Jatim. Berkas berisikan bukti visum yang dialami Vena. Tim Liputan Kompas TV. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga.
Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Extra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Extra, andalanku. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. 50 tahun sudah, PDI Perjuangan menjadi bagian dari perjuangan politik di Indonesia di bawah tema Genggam Tangan Persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan dan tak kunjung padam. Saksikan Menggali Makna Pidato Politik Bu Mega, Selasa 10 Januari pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscare. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh. Dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol. Super Solution. Wingscare. Saudara, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh selebritas Vena Melinda masih didalami di Treskrimum Polda Jawa Timur. Hari ini adik sekaligus penasihat hukum Vena Melinda menyerahkan sejumlah bukti dan melengkapi berkas pemeriksaan di Polda Jatim. Pemeriksaan kasus KDRT yang dialami Vena Melinda sempat ditunda karena kondisi kesehatan Vena. Hari ini di Treskrimum Polda Jatim memeriksa 5 orang saksi termasuk olah tempat kejadian perkara di Hotel Grand Surya, Kota Kediri. Polisi pun memeriksa CCTV di TKP dan sejumlah bukti di TKP. Sebelumnya, saat pemeriksaan sebagai saksi terlapor, suami Vena Melinda, Ferry Irawan, juga sempat mengakui bahwa ia benar melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya sehingga mengakibatkan luka pada hidung Vena. Kalau menurut pengakuan bersangkutan kepada keluarga ya, itu sudah beberapa kali dilakukan. Tapi itu sengaja ditutupi oleh Ibu Vena karena kan untuk menjaga aib rumah tangga ya. Tapi mungkin pada saat kejadian kemarin tuh sepertinya sudah melewati batas yang seharusnya, maka akhirnya Bu Vena memutuskan untuk melakukan laporan polisi. Pihak keluarga menyebut kondisi Vena Melinda saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Meskipun masih dalam kondisi luka dan trauma, polisi menyebut sudah melakukan pemeriksaan terhadap Vena Senin kemarin. Sudah kami sampaikan bahwa saudari FM ini kan sudah kita periksa kemarin dari mulai pagi sampai sekitar pukul 15.00. Kemudian terlapor yang merupakan suami dari Mbak FM ini juga kemarin pagi kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sakit sehingga tidak bisa diperiksa. Tapi pada sore hari sekitar jam 15.00 yang bersangkutan datang ke Subdit Renata di Treskrimum Polda Jawa Timur
untuk melakukan pemeriksaan. Sorotan lain, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. NMB ditangkap di salah satu rumah makan di Jayapura sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Pasca ditetapkan tersangka gratifikasi proyek pembangunan dana APBD, Gubernur Papua Lukas NMB beberapa kali mangkir untuk jalani pemeriksaan di KPK. Sebelumnya KPK gagal melakukan jemput paksa karena pihak Lukas NMB menyatakan dirinya sakit. Selasa siang, layaknya operasi kilat, KPK menangkap NMB yang sedang santap siang di sebuah restoran di Kota Raja, Jayapura. NMB telah berstatus tersangka KPK sejak awal September tahun lalu. Ya, teman-teman sudah melihat sendiri kan. Ternyata kemudian kan tersangka LN muncul di ruang publik dalam keadaan yang teman-teman bisa lihat. Tidak seperti yang dinarasikan dan bahkan tanda kutip diancamkan kan oleh penasihat hukumnya. Bahwa mengatakan KPK harus bertanggung jawab bila kemudian tersangka meninggal dunia karena tidak memenuhi permohonan untuk berobat ke Singapura. Tapi faktanya kan sebaliknya, sehingga KPK juga kemudian memiliki argumentasi lain tidak memenuhi itu semua, kan begitu. Bahkan kemudian kita langsung tinjau langsung gitu ya, secara faktual bagaimana keadaan kondisi kesehatan dari tersangka LE. Penangkapan NMB membuat para pendukungnya tidak terima. Pendukung NMB sempat melakukan aksi vandalisme di markas Brimob Polda Papua pada Selasa siang. Kericuhan juga terjadi di Bandara Sentani, Jayapura. Tembakan peringatan terdengar saat pendukung NMB hendak merangsek ke area bandara. Atas penangkapan KPK, penasihat hukum Lukas NMB menyebut tetap menghormati proses hukum dan meminta KPK memperhatikan kesehatan NMB. Berharap bahwa kesehatan Pak Gubernur NMB harus menjadi perhatian khusus penyidik KPK, karena untuk memeriksa seseorang harus memang betul-betul sehat memberikan keterangan. Usai diterbangkan dari Bandara Sentani, Papua, tersangka Lukas NMB akan tiba di Jakarta Selasa malam. Selanjutnya, tersangka akan menjalani pemeriksaan oleh KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Menjawab penasihat hukumnya, Ferdi Sambo terisak dan mengaku malu karena karirnya di kepolisian harus terhenti akibat kasus pembunuhan Yosua. Piring bersih masih bau. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang, sadis. Nih, ekonomi power liquid serai baru. Formula ekonomi serai yang mampu hilangkan bau. Cukup setetes, bersihkan semua bau sadis. Lemak dan bau bersih tuntas. Gimana wanginya? Seger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok. WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol.
Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Ferdi Sambo saudara terisak dan mengaku malu karena karirnya di kepolisian harus terhenti akibat kasus pembunuhan Yosua. Hal ini disampaikan Sambo menjawab pertanyaan penasihat hukumnya Rasamala Aritonang. Karir di kepolisian, berapa lama saudara sudah berkarir di kepolisian? Sebentar yang mulia. 28 tahun. Berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun. Bisa sedikit saudara jelaskan bagaimana perjalanan karir saudara selama 28 tahun, singkat saja, terutama di bagian-bagian penting perjalanan karir saudara. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Sampai pada penghargaan Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan. Tapi harus selesai di sini. Saudara terdakwa boleh minum dulu kalau mau minum dulu. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Oke. Dalam sidang, terdakwa Ferdi Sambo kembali membantah beberapa keterangan terdakwa Richard Eliezer. Ferdi Sambo kembali menegaskan tidak menyuruh Eliezer menembak, tapi menyuruh menghajar. Ya, mengingat lagi kejadian yang menimpa istri saya bertanya kepada Yosua waktu itu, kenapa kamu tega kurang ajar sama ibu? Jawaban yang diberikan oleh Yosua itu saya lihat menantang saya, yang mulia. Apa jawabannya dari korban? Tega apa, komandan? Oh, kamu kurang ajar sama ibu. Kemudian? Nah, kemudian saya marah sekali dengan jawaban seperti itu. Akhirnya kemudian saya perintahkan Richard untuk hajar Yosua, yang mulia. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar, Cat, kamu hajar, Cat. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang, kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh, yang mulia. Selanjutnya saudara melakukan hajar, tapi Richard kemarin di persidangan menyampaikan tembak. Mana yang benar? Keterangan saya hajar, Cat. Hajar. Kalaupun itu kemudian dia melakukan penembakan, saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab atas perintah yang kemudian hajar kemudian dilakukan penembakan, yang mulia. Bukan, karena ini dikaitkan dengan keterangan saudara sendiri tadi pada saat di lantai 3 di Saguling, saudara mengatakan kamu backup saya kalau dia melawan tembak, kan itu. Nah, tetapi sekarang saudara mengatakan hajar. Ini kalimat ini sangat penting. Demikian, yang mulia, karena dalam kondisi seperti itu saya tidak mungkin memikirkan apa yang harus saya sampaikan. Kalimatnya saudara lupa. Saya sampaikan hajar, Cat. Hajar, oke. Demikian, yang mulia. Drone canggih berkecepatan tinggi jadi alat bantu petani di Amerika Serikat. Drone ini akan dijual dengan harga 2,3 miliar rupiah. Informasinya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian.
nyaman di lambung. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalongse Zinc. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya, no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Mondelez International meluncurkan kolaborasi epik Oreo bersama Blackpink. Kolaborasi ini menghadirkan biskuit berwarna merah muda dengan isian krim coklat hitam dalam kemasan khusus. Untuk pertama kalinya Oreo berkolaborasi dengan salah satu K-pop girl brand terbesar di dunia, yaitu Oreo Blackpink gitu ya, yang dimana kolaborasi ini hanya dijual di pasar Asia. Kami juga meluncurkan kemasan multipack yang baru pertama kali kami luncurkan gitu ya, dimana di setiap edisi kemasan akan terdiri dari satu photocard dari masing-masing member Blackpink. Selain itu, pecinta Oreo dan Blackpink juga bisa mengikuti keseruan lainnya seperti scan barcode pada kemasan untuk mendapatkan pesan personal dari personil Blackpink. Bahkan ada TikTok Challenge berhadiah eksklusif merchandise. Ayo, jangan sampai kehabisan. Produk Oreo bersama Blackpink sudah bisa didapatkan di toko, supermarket, serta platform e-commerce favorit di Indonesia. Saudara, perusahaan asal Ohio, Amerika Serikat memamerkan drone listrik pribadi di acara pameran teknologi Consumer Electronics Show Las Vegas. Drone ini dirancang untuk membantu sektor pertanian. Drone buatan Rise Aero Technologies ini dilengkapi dengan 6 motor penggerak dan 6 baterai yang dapat dilepas. Drone ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 100 km per jam dengan waktu jelajah 25 menit. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Sapa Indonesia malam kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan pastikan terus ikuti protokol kesehatan. Saya Niluh Puspa pamit, sampai jumpa. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol.
Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya, Elgin Fridianto. Hujan deras membuat jalan penghubung antar kabupaten di Blora, Jawa Tengah longsor. Akibatnya kendaraan roda 4 terpaksa balik arah karena badan jalan longsor sepanjang 300 meter. Akibat diguyur hujan lebat, jalan penghubung antar Kabupaten Blora dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah longsor. Kondisi jalan sendiri hampir putus sehingga sangat membahayakan pengguna kendaraan yang melintas. Sejumlah kendaraan roda 4 terpaksa harus memutar arah sejauh 15 km untuk menuju Kabupaten Pati. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Kilaf sama makanan, gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang di korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Halo saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Program Berita Utama malam ini kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya, saudara, Adisti Larasati. Hari ini Ferdi Sambo diperiksa sebagai terdakwa dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim mempertanyakan sejumlah keterangan Sambo yang berbeda dengan saksi lainnya. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita-berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain di antaranya. Empat orang warga terkena peluru nyasar saat aparat membubarkan massa pendukung Lukas NMB di Bandara Sentani, Jayapura. Vena Melinda masih terbaring di rumah sakit. Vena mengalami luka di bagian hidung usai mengalami kekerasan oleh suaminya sendiri. Selain itu, saudara, di akhir acara nanti kami juga akan menayangkan video pilihan mengenai fenomena hujan es yang melanda kawasan Depok, Jawa Barat. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Gedung Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri di Kota Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Kebakar nih Polsri. Polsri. Asap pekat keluar dari salah satu gedung Polsri Palembang Selasa pagi. Polisi masih mencari tahu penyebab kebakaran hingga saat ini karena belum ada aliran listrik di dalam gedung. Gedung yang terbakar tengah dalam tahap akhir pembangunan untuk dijadikan sebagai tempat riset. Kebakar nih Polsri. Informasi berikutnya, saudara, dengan membawa senjata tajam, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Kota Depok, Jawa Barat. Keributan pecah di Jalan Raya Mukhtar Sawangan, Kota Depok. Para pengguna jalan sampai harus menepikan kendaraannya untuk menghindari tawuran karena para remaja ini membawa senjata tajam. Polsek Bojongsari masih mengejar para pelaku tawuran.
Saudara, seorang pelajar mengalami luka bacokan senjata tajam gerombolan dari bermotor di Jalan Mahar, Martanegara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Video aksi gerombolan bermotor yang meresahkan warga Kota Cimahi, Jawa Barat ini viral di media sosial. Para berandalan gerombolan bermotor ini bahkan tidak segan memblokade jalan hingga membuat keributan. Aksi gerombolan bermotor ini bahkan hingga melukai seorang pelajar. Keluarga korban kini telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Cimahi. Kini petugas sedang melakukan pengejaran. Karena diangkat segede. Nah. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang pria terekam kamera pemantau CCTV menganiaya perempuan paruh baya pemilik bengkel di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku emosi karena sepeda motornya jatuh saat diservis di bengkel. Pelaku penganiayaan melempar pemilik bengkel, seorang perempuan paruh baya dengan suku cadang motor setelah sebelumnya sempat terlibat adu mulut. Kemarahan pelaku dipicu jatuhnya sepeda motor milik pelaku saat sedang diservis di bengkel. Pelaku juga bahkan sempat memukul mekanik yang menjatuhkan sepeda motornya. Akibat perbuatan pelaku, perempuan pemilik bengkel harus dibawa ke rumah sakit karena terluka parah di bagian wajahnya akibat terkena lemparan suku cadang motor. Berikutnya, saudara, kericuhan terjadi pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap proyek APBD. Bentrokan antara pendukung Lukas NMB dan polisi terjadi di depan Makobrimob Polda Papua. Selama kericuhan berlangsung terdengar bunyi tembakan dan lemparan gas air mata. Pendukung NMB menggeruduk hingga depan Makobrimob dan menyerang polisi menggunakan batu. Ini menyusul penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat berada di sebuah restoran di Abepura, Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Usai ditangkap, NMB sempat diamankan di Makobrimob Kota Raja, kemudian dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Jakarta. KPK sudah paralel mencari bukti permulaan saat menerjunkan tim ke Papua untuk menangkap Lukas NMB. Sementara itu, atas penangkapan kliennya, kuasa hukum Lukas NMB menyatakan tetap menghormati hukum, namun meminta KPK memperhatikan kesehatan kliennya. Sementara itu, 4 orang warga terkena peluru nyasar saat aparat kepolisian membubarkan massa pendukung Lukas NMB di Bandara Sentani siang tadi. Saat ini, keempat warga masih dalam penanganan medis di rumah sakit. Dari 4 orang korban, 3 diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Sedangkan 1 korban lainnya ditangani di RSUD Jayapura. Polisi menyatakan kini masih mencari pihak yang memprovokasi massa untuk masuk ke Bandara Sentani. Kita ke sorotan lain, saudara. Melalui kuasa hukumnya, selebritas Vena Melinda melengkapi berkas pemeriksaan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Vena Melinda mengalami trauma dan sedang dirawat di rumah sakit. Reza Mahastra sebagai adik sekaligus kuasa hukum Vena Melinda mendatangi Mapolda Jawa Timur. Didampingi ayahnya, Reza menyerahkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Pemeriksaan kasus KDRT yang dialami Vena Melinda Senin kemarin sempat ditunda karena kondisi kesehatan. Menurut Reza, bukan sekali ini saja Vena mendapatkan KDRT dari suaminya, Ferry Irawan. Menurut pengakuan bersangkutan kepada keluarga ya, itu sudah beberapa kali dilakukan. Tapi itu sengaja ditutupi oleh Ibu Vena, karena kan untuk menjaga aib rumah tangga ya. Tapi mungkin pada saat kejadian kemarin tuh sepertinya sudah melewati batas yang seharusnya, maka akhirnya Bu Vena memutuskan untuk melakukan laporan. Sebelumnya, saudara, Polda Jatim terima pelimpahan laporan Vena Melinda atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan di sebuah hotel di Kota Kediri.
Vena Melinda mengalami luka di bagian hidung hingga berdarah. Ferry Irawan telah diperiksa sebagai saksi pada Senin kemarin. Polisi telah memeriksa total ada 5 orang saksi. Yang diperiksa sampai saat ini sekitar 5 orang. 5 orang. Dan informasi hari ini akan melakukan olah TKP seperti apa? Ya, selain saksi-saksi, kami sampaikan juga hari ini kita melakukan olah TKP di Kota Kediri. Ya. Kemudian juga nanti rencananya juga memeriksa beberapa bukti lainnya, ya, diantaranya adalah CCTV yang ada di sana. Itu akan kita periksa dan kemungkinan akan disita oleh penyidik sebagai alat bukti nanti. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Hari ini Ferdy Sambo diperiksa sebagai terdakwa dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim mempertanyakan sejumlah keterangan Sambo yang berbeda dengan saksi-saksi lain, termasuk apa yang dilontarkan Sambo kepada Yosua sesaat sebelum Yosua tewas. Majelis Hakim menyebut Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengatakan tidak melihat ada percakapan antara Sambo dengan Yosua di Duren 3 saat hari penembakan. Namun, kuasa hukum Sambo sempat menyanggah bahwa dalam persidangan, Kuat ikut menyaksikan percakapan Sambo dengan Yosua. Sambo pun bersikukuh sempat bertanya kepada Yosua kenapa berbuat tega kepada Putri Chandrawati. Karena saya waktu itu perintahkan. Dari keterangan terdakwa Richard, terdakwa Ricky Rizal maupun terdakwa Kuat Ma'ruf di persidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa saudara sempat bercakap-cakap dengan korban. Tetapi saudara langsung begitu melihat korban, mereka mengatakan hal yang sama, yaitu jongkok kamu. Dan korban mengatakan ada apa Pak, ada apa Pak. Tapi pada saat yang sama saudara mengatakan kamu kok tega sekali, tidak ada percakapan itu di antara 3 terdakwa yang sudah memberikan keterangan. Bisa saudara jelaskan? Saya sempat menyampaikan itu, Yang Mulia. Saudara sempat menyampaikan itu karena saya harus menanyakan kenapa sih dia tega kurang ajar ke istri saya, Yang Mulia. Itu yang saudara sampaikan. Demikian, Yang Mulia. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, diantaranya dengan informasi fakta mengejutkan banyak ditemukan dalam kasus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan kekasih korban ternyata telah menyimpan jenazah korban dalam sebuah kontrakan selama 1 tahun lamanya. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemah dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Bocor, bocor. Bocor, bocor.
Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Saatnya kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kutraktir sensasi hebat di restoran. Sekarang Kutraktir My Box di rumah. Berbagai kombinasi sensasi hebat atau My Box mulai 35.000. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku hanya ingin bebas. Bebas bermain, berbagi dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saudara, kasus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat tengah jadi sorotan. Banyak fakta mengejutkan yang ditemukan, mulai dari korban yang ternyata pernah dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak 2019 silam. Hingga yang membuat kasus ini menjadi tak biasa adalah pelaku yang merupakan kekasih korban ternyata telah menyimpan jenazah korban dalam sebuah kontrakan selama 1 tahun lamanya tanpa dicurigai orang sekitar. Lalu bagaimana kejahatan pelaku akhirnya dapat terungkap? Akan kami ulas berikut ini. Cerita ini, saudara, bermula dari sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Bekasi, Jawa Barat. Pada 29 Desember 2022, sosok jenazah perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yakni termutilasi. Jenazah ini tersimpan rapat sekali dalam kotak kontainer plastik di dalam sebuah kamar mandi di rumah kontrakan. Dan di hari yang sama pula, dengan penemuan jenazah ini, polisi mengamankan penyewa kamar kontrakan, yakni Eki Listianto, yang sempat mendatangi kontrakannya. Setelah dilakukan identifikasi, terungkap jika jenazah termutilasi ini adalah Angela Hindriati Wahyuningsih. Angela, saudara, rupanya pernah dilaporkan hilang pihak keluarga pada Juni 2019 silam. Saat itu, posisi terakhir Angela diketahui berada di Bandung, Jawa Barat. Dan selama hidupnya, Angela ini dikenal pernah bergabung menjadi aktivis di lingkungan di sebuah LSM. Dan terakhir, saudara, Angela diketahui bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan sejak hilang 2019 lalu, pihak keluarga terus mencari keberadaan Angela melalui kolega dan rekan kerja di perusahaannya. Namun hasilnya nihil. Polisi bahkan sempat menduga jika saat itu Angela memang sengaja hilang atau melarikan diri dari rumah, namun tidak diketahui alasannya. Keluarga saat itu sempat mengarah pada sosok Eki Listianto yang dikenal sebagai teman dekat Angela.
Namun ternyata saat itu Eki mengaku tidak pernah berkontak dengan Angela. Dari hasil identifikasi pada jenazah Angela diduga waktu perkiraan Angela tewas pada tahun 2021. Itu artinya saudara, sudah setahun jenazah Angela disimpan oleh pelaku dan hingga akhirnya ditemukan pada Desember 2022 yang lalu. Dan untuk memastikan jika identitas dari jenazah termutilasi ini adalah benar Angela, polisi kemudian membongkar makam dari anak Angela. Saat pembongkaran, polisi mengambil sampel DNA dari jenazah anak Angela untuk dicocokkan dengan korban. Ibarat sebuah film, kasus mutilasi ini menyimpan plot twist. Dalam plot twist, kasus mutilasi ini ternyata merupakan pengembangan dari pencarian orang hilang bernama Eki Listianto. Jadi saudara, Eki Listianto ini pembunuh Angela pada 23 Desember 2022 dilaporkan hilang oleh istrinya. Dan saat menelusuri keberadaan Eki, pencarian polisi kemudian mengarahkan pada sebuah rumah kontrakan yang disewa atas nama Eki. Yang ternyata dalam kontrakan ini tersimpan jasad Angela yang sudah termutilasi. Latar belakang Eki ini ternyata tanda tanya. Eki pernah mengaku sebagai manajer tambang pasir, pernah pula mengaku sebagai kontraktor perumahan. Sejak pertengahan 2022, pemilik kontrakan kesulitan mengontak Eki untuk menagih uang kontrakan. Bahkan Eki diketahui pernah terjerat pinjaman online. Ya, sempat lama, terus kemudian di WA-in istri saya bayar. Nah terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Tapi di WA masih aktif Pak, nomor sudah aktif. Terakhir kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Oh pernah Pak? Kapan Pak? Bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan September atau Oktober. Tahunnya dari mana? Dari mana? Karena pinjolnya telepon ke istri saya. Oh gitu. Nomornya karena nomornya di makanya istri saya kan kaget juga lupa pinjol gitu. Nah sejak itu udah dihubungi udah. Saudara, Eki Listianto diketahui menempati kontrakan selama 1 tahun dan menunggak pembayaran selama 4 bulan. Selama setahun menutupi jejak kejahatannya menyimpan jasad Angela tanpa diketahui warga sekitar. Dan saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah kotak kontainer yang digunakan untuk menyimpan jenazah, saudara. Ada juga jejak kopi bubuk dan juga obat nyamuk bakar yang digunakan pelaku untuk menyamarkan aroma bau busuk dari jenazah korban. Serta kondisi ventilasi yang tertutup rapat. Kita buka kontrakan juga nggak ada bau sama sekali. Karena di atasnya itu ada taburan kopi, banyak. Dan ada bakaran obat nyamuk. Ini juga, ini kan udah dibuka nih, ventilasi udara nih. Tadinya? Kalau tadinya kan ditutup rapat. Kamar mandi, nah kita bawa keluar, bukanya juga di situ, di samping. Nah itu ada kantong-kantong plastik, berlapis kan itu. Oke, berapa lapis tuh Pak kantong plastik? Satu kantong itu ada 3 lapis atau 4 lapis. Dan itu diikat dengan lakban atau gimana? Nggak diikat ujungnya gitu, itu dilepit rapi. Kayaknya mah itu, box itu udah sering buka tutup. Apabila tercium bau mungkin dilakban lagi, ditaburin kimia lagi atau apa. Kemudian muncul pertanyaan, apa sebenarnya hubungan antara Angela dan juga Eki? Eki dan Angela diduga sudah saling mengenal sejak 2018 yang lalu melalui situs forum berkebun. Sejak itu, saudara, Eki dan juga Angela kerap berkomunikasi dan juga bertemu. Bahkan saat Angela dilaporkan hilang, Eki diduga juga masih bertemu dengan Angela. Hubungan asmara keduanya baru terjalin pada Juni 2021. Padahal Eki sendiri sudah memiliki istri. Namun baru 5 bulan menjalin asmara, Angela tewas di tangan sang kekasih Eki. Diduga karena motif asmaralah, Eki kemudian tega membunuh Angela. Dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Namun pihak keluarga tak begitu saja percaya dengan motif asmara. Pasalnya ada kejanggalan.
Keluarga menemukan jika aset apartemen Angela telah berganti kepemilikan menjadi atas nama Eki. Padahal semasa hidupnya, saudara, Angela pernah menyatakan jika tidak akan pernah menjual aset apartemen miliknya. Keluarga bahkan juga menduga jika ada motif ekonomi di balik pembunuhan Angela. Ya, kita sempat curiga karena berkaitan dengan hilangnya adik saya. Saat itu juga adanya pengalihan apartemen yang tidak legal, artinya yang tidak sah. Sebenarnya apartemen itu milik adik saya pribadi. Tapi setelah adik saya menghilang, itu ada kabar adanya pengalihan masalah apartemen itu ke pihak pelaku. Nah itu adanya perlu pertanyaan bagi saya, kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena sebelumnya, jauh sebelumnya, saya pernah bertemu dengan mantan suami adik saya. Dia mengatakan kalau apartemen itu tidak akan dijual, tapi akan dikontrakkan dan adik saya akan menikmati masa pensiunnya dari tempat pekerjaannya di pinggiran kota. Kriminolog menilai jika ada yang tidak biasa dari pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat ini. Jika pelaku pembunuhan melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak, pelaku justru menyimpan jasad korban selama setahun lamanya. Sebetulnya kan esensi daripada mutilasi adalah agar si tersangka tidak usah melarikan diri dengan cara menghilangkan jati diri si korbannya. Nah ini kan lucu ini, satu pihak dia memutilasi, dia membunuh korban, dilanjutkan dengan mutilasi korban, tapi kemudian jasadnya disimpan, amat pede gitu ya. Jadi agak paradoks ini. Nah mungkin sekali betul bahwa dia memang tidak berani membuang karena takut ketahuan, tapi juga tidak bisa termasuk akal karena kalau menurut pengakuan polisi, menurut informasi polisi bahwa sudah setahun ada di lokasi tempat pembunuhan. Nah saya lalu berpikir bahwa jangan-jangan memang ini orang ada penyakit jiwanya ini, ya, senang atau terbiasa atau tidak merasa terganggu dengan adanya jasad di seputar lokasi di mana dia berada. Sepandai-pandainya menutup bangkai, bau busuknya juga akan tercium juga. Muslihat Eki menutupi kejahatannya membunuh Angela selama setahun, akhirnya terbongkar. Dan hingga kini, polisi masih menyelidiki apa motif sebenarnya dari Eki Listianto membunuh kekasihnya ini. Informasi lain yang juga akan hadir di berita utama, selebritas Vena Melinda masih terbaring di rumah sakit usai melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sang suami. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, Kari favorit kita nih guys. wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial.